Ngomong, pengennya dia dapat, kamu tuh pengen dia ngasih kamu apa? Skin epic. Oh skin epic malah skin gak bisa, kalau skin epic susah. Kalau kamu pengennya dikasih apa? Jersey-nya Fayen. Pengen jersey gitu loh kalau mau tuh Jambi ya, guys. jersey gitu loh. Udah gak sabar banget ya hari ini ya. Kira-kira tuh untuk game ini, skornya berapa? Dari kamu dulu. 2-1. 2-1, kalau dari kamu? 2-0. Kenapa 2-0? 2-1 biar lama. Jangan. Biar cepet. Paling cepat ya udah. Ini aku bakalan ngasih special gift for you nih. Katanya itu Luke sama Finn, langsung liatin ya. Luke sama Finnnya di mana ya? Aku juga lagi nyari-nyari. Luke sama Finnnya ada di mana ya sekarang ya? Di mana ya Luke sama Finnnya ya? Coba kamu panggil Luke gitu, panggil dong. Ayo mana? Fayen. Tepuk tangan dong buat Luke sama Finn. Sini. Tepuk tangannya mana kurang kenceng. Dia gak mau masuk kalau misalnya kan gak ada yang tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Nice banget. Sini. Nah akhirnya. Jadi tadi kan kamu ngomong pengen banget ketemu sama Luke sama Finn. Udah ada di sini. Kau pengen ngomong apa buat Luke sama Finn? Ya kamu kan ngefans banget sama Luke. Kamu pengen ngomong apa sama Luke? Hai Luke. Gitu. Ajarin main SP bang. Ajarin main XP dong bang gitu katanya. Lu mau ngomong apa buat fansnya di sini nih? Iya doang. Katanya lu kesini bawain something special buat Alfredo. Ada apa nih? Jersey. Bilang makasih dong. Makasih bang. Mau peluk-peluk, pegang-pegang, terus fist bump. Pegang-pegang tuh gini loh maksudnya loh. Nah itu kalau makasihnya udah. Lu ada yang mau disampaikan gak buat fansnya? Makasih. Sama-sama. Terus tadi si Rahmat pengen banget nih sama Vin ya. Tukeran sini. Vin mau ngasih apa buat super fans ya? Ada jersey. Ada jersey, silahkan dikasih, diterima dong dengan lapang dada. Makasih bang. Makasih. Kamu ada yang mau disampaikan buat Vin gak? Pengen diromingin sama dia. Pengen, aku juga pengen, jangan aku dulu, jangan kamu duluan. Vin ada yang mau disampaikan gak buat super fansnya nih? Makasih udah support. Makasih udah support. Kira-kira kamu mau nyemangatin dong buat nanti gamenya kira-kira gimana gitu mainnya. Semangat Bang Vin mainnya, semangat Bang lu mainnya, ngomong bareng-bareng. Ayo gak mau tahu harus bisa. Jangan kasih santai bang. Jangan kasih santai Bang. Ayo kamu lawan. Mainnya agresif bang. Main ya kan ada yang mau disampaikan buat super fansnya? Mau Luke dulu atau Vin dulu? Vin dulu katanya. Vin mau nyampein apa? Santai aja nanti disikat mereka. Kalau lu mau ngomong apa? Kita sikat balik. Oke kita kasih tepuk tangannya buat Luke dan Vin. Thank you so much. Silakan bersiap-siap. Thank you so much Luke dan Vin ya. Dan buat kamu yang pengen banget ketemu sama idola kamu, langsung aja datang nonton MPL offline di sini dan juga beli tiket ya. So stay around di MPL Arena dan juga MPL Indonesia Season 13. Disiarkan langsung dari MPL Arena, Jakarta. MPL Season 13, powered by Moontalk. Presented by official tournament smartphone, Samsung Galaxy. Official e-wallet, GoPay. Official gold partner, UBS Gold. We own this. Halo semuanya, selamat sore. Sore tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Luar biasa sekali hari ini. Bakal ditemenin sama aku Maria Andromeda yang kebetulan emang kalau aku baca komen di Instagram host baru ya. Perkenalkan aku Maria Andromeda. Hari ini kita akan menyaksikan pertandingan luar biasa. Dari siapa sih? Katanya di sini ada Big Troopers. Mana suara Big Troopers? GFM Unity jangan mau kalah, mana suaranya? Luar biasa banget. Seperti yang kita tahu, kita kemarin udah day 1.
Sekarang day kedua, luar biasa banget. Dan kalau misalnya kalian inget ya, di playoff season 12 itu Bigetron dipulangin sama Geek Fam. Apakah hari ini akan terulang kembali? Ataukah bahkan Bigetron yang akan beri power yang luar biasa? Tepuk tangan dong biar semangat. Dan tentunya kesuksesan hari ini tidak lain dan tidak bukan karena MPL ID Season 13. MPL ID Season 13 sponsored by Powered by Mutom, presented by official tournament platform Samsung Galaxy, official e-wallet GoPay, official Gold partner UBS Gold, partner in esports, Dunia Games, GamesMax, Oraimo, Telkomsel. Dan juga suppliers kita, terima kasih untuk Indomaret, Point Coffee, Samsung Neo QLED Super Smart TV Plus, dan juga Saturday. Dan juga government partner kita, PBSI. Jadi daripada lama-lama, katanya nih ada 2 player yang bakalan nemenin aku di sini sebelum pertandingan. Penasaran nggak kira-kira siapa? Ada yang tahu nggak kira-kira siapa? Katanya itu dari Bigetron, ada yang mau main-main sama aku, XP Lane ya katanya. Terus yang dari Geek Fam, katanya junglernya. Langsung aja kali ya kita panggil ya. Ada Ray dan juga Lord JM. Silakan. Tepuk tangan. Hai, di sini silakan. Kamu deket-deket sama aku. Situ. Hello. Hai. Apa kabar kamu Lord JM? Bukan, are you Lord JM? Bisa bahasa Indonesia nggak? No, English? English. Kamu pernah dengar nama siapa Lord JM? Kamu dari mana? Apa? Kamu namanya siapa? Biar yang nggak tahu jadi tahu gitu loh. Ray dari Geek Fam. Nah, rame ya. Gak mau kalah juga Geek Fam Unity, mana suaranya? Aku mau nanya, gimana perasaan kalian di sini? Melihat kedua tim ini, kedua supporter kamu, nyemangatin kamu. How do you feel about the crowd here, Lord JM? So exciting. So exciting. But knowing you come from MPL Philippines, from Mindanao Evos, right? And you're competing with the other Indonesian players. How do you communicate with others in the game? How do you communicate with others in the game? How do you speak to each other? How do you communicate? English and English and little bahasa. little bahasa. Can you spill like few of the words from bahasa Indonesia that you know? Apa aja? Mungkin kayak terima kasih, maybe terima kasih or sorry, maaf gitu. Ada nggak? Nggak ada, nothing. Terus kalau misalnya kamu nih in this match, which players that you wait the most? Players that you're waiting to fight the most. Kayak pengen melawan siapa gitu in this game? Yeah. Yeah, this game. You want to fight him? Do you want to fight Finn? Oh, Finn is your team ya? I'm sorry. Luke. Baloski. Luke. Kalau misalnya kamu sendiri, kira-kira di match ini bakalan 2-1, 2-0, gimana? Semoga 2-0. Semoga 2-0. Dualnya buat kamu, tapi tepuk tangan yang mana Geek Community? Oh my god, nice banget. Dan aku mau nanya dong sama kamu ini sedikit-sedikit aja. Do you like Jakarta? How long have you been in Jakarta? How long have you been in Jakarta? In Jakarta, how long? Going to 3 months. Oh, going to 3 months. So since last year, January. January. What food do you like? What food do you like the most in Indonesia? Food. You like to eat, right? Nasi Padang. Nasi Padang, rendang. Do you like rendang? Ya? Oke. Terus kalau Ray, gimana nih? Nanti kamu menghadapi dia ada strategi-strategi nggak yang bisa kamu spill dikit-dikit tapi jangan semuanya. Ada sih, tapi jangan di-spill. Jangan di Buat spill. nanti aja. Ya. Nanti kamu melawan Bigetron, lawan yang kamu tunggu-tunggu banget itu siapa? Lima-limanya jago soalnya. 5-5-nya jago, tapi kamu datang kan dulu kan kamu dari Dewa United ya di season 12 ya. Mengganti di season 13 sih kamu menggantikan Nail. Ada sedikit kayak challenge ataupun beban gitu gak sih, kayak gila kemarin kan Dewa United bisa lolos gara-gara Nail nih. Kira-kira di kamu gimana tuh rasanya? Ya adaptasinya aja sih yang susah. Ya, tapi sekarang udah aman. Sekarang udah aman. Sekali lagi kita tepuk tangan dong buat Gifem dan juga Bigetron yang di sini. Terima kasih, mungkin kalau misalnya kamu mau siap-siap. Thank you so much Lord CM, thank you so much. Hey, silakan.
Dan daripada aku ngomong terus ya kan, mending langsung aja ya kita tonton pertandingan. Kira-kira bakal 2-0 atau 2-1 nih? Langsung aja kita throw ke caster. Monggo. Yep, terima kasih Kakak Maria dan selamat datang kembali di Mobile Legends Bang Bang Professional League Season 13. We out this! Dan hari ini bersama dengan Pak Pulung. Om Wawa. Oke, lintas generasi akan menemani kalian. Tapi sebelumnya kita juga ingin menyampaikan permintaan maaf ya teman-teman ya. Karena mungkin di hari ini yang sudah kalian tunggu-tunggu, yang sudah excited banget di luar sana. Tapi karena adanya beberapa technical issue yang emang harus kita selesaikan secepat mungkin. Agar seluruh perjalanan dari pertempuran tiap player dan juga tiap tim di hari ini bisa berjalan lancar. Amin ya, semoga Maaf tidak ya. ada kendala lagi dan mohon maaf sekali Ya. lagi atas keterlambatannya dan kita akan melihat ya. Ya. Hari ini 3 match nih. 3 match. Yap. Hari yang sangat panjang. Betul. 3 match yang akan berlangsung dan kita akan melihat bersama-sama match apa saja yang akan berlangsung pada hari ini. Yap. Dan ini dia untuk match kita diawali dengan Geek Fam yang akan berjumpa dengan Bigetron Alpha. Setelah itu ada Rebellion Alter Ego dan Aura dan juga Dewa United. Yap. Betul, ini juga ada pertandingan kedua lah ya setelah ada debutnya di hari pertama kemarin. Ada yang dapat poin penuh, ada Yes. juga yang masih terseok-seok. Tapi ini juga pertandingan perdana dari Geek Fam dan juga Bigetron Alpha. Yap. Dengan perbedaan-perbedaan lagi yang nantinya akan mereka bawa. Dan ini dia untuk klasemen regular season setelah hari yang pertama. Kemarin full 2-0. 2-0 semuanya, 2-0 yes. semua. Dan Alter Ego, Dewa United, mereka memperoleh hasil yang maksimal dan kita bisa melihat perbedaan dari kedua tim ini dari season yang kemarin dan juga season yang sekarang. Iya. Dan bisa jadi tim yang lain juga sudah akan melihat dan mereka akan mencoba untuk mengikuti jejak kedua tim ini. Dan, Ini hasilnya sama-sama penuh Om. betul. Iya kan? Ada yang menang penuh, ada yang kehilangan poin penuh. Penuh banget loh. Ya, dan sayangnya memang EVOS Glory, Rebellion Esports mereka belum berhasil untuk mendapatkan poin kemenangan, tapi nanti di match yang kedua juga Rebellion Esports sekiranya mereka akan mencoba untuk mendapatkan poin tambahan. Yap, harusnya ada evaluasi yang akan mereka Yap. bawa juga ya. Mungkin ada adaptasi lagi tapi kita akan berfokus kepada match kita yang pertama terlebih dahulu ya. Benar. Tentu saja dengan Geek Fam versus Bigetron Alpha. Ya, pastinya kalian juga udah gak sabar untuk menyaksikan. Tapi sebelum itu semua teman-teman coba lihat di sudut kanan atas. Kurang dari 5 menit lagi kita akan melihat seperti apa pertandingan yang sudah kalian tunggu-tunggu antara kedua tim ini. Di mana Godlander baru terinstall. Waktunya sang robot balas dendam Grand Final. Grand Final dari lower bracket ya. Lower bracket, Waktu betul. kita throwback sedikit Om di playoff Ya. MPL ID season 12. Bigetron Alpha dijegal langkahnya untuk dapat tiket M Series. Benar, dengan skor yang cukup tipis juga sebenarnya ya. 5 game yang terpakai semuanya dan jelas dengan adanya tambahan amunisi baru, software terbaru Yap. yang diinstal sebagai Marksman the Golden. Ini bisa menjadi salah satu amunisi yang sangat-sangat penting Wah. bagi Bigetron Alpha. Red Dead Redemption, 3 wajah baru. Buru dendam robot merah pada Geek. Betul, dengan membawa Iman. Ini achievementnya banyak banget. Bahkan Yep. udah punya 3 piala. Dari MPLI, dari MSC, dari MPL Philippines. Lord JM juga ya yang kemarin debutnya juga cukup luar biasa. Dan yang terbaru ada Cash Cute nih Om. Yap, ada untuk coachnya juga ya. Yap. Di mana dia berhasil untuk membawa atau menjadi juara Liga Nasional 2023 kemarin. Jadi jelas untuk tambahan seperti ini, kalau kita melihat ini amunisi yang sangat berharga bagi Bigetron Alpha. Mereka lengkap semuanya sekarang. Terlihat bahwa dari segala lini pun mereka sangat-sangat solid sekali. Benar. Wah, Eman. Ini dia. Wes. Eman, sama Super Ken. Tapi kalau ngelihat Cash Cute juga yang sebagai juara di Liga Nasional kemarin, anaknya itu sekarang jadi rivalnya. Ada Hezu di Geek. Yap. Oke, betul. Tapi ya pertanyaannya kan ada Ray, ada Heizo. Makanya. Yang bakal bermain nanti itu kita masih belum tahu. Masih di ranah abu-abu. Yap, masih abu-abu banget nih teman-teman siapa saja yang akan turun dari masing-masing line up di hari ini. Karena tadi kalau kita lihat dari ruang tunggu di tiap-tiap tim ya. Ada yang sedang berdoa, ada yang masih santai-santai dulu. Dan beberapa saat lagi kita akan melihat nih siapa yang akan diturunkan. Tapi season 12 satu langkah lagi Bigetron Alpha bisa mendapatkan 1 tiket M Series yang mereka tunggu-tunggu. Tapi Geek dengan begitu kejamnya
menghempaskan Bigetron Alpha dan hari ini mereka bertemu lagi teman-teman. Betul. Ini adalah dendam yang benar-benar bisa mereka balaskan atau akan semakin panjang nih emosinya. Bertemu lagi tapi dengan adanya line up yang berbeda. Betul. Ini sangat Gig berbeda. tanpa Nail. Yes, dan juga kita tahu Gig di sini dia sudah mengalami cukup banyak yang kita biasanya sebut Gig Fam, Revamp. Yap. Sering sekali dan bahkan kembali terjadi. Tanpa kehadiran jungle mereka, Nile yang kita tahu ini sudah tidak mengisi slot jungler. Mereka punya 2 amunisi memang, tapi kita masih belum tahu siapa yang bakal bermain nantinya. Dan lagi-lagi mereka juga mendatangkan coach yang baru. Jelas ada sesuatu yang baru yang bakal diimplementasikan oleh Geekfam sekarang. Dan itu yang bakal bisa jadi kejutan bagi Bigetron Alpha. Benar. Bigetron Alpha juga masalahnya sekarang udah diisi lagi nih missing puzzle-nya dengan Eman. Ini akan seperti apa lagi pertandingannya, karena untuk sekarang kita akan melihat aja seperti apa line up yang akan diturunkan oleh masing-masing tim. Dan ini adalah Geekfam. Yap, ternyata Ray yang bermain dengan adanya Luke, Aboy, Baloyski dan juga Marky. Melihat dengan adanya sang jungler teranyar dengan pengalaman yang cukup dibawa juga, ini akan berhadapan dengan Super Ken. Yap. Bersama dengan Sorizo, Moreno, Ki dan juga Eman. Wow, ini dia untuk line up yang berhasil menjuarai Hop Cup juga ya kemarin ya. Tapi ada Sorizo yang mengisi untuk EXP lane yang memang berarti ini mereka 4+1. Oke. Dan satunya adalah satu yang solid. Dan terlihatlah sudah bagaimana deretan dari tiap player akan siap untuk memasuki MPL Arena. Satu player terinstall untuk hari ini bagi Bigetron Alpha dan akan seperti apa hasilnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita sambut sang robot merah Bigetron Alpha. Bigetron Alpha datang dengan amunisi terbaru. Eman, sang god laner preman, mampukah membalaskan dendam yang tersimpan? Yap, dengan begitu banyak hasil-hasil yang sudah ditorehkan oleh Eman, kita sudah melihat banyak piala-piala yang didapatkan. Dan ini jelas menjadi salah satu pertanda kalau mereka bisa mengisi mungkin yang kemarin agak kurang diisi sekarang. Dan pasti ada yang lain. Pengalaman yang sudah diraih oleh Super Ken juga. Bermain sebagai jungler dengan farming pattern yang sangat susah untuk bisa diduga. Di pressure di early bisa ngebalikin di late game ke depannya. Yep, satu jungler masa depan kita ya, Super Ken. Tapi kita tinggalkan dulu Bigetron Alpha. Kita akan lihat seperti apa player lawan yang harus mereka lawan pula. Terlihat di layar kaca kalian semuanya. Ini dia deretan pemain dari Geekfam. Geekfam membawa jungler berpengalaman dan sang maung dari Pajajaran. Apakah konsistensi dari Geek ini bisa mereka pertahankan? Yap, dengan jajaran yang cukup baru juga dimulai dari coach bahkan dengan jungler mereka. Ini adalah posisi yang benar-benar baru untuk Geekfam. Dan mereka masih punya market jelas yang bisa diadu berhadapan nantinya dengan Eman. Sama-sama ya satu region region. Satu negara asal. Harusnya kan sebelumnya udah ada pertemuan-pertemuan juga. Benar, dan bahkan sebelumnya Marky kan pernah di BTR. Nah itu dia. Plus Mantap. kalau kita melihat dan kita turun ke jalan ya. Testimoni yang tersebar. Banyak yang mengatakan Eman adalah satu god laner yang begitu mengerikan dan bisa dibilang terbaik katanya. Katanya. Tapi kita tidak tahu seperti apa lagi untuk di hari ini. Dan ini adalah deretan dari coaching staff dan juga analis dari masing-masing tim. Bersama dengan Marshall kita ya ada Danang di sana. Beserta dengan Coach Keskiut dan juga analis ada Razboy. Beserta coach terbaru Bluff Z dan juga Wura. Wura, ya ini dia nih yang dari tadi mau bahas ya kan. Kita masih belum tahu racikan seperti apa yang bakal dibawakan oleh Geekfam. Mereka bisa tiba-tiba main agresif atau mereka kita tahu yang kemarin semisalnya ya. Baloyski dengan meta healer. Ini sebenarnya masih bisa kepakai, tapi untuk hero yang sedang naik down, Ruby adalah pegangan Baloyski di season yang kemarin. Benar, sebelum Ruby jadi primadona sekarang ya, ini udah terlihat ada ya pemanfaatan dengan adanya skill demi skill dari Ruby itu untuk Baloyski. Tapi ya kita ngelihat lagi dengan adanya jungler yang berbeda. Setuju. Ini bakal jadi ya adaptasi lagi yang mungkin harusnya bisa dibawa sama kedua porosnya itu dari Aboy dan juga Baloyski. Oke, dan kita langsung melihat untuk tim head to head. Dimana ini adalah most pick and ban dari masing-masing tim. Dua-duanya memang adalah user assassin ya sebenarnya. Kalau melihat dari track record dari season yang kemarin. Dimana Lancelot merupakan mayoritas untuk dipakai bagi kedua jungler. Dan memang dari sekarang juga assassin bisa dipakai sebagai jungler. Tapi agak sedikit merepotkan. Apalagi kalau ada fight
di area Turtle dan juga Lord yang pertama. Karena untuk Turtle yang pertama kalau memang dipegang dengan Assassin, itu XP-nya bakal deres banget buat turun. Karena damage dari Turtle juga sakit. Ya. Makanya sekarang tugas XP laner Buat ini pegang sama Romer. PR-nya banyak banget ya. Benar. Kadang-kadang untuk start di Turtle yang pertama, Romer aja masih level 3, hampir lah ke level yang keempat ya. Jadi kadang kita melihat adanya delay untuk di Turtle yang pertama. Nah nih ya, ini permainan agresif bisa jadi dipertontonkan oleh Bigetron. Dikarenakan dari EXP-nya, Romernya, Grok, Pakito. Mereka bisa main super agresif. Tapi aku pengen lihat apa sih sebenarnya yang diimplementasikan oleh Casio. Kita belum lihat loh, ini adalah perdana Casio Ya. di panggung MPL. Tapi kalau ngelihat dari XP yang dibawa dengan adanya Sorizo, X4. Ya kan, tapi MPL date-nya minggu depan. Oh kenapa? Karena sekarang kemana? Ya, info berangkat nonton MPL, pulang diajak taruh. Waduh. Udah stay aja di situ, jangan kemana-mana ya. Belum, udah. Kamu duduk di sini. Apa? Enggak, pulung aja yang stay di sini, jangan kemana-mana. Udah. Ini malam minggu ini banyak yang kayak begini-begini nih ya. Tapi yang pastinya ada Keys to Victory juga by Samsung Galaxy untuk Geek. Oke, kita tahu bagaimana Gig. Ini mereka cukup bertitik tumpu pada look ya. Dengan EXP, dengan penggunaan item damage. Yap. Lapu-lapu. Arlot mungkin yang sekarang sudah agak di-adjust ya. Dengan membawakan item-item tech bisa jadi menjadi senjata andalan untuk look. Untuk bisa membawa rekan-rekannya menang di EXP, set up di Turtle yang pertama. Dan akhirnya snowball dari sana. Dan Kari. Salah satu senjata utama untuk marksman zaman sekarang. Iya. Kari dengan emblem fighter tank. Atau bahkan basic common emblem. Bawakan dengan Festival of Blood. Yap. Lebih sustain di lane, lebih susah untuk the pressure. Itu bisa menjadi kunci ketika Marky ingin mengalahkan Eman. Karena kita tahu bagaimana Eman ini sangat suka untuk memenangkan laning phase dia. Betul. Tapi karena ngelihat dari gameplaynya Eman juga yang super independen sih ya. Betul. Bisa dilepas. Bisa dilepas mandiri gitu, dibiarin aja. Tapi yang itu yang harus jadi concern juga untuk Geek Fam. Jangan sampai Emannya free farm nanti. Plus dari beberapa season lalu di saat Marky udah hadir ke MPL Indonesia juga ya, banyak banyak hero yang udah dia gunakan dan Karim kita adalah salah satunya. Yang saat itu juga mulai menghilang, tapi Marky juga adalah salah satu orang yang emang menggaungkannya kembali gitu loh. Betul. Sebenarnya banyak sih perebutan selain daripada Kari juga. Cloud kita tahu kan. Ya. Ini salah satu senjata utama untuk Marky kemarin. Benar. Yang waktu gak terlalu naik down tiba-tiba dipakai oleh dia. Dan wow, main hasilnya di luar ekspektasi di babak playoff season 12. Sementara ini dia Keys to Victory by Samsung Galaxy untuk Bigetron. Ya, menekan pergerakan Ray, terutama untuk di early objective. Karena kebanyakan kalau kita melihat track record dari Ray sendiri. Ya. Dia bermain sebagai assassin jungler. Oke. Oke, jadi kalau memang ada misalnya Joy, ada Lancelot, ini bisa jadi pressure bakal masuk ke sana. Fanny juga bahkan. Trio dari BTR, kita tahu mereka bisa bermain sangat-sangat agresif sekali. Dan itu dia kunci yang kedua, memenangkan match up untuk trio mid. Wah, jadi selain adanya match up dari gold laner, ini mid lane-nya juga menarik nih. Betul. Aboy versus Moreno. Ini dua tipikal dari mid lane yang cukup agresif ya. Kita ingat bagaimana Faramis dari Aboy. Ini super powerful. Yap. Tapi kita tahu bagaimana yang kemarin sih. Kita ini baru banget ya kalau bagi kami. Tapi kalau berkaca dari turnamen yang sudah mereka lakukan juga, mereka bisa melawan Faramis dengan satu hero yang cukup unexpected kan. Gift dikeluarin. Itu bisa jadi kunci juga. Dan pemilik full hero tertinggi, Ki, 16 unit hero. 16 hero gitu loh. Ini adalah hasil dari perjalanan Ki selama ini ya. Yang mungkin masih sangat-sangat memorial sekali. Atlas yang dimiliki oleh Ki juga sangat berbahaya. Benar. Ini adalah user hero momentum ya kita bilang. Iya. Atlas, yes, kuat banget dengan Fatal Link-nya. Tapi kita nggak boleh melupakan juga bagaimana dia bisa kira-kira menggunakan Hilda untuk pressure. Iya. Tigreal sekarang ada juga. Jadi ada banyak. Banyak. Pak itu dengan pool hero yang luas juga. Betul. Jadi kayaknya target band untuk Ki bakal bisa dikesampingkan dulu ya. Bisa dikesampingkan, ngelihat juga dari power-power yang bisa dibawa dengan Super Ken, bahkan Joy. Ini kan juga yang sekarang masih menjadi jungler yang cukup superior ya. Betul. Teringat banget waktu Super Ken masih ada di MDL. Combo Joy Angela-nya itu wah. Ya, dan kalau Super Ken nih, kalau kita ngeliat ada Grok di BTR, bisa jadi jungler. Bener. Tergocek. Bisa ada Jauhead kan? Bisa jadi Jauhead juga bener. Jauheadnya bahkan bisa deflex kan. Bisa Makanya. dipegang sama Gue Ki. nunggu banget Jauhead jadi romer hari ini. Ada loh. Gue nunggu banget jadi makanya gue seperti obrolan kita tadi di belakang layar ya. Gue expect hari ini tuh ada Atlas ataupun Jauhead yang nongol. Waduh. Di match yang ini ya. Kita lihat aja apakah akan muncul atau tidak. Tapi langsung saja untuk sekarang.
di match yang pertama, Yap. di game yang pertama, Yap. drafting pass akan langsung kita mulai, jadi let's go. Let's go. Dan first pick diamankan oleh Bigetron Alpha. Terlihat yang tadi sempat kita bahas juga, Paramis dari Aboy. Plus juga karena emang tipikal Ki ini adalah hero-hero momentum yang bisa dinetralisir dengan adanya Paramis Purify biasanya. Yap. Jadi itu benar-benar 2 deny pick aja langsung. Ya, dan 2 dynamic dan kita belum lihat ada yang lagi favorit banget ya. Hot pick Matilda. Matilda. Ya, yang belum kelihatan sama sekali dan biasanya Matilda ini depend untuk pihak yang kedua. Yang second pick. Kari juga ditutup. Wah ini udah bukan di blind pick lagi, udah di Udah tutup priority ban. di Prio band karena ya dia juga tahu memang Marky kan power juga. Iya, Kayak oke lane-nya dia jangan sampai diberikan kesempatan untuk bisa farming. oke. Karena Kari dengan emblem tank, dengan item-item defense-nya dia bakal bisa sustain. Mid game-nya dia bakal aktif. Plus Marky season lalu sebelum adanya perubahan seperti sekarang ya, Irritail paling sering juga dia gunakan. Betul. Apakah itu akan tetap terbawa atau ada hal yang akan dilakukan dan Guinevere? Tapi kalau ngelihat dari gold laner sekarang, ini kan nggak melulu tentang physical attack ya. Yap. Ada juga yang sedang naik Karin. daunnya Harriet dan bahkan Nathan. adanya Nathan. Betul, tapi kemungkinan lebih besar Harit ya. Karena Harit lebih bisa fleksibel untuk sisi ngedodging. Yap. Untuk ngedodge apa yang dilempar ke dia dengan synchro dash-nya. Sedangkan kalau entropy kan butuh di ultimate. Jadi lebih panjang mungkin jalan kalau ada Nathan ya. Dan ini terbuka sekarang Nathan atau bahkan Harit tadi kalau memang mau diambil terlebih dahulu. Karena Guinevere untuk first pick ini benar-benar lagi masuk juga untuk Guinevere. Selain daripada memang bisa di-flexin, dia punya sisi yang cukup besar. Wow, langsung ya. Barat, Arlot. Baras dan juga Arlon. Apakah ini sangat-sangat obvious sekali udah kelihatan nih. Apakah akan ada support system yang diambil setelah ini? Karena kalau tidak, Baras hanyalah akan menjadi Dino yang berjalan tanpa bantuan sama sekali loh. Tapi In and out-nya bakal sulit banget. Nabrak oke. Nabrak oke. Detonas welcome oke. Betul. Dan, Untuk keluarnya seperti apa gitu. dan kita melihat sekarang Rain menggunakan Barats. Kita tahu typically dari Baloiski sendiri, Yap. dia adalah roamer support. Rafaela Barats Ya. bisa menjadi salah satu pegangan juga. Kalau memang mau diamankan. oke. Tapi Vexana dan X-Born muncul. Langsung ya. Yang kita tahu bagaimana kombinasi Facial Migration, Eternal Guard, Double Airborne Evac, Knock Up juga. Itu jadi satu kombinasi yang cukup mengerikan dan ini juga ada fleksibilitas. Dari Guinevere-nya bisa ditaruh ke jungle atau ke roam. Dan Valentina langsung diamankan oleh Aboy harusnya. Dan menuju ke arah bending phase yang kedua, ini sama-sama menyimpan gold laner-nya terlebih dahulu Om. Yap, ditaruh sampai dengan Ditahan dulu nih. titik terakhir ya. Yap. Titik terakhir sebenarnya masih banyak banget lah kalau kita bicara golden memang ada beberapa yang tidak terlihat juga seperti Clean yang sebenarnya bagus untuk berhadapan dengan meta-meta yang tabrak dari depan ke belakang. Dan X-Borg ini juga satu hero yang ini lumayan ngedinai Cici juga buat muncul kan sih. Ini landingnya juga kuat, dia juga bisa menjadi frontliner dengan item immortal pastinya yang udah jadi item wajib juga. Dan Minotaur, romer yang bakal ditutup menghindari adanya fleksibilitas nih. Yap. Ngerinya kan kegocek nih, tiba-tiba Guinevere ada di jungle. Yap. Jadi lebih baik menutup aja nih posibilitas itu. Yap, mengurangi dari efek healingannya, mengurangi efek dari sisinya. Yep. Ini akan sangat-sangat membantu sekali juga untuk pemain-pemain dari Kick dan sekarang. Wow, ini adalah win rate yang terlihat. Ya dan sama-sama punya power karena Lancelot dari most used heroes-nya. Yap, dua-duanya memang adalah user Lancelot yang kemarin ya. Assassin banget kan? Assassin banget, cuman ya ini pastinya ada perubahan yang cukup banyak ya. Melihat lawannya Barat ini agak susah kalau memang mau beradu objektif di area turtle. Yang di band berikutnya adalah Lapu-Lapu, hero yang cukup maksimal lah bagi lo. Yap. Ini juga menghindari adanya gocekan lagi nih. Arlotnya bisa tadi taruh di roam kan. Walaupun kita ngelihat juga banyak banget momen dari Luke menggunakan Arlot. Ini masih banyak juga untuk support system yang terlihat ya. Entah nanti pun akan menggunakan Angela karena Angela sejauh ini juga masih aman gitu loh. Tapi ternyata pilihan mereka juga Digi. Digi man. Ini udah mulai nongol. Ini apapun yang terjadi di masa lalu itu tidak akan pernah terlupakan. Tidak akan dilupakan. Membekas cuy. diingatan. Membekas memang ini. Dan Digi menjadi korbannya. Ya Digi juga sekaligus untuk mendinai beberapa hero yang punya sisi ya. Yep. Seperti misalnya tadi kita bahas Tigreal ada, Ya. Atlas mungkin masih ada juga yang bisa dipakai. Dan Tigrealnya yang di-ban melihat ketiadaan dari Digi sekarang. Karena abis ini pick nih dari gignya. Gak mau
trading lagi kan. Ya, heavy CC udah habis kan. Ya, Yap. kita tahu Mino dengan Tigreal jadi satu sandingan. Kalau ada Minonya misalnya di kanan Mhm. kirinya itu nanti ada Tigreal. Dan juga gak ada Digi. Dan ini berarti untuk metode babysit bisa agak dikurangi oleh Geek Farm. Ini dengan kayak begini, kira-kira Rafaela atau Angela keluar kan? Bisa jadi Bisa kalau memang mereka mau pakai ya. Rafaela lebih kasih bonus movement speed. Ya, Itu jauh lebih maksimal untuk Barat juga. dan Kalau anti slow juga kan. Yap. nanti slow. Bisa ditambah lagi dengan focusing hub-nya, kita nggak tahu lagi akan seperti apa lagi metode permainannya. Tapi Bruno dulu. Yap. Bruno dulu. Karena kalau dari sisi Geek ya udah kelihatan banget di sini ada frontline yang udah lumayan punya durability tinggi ya dari Barat saya juga. Jadi ya butuh banget damage dealer nih. Jadi mereka bisa sustain lah buat di area depannya. Yap. Tinggal pelapisnya di belakang siapa, dan Brody itu dia salah satu hero yang cukup tangguh bagi Eman, salah satu favorit untuk Eman juga. Iya, dan salah satu lawan yang pantas juga untuk berhadapan dengan Bruno di dalam satu laning yang sama ya. Karena untuk beberapa marksman lain rada ngilu kalau mau adu-aduan langsung dengan Bruno. Ya, dan kita tinggal menunggu sekarang ya, apakah di sini Guinevere bakal masuk sebagai jungler atau diplot sebagai roamer. Iya, masalahnya ini juga kalau misalkan mau ngambil assassin, PR ada Arlot ya, dan ternyata yang diamankan adalah Groknya. Nah ini kemana nih Groknya? Grok bisa jungle loh. Tapi kayaknya kemungkinan besar nih Grok bakal ada di Roamer Rom kan, ya. di roamer ya, di roamer. Oh ya, Flex itu dia yang kita bahas tadi. Grok yang memang menjadi kartu sih sebenarnya buat BTR juga, karena Grok di sini bebas untuk ngecek rumput nanti. Ini kalau kombonya jalan sih bakal lama banget, mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya. Bakal lama banget nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa melihat mereka bakal disiksa abis-abisan nih kalau emang kombonya dari BTR jalan nih. Nah ini combo yang menurutku bisa memenangkan ketika mereka duel di turtle yang pertama. Itu kena internal guard, terus juga masih ada ledet crush-nya, masih ada lagi Pilot Recoil misalnya kena juga ya kan. Masalahnya ini juga bakal bisa dibonyokin nantinya sama Export gitu. Dan Fire Missile kan pockingnya tuh terus-terusan. Dan Yuzong yang diamankan berarti menandakan bahwa Arnoldnya harusnya akan ada di tangan dari Baloiski. Yap. Tergocek lah kita semua sudah ya. Oke. Well itu dia untuk draftnya. Berarti untuk magic damage-nya dari Geek Farms ini hanya mengandalkan Valentina. Valentina satu-satunya magical sword damage yang ada dari Geek tentu saja. Tapi ya kita tahu bagaimana nantinya bakal ada 2 Eternal Skull. Yes, bisa di copy ya. Nah itu dia. Ya, tinggal bagaimana nanti duel untuk di gold lane-nya juga di sini ya. Dari stats yang kalau kita lihat memang dari early to mid-nya masih dipegang sedikit oleh Bigetron Alpha, di late game potensial juga demikian. Tapi data dari kemarin juga sebenarnya kayak begini, hasil yang terjadi adalah berkebalikan. Dan let's see sekarang kemampuan dari Bigetron Alpha untuk mengimplementasikan draft mereka Benar. ke dalam lapangan, ke Land of Dawn. Setuju sih, kayak kemarin kita ngeliat banget ya dari Yep. indeks yang sangat-sangat timpang juga. Betul. Yep. Tapi eksekusi yang akan menjadi saksi. Oke, seperti biasa. Sebelum game yang pertama kali kita mulai, kita mau nanya dulu nih, game pertama akan menjadi milik Bigetron atau akan menjadi milik dari Geek? Geek atau Better? Geek atau Better? Oke, kalau begitu FPL Arena, pada tepuk tangannya. Wow, tenang, ini malam minggu. Malam Yep. kita masih panjang, ini baru Yep. dimulai juga. Masih belum terlihat adanya agresivitas sih dari kedua belah tim juga. Tapi ternyata udah ada yang nyebrang tipis-tipis nih, kayaknya ke arah orange bang. Ya, hanya akan mengganggu juga ya, karena itu adalah Grok ya kan. Kita tahu dia punya anti-CC, dan kalau memang power of nature yang kena, itu sangat-sangat bagus sekali. Dan Ini agresif banget ya. Ya, gak bakal bisa terlalu diganggu juga ya, karena dengan pemilihan Grok berhadapan dengan 4 hero yang memiliki physical damage. Ya. Jelas Groknya bakal jauh lebih enak, dia cuma agak lemah di early, itu dengan magic damage. Hanya saja untuk tadi kita lihat ya, antara Baloi dan juga Ki, antara Arlot dan juga penggunaan dari Grok, kayaknya basic attack yang dimiliki oleh Arlot akan jauh lebih mumpuni di awal. Karena kan yang satu juga bergantung pada power of nature-nya kan. Betul, Untuk betul. memberikan damage yang sangat-sangat besar. Yap. Lalu cooldown kembali gitu. Tapi kalau ngelihat dari Geek juga membawa 2 Purify. Tapi masalahnya dari Bigetron mereka punya banyak hero yang bisa nge-trigger Purify tersebut. Yes, Chain yes. CC-nya itu loh om. Ya, dan hampir semua memang punya sisi ya. Makanya. Dan ya Wildcat sebenarnya yang paling berbahaya, dan ini aku suka sih, karena dari kedua tim ini mereka sama-sama membiarkan gold lane-nya dilepasin. Oke, Vira Garmor yang sudah terpecah di dalam tubuh Deus Horizon, tapi masih ada Ki. Dan juga Baloi yang memang hadir seperti biasa sebelum turtle pertama muncul. Akan terjadi sebuah pertempuran, terjadi first blood-nya menjadi milik pemain dari Geek. Dan juga ada satu player lagi yang menjadi korban 1 untuk 1. Namun di bagian bawah Eman masih berhasil selamat. Ada flicker yang udah dikeluarkan, satu yang terakhir.
Dan Eman menunjukkan kelasnya. Wah ini bener-bener Eman si preman ya. Kalkulasi yang matang, flicker dengan adanya damage yang cukup. Berhasil untuk bisa membuat. Terlihat dari Bigetron Alpha sekarang berbalik unggul setelah adanya pertukaran di arah top lane tadi. Sebenarnya pertukaran yang berimbang karena sama-sama EXP lane yang hilang tapi out of nowhere juga. Di bottom lane-nya ini pertukaran yang mahal karena solo kill terjadi. Yep. Black Dagger Farm sudah mulai terbuka tapi Wah. Di berhasil untuk bisa mendapatkan tentunya Veldrek Wayam Luke. Berhasil untuk di pick off sehingga keuntungan berganda. Kali ini bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Terlihat Dik, mereka coba untuk bisa melakukan adanya kontes, tapi ternyata Sisi lagi-lagi ini jadi masalah besar untuk mereka. Nah lo sekali lagi di bagian bawah coba lihat mau pergi ke arah mana. Ada satu wild saya udah langsung dikeluarkan Marky. Dan hit terakhirnya. Walaupun Marky sempat untuk mengeluarkan satu sliding tackle. Namun untuk kali ini Eman pun menjadi korban di area tersebut. Talent prediction. Yap, Dallas Prediction by Samsung Galaxy. Ini cukup berimbang ya sebenarnya, tapi emang lebih banyak ke Bigetron Alpha Iya. ya. Dan juga untuk MVP-nya kalau kita lihat memang titik beratnya ada di gold lane ya. Iya. Dan Eman ini membuktikan bahwa permainan agresif dia tadi ini penuh dengan kalkulasi juga. 2 pick tadi berhasil untuk diraih oleh Eman. Nggak sembarangan ya. Betul? Dia punya kalkulasi yang matang juga. Tapi ya terlihat untuk Bigetron Alpha sekarang unggul dengan adanya tadi. Sempat turtle ternyata yang bisa di-secure sama key-nya. Terus juga ada agresivitas yang didapatkan di area bot lane. Sehingga Marky yang kita tahu ini cukup hero yang mid to the late game. Ini harus lebih hati-hati lagi dan bahkan penjagaan udah mulai terjadi ke arah bot lane ya. Yap. Dan Eman juga cukup curiga kalau memang di bawah ramai ya. Jadi dia peluk turret aja. Tapi Baloeski juga udah berhasil untuk mengantarkan satu informasi. Kenapa? Karena tadi ada pergerakan yang dilakukan oleh Ki. Dan Wild Charge langsung dikeluarkan di atas semua pertempuran kembali terjadi. Dan juga ada satu Eternal Guard yang lalu dikeluarkan. Namun mereka semua masih berhasil selamat. Tapi coba lihat pergerakan Ray. Bonyok sadadanya tubuh yang dia miliki. Itu kalau tadi momen terakhir Ray-nya yang udah hit banget ya, HP-nya udah sedikit. Kalau Eman punya turn part memory, hilang deh. Ya itu kalkulasi yang bagus juga karena memang udah terjepit tadi dengan adanya Bari yang sudah dilepaskan oleh Ki. Jadi untuk usaha ganking ke bottom lane tadi berhasil didinai oleh pemain-pemain dari BTR. Dan lihat bagaimana Eman ini bermain dengan cukup pelan. Sabar, nunggu di belakang. Dan kalau memang dia di diving, bisa sustain dan ada yang terpick up lagi loh. Baloy tertangkap sendirian dan tadi terlihat Eman udah punya satu si Halberd. Ngegas banget di awal-awal. Dan untuk sekarang ada satu Black Dragon Form yang akan berhasil mengunci dan juga mengusir pergerakan dari Super Ken. Menjauh tadi dari Turtle, tapi Turtle seperti akan berhasil didapatkan juga oleh pemain dari King dan juga Super Ken Look. Solo kill terhadap Super Ken dan juga Luke masih berhasil selamat dia tersebut walaupun ada efek dari masuk ke dalam tubuhnya. Luke akan bisa pergi tapi tidak untuk waktu yang lama karena Luke pun berhasil langsung dihancurkan. Tapi Aboy mau pergi ke arah mana? Karena Aboy pun udah 1v1 situation. Aboy berhasil mendapatkan 1 poin kita pun di tempatnya berbeda Ki. Ada konsil yang membuat dirinya selamat dan juga melenggang bebas. Namun Baloy sampai terakhirnya bisakah dia selamat? Eman menambahkan poin kill kembali. Outplay dari Aboy dibalas dengan double kill dari Eman di arah gold lane-nya. Dan ini Om, satu item pertama yang dibawa oleh Brody itu si Halberd. Itu pengaruh besar banget untuk si Halberd. Tapi yang pasti kalau kita lihat yang sangat-sangat jelas sekali. Item dari Marky belum jadi. Sedangkan dari Eman, lihat dia udah punya Legion Sword. Tambahan dari si Halberd. Sudah punya damage yang sangat-sangat mumpuni untuk join team fight. Ya. Sulit banget ya, Marky mau bikin Hasklaw aja baru jadi di menit ke-5.50 loh. Betul, delaynya panjang banget delaynya. Apalagi Marky sudah 3 kali terpick off dan bahkan untuk jalur dari BTR ini belum berhenti. Mereka tetap bermain agresif. Karena mereka tahu mereka sedang unggul dari goldnya. Mereka ingin untuk lebih mengakuisisi lagi wilayah-wilayah yang diperoleh oleh mereka. Dan lihat bagaimana top lane-nya ini sudah akan diganking lagi oleh BTR. Waduh, walaupun ada konsil tadi udah langsung dikeluarkan dan sekarang Aboynya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Tapi Baloy kita tinggal sendirian. Dan juga Luke dengan Black Dragon Form yang dia miliki. Akankah dia mau landing di atas semua karena terlalu berbahaya. Tapi Luke-nya masih dikejar habis-habisan. Dan juga udah ada Ray yang terpisah sendirian. Dan sekarang mulai bergabung lagi. Tapi Marky-nya ditabrakin. Ada Super Ken yang mencoba untuk bisa mendekat. Tapi hanyalah bayangan yang dia tinggalkan. Dan juga memori yang begitu menyakitkan. Dan Marky mencoba untuk menghantarkan damage-nya. Ini Purify-nya juga nggak ke-trigger sih untungnya ya dari Marky dan juga Aboy. Tapi kita lihat bagaimana efek terrifying dari Aboy yang membuat dari Moreno pun harus lebih menjaga posisinya.
Sedangkan ada keunggulan lagi yang bisa dipegang sama Begetron Alpha. Visionnya makin luas, invasi jungle makin terjadi lagi dan bahkan nggak ada kesempatan buat Geek masuk ke area turtle yang sekarang udah di setup sama Supercan sendirian. Wow. Dan bahkan untuk benteng terdepan dari Bigetron ya, kita melihat bagaimana Grok bersama dengan Xbox. Ini dual ini yang sangat-sangat susah untuk bisa ditanggulangi. Setiap kali mereka masuk, pemain-pemain dari Geek Fam mau gak mau mereka harus mundur ke belakang. Dan menjadi misteri juga karena gak ada yang bisa nge-heal kan. Sekarang mereka gak bakal bisa sustain, mereka gak bisa tahan delay. Belum menit ke-7, Inner turret di atas udah runtuh. Ini menandakan bagaimana remuknya pergerakan pemain-pemain dari Geek untuk tidak bisa mempertahankan lagi apa yang mereka punya. Karena Ki selalu berhasil juga kan mencari informasi dengan imunitas yang dia milikin. Santai banget masuk rumput. Konsil terlihat kali ini akankah menjadi sebuah awal untuk menghilangkan beberapa player dimiliki oleh Geek. Namun cukup sabar mereka semuanya. Yap, sabar dulu tapi masalahnya Ray juga ini susah banget untuk bergerak. Bukan cuma dari sisinya tapi ini poking dari Sorizo. Benar, karena ini Barat yang mandiri ya. Iya. Barat tanpa adanya support system di belakang. Jadi mau gak mau dia harus menjaga juga total HP-nya jangan sampai terlalu terkuras habis dengan adanya Xbox. Yap. Dan karena dari balonya juga akhirnya jadi PR, jadi bingung. Dia mau cover ke arah junglernya. Karena gold lanernya juga lagi dalam keadaan terancam. Betul. Di bagian tengah coba mereka pede, tapi missile expert tadi sepertinya berhasil menangkap ke arah satu play dan Eman menjadi korban waktunya untuk Geek bisa membalaskan keadaan dan terkena ke arah dua orang Petrify begitu baik tadi udah terlihat lagi dari Lukia mengejar ke arah Moreno satu yang terakhir Moreno berhasil langsung dihancurkan tapi Lukia tetap menjadi satu orang terdepan bagi Geek menghancurkan barisan pertahanan dari Bigetron Alpha. Look at the look! Berkali-kali bisa memisahkan fight yang terjadi dan bahkan bisa mendapatkan pick off solonya. Yang bagus tadi dari Baloiski juga ya. Dimana memang terlalu maju ke depan dari Bigetron Alpha sehingga bisa dieksekusi dengan cukup mudah. Dan sekiranya dari Bigetron Alpha mereka pasti tidak ingin mengulang hal yang sama. Ya, karena kan mereka sudah unggul dengan cukup jauh tadi. Mereka udah dapetin semua tarotnya, mereka bisa menanti Lord yang pertama spawn. Oke. Dan luar biasa tadi momentum dari missile expert juga. Menarik ya, pas banget gitu loh. Ada beberapa player tadi yang tertarik dan ternyata Eman lain menjadi korbannya dan ini nge-delay ataupun memberikan waktu untuk Geek. Betul. Bisa ngereset kembali loh. Betul. Meskipun kita lihat ya mereka mungkin sedang di hand sekarang untuk duel di Lord yang pertama ini bisa diambil lebih besar chance oleh BTR. Wah, mereka dan bisa Ray, melawan. ini Ray-nya benar-benar nggak dikasih napas sama sekali. Tapi untungnya Ray memiliki SP yang sangat-sangat tebal. Tapi look-nya terlalu berani untuk maju ke bagian depan. Ada beberapa player yang harus dihadang dan ternyata malah membuat dirinya pun menghilang dengan sangat cepat. Dan ini membuat beberapa pemain yang dimiliki oleh Geek mau nggak mau harus mundur. Yap, dan akhirnya wall charge-nya diancang-ancangkan untuk siap-siap menahan tabrakan dari loop-nya. Dan akhirnya itu menjadi satu poin plus lagi karena mungkin Bigetron Alpha udah kapok nih, dipisahin dan dikejar-kejar sama naganya loop. Ya, dan juga di sisi belakang mereka berhasil untuk menghadang ya, agar tidak terlalu maju juga. Jadi ya di sini dari Geek mau gak mau mereka harus melepaskan Lord yang sekarang dari itemnya juga. Eman punya Wind of Nature, punya Melvic Roar. Ini udah pedis banget ya. Dan baru 2 item selesai bagi Baru 2 item. Benar, jadi ini masih harus menunggu juga cukup lama. Jadi 3 lane bisa kita bilang menang, goldnya menang, midnya menang, EXP-nya juga masih dipegang oleh BTR. Ini bisa-bisa dengan satu Lord yang pertama yang udah mereka dapetin akan ada satu best turret yang bisa ditumbangkan. Yap. Mungkin satu tambahannya lagi bagaimana di Geek Farm di sini item damage-nya mereka masih belum cukup mumpuni gitu loh. Karena berbicara soal damage output yang dimiliki oleh BTR ini ada 30% di atas dari Geek Farm sekarang. Ya, dan kalau misalkan dari SDM ya, sumber daya minion ini dihabis-habisin, ini Barat dan juga Bruno susah banget loh mempertahankan stacknya. Ya. Wait, ada konsil yang udah terlihat dan siapakah yang akan menjadi korban karena barusan ada sebuah aksi percobaan dilakukan dan Ki-nya langsung pasang pada di bagian tengah. Tapi Ray-nya melakukan sebuah detonasi welcome dan juga menelan ke arah satu player tapi yang ditelan adalah Xbox di mana untuk Pinaga Armornya juga masih begitu full. Tapi Ray-nya langsung panggilannya saja pada juga ada panel selanjutnya langsung dikeluarkan pertempuran kembali terjadi lagi di area tersebut. Tapi ada Apoy di bagian belakang dan Ki-nya berhasil lagi dihancurkan. Ada 2 orang yang berhasil dihancurkan dengan saja pada Neman yang menjadi 1 orang yang terhilangkan untuk kesekian kalinya. High ground-nya jadi cukup kuat ya karena Apoy tadi nge-copy ke arah Lasting Sanity. Dia punya power clear yang cepat, cuma tadi sayangnya juga Ray kehilangan stack-nya. Akhirnya menjadi Dino kecil aja yang terangkat oleh Gunnegor. Ya, padahal kalau kita lihat meskipun Soriso yang tadi diambil oleh Ray, tapi ternyata dari Giveon-nya mereka masih sanggup untuk bisa ngembalikin keadaan. Yap. Ini sudah 2 kali kalau begitu, di mana Eman ini bisa di pick off loh, marksman. Tapi dari posisi yang agak menengah ke depan. Karena kalau Brody tuh rada-rada tricky ya. Karena dia kan kalau mau escape dia harus maju dulu kan. Betul. Dan itu momentumnya. Tadi Baloiski berkali-kali dengan final slash-nya multi target. Oke, mari kita lihat untuk replaynya.
Dimana Sorizo yang memang terkena Detona's Welcome oleh Ray. Tapi ternyata dibalikin lagi dikarenakan ya adanya Eman yang berhasil untuk terculik tadi bersama dengan Ki. Iya, final slash-nya bikin kaget walaupun sebelumnya itu kalau menurut gue pribadi nih ya, mohon maaf lahir dan batin, Detona's Welcome-nya uang target banget Om. Ya, karena cuma satu kan yang kelihatan memang di depan. Xbox dengan piraga armor yang penuh. Terus dimakan, ditelan, dilempar ke belakang ke teman-temannya juga. Iya. Udah gitu masih ada piraga armor kan. Tapi ini juga dari Geek perlahan-lahan dengan defensif mereka, main tarik ulurnya mereka juga yang bisa mereka pertahankan nih dari segi base turretnya. Yep. Ini goalnya udah mulai dipersempit loh biasanya. Betul, tapi yang gapnya masih tetap jauh Eman dengan si ini ya Marki ya. Itu Eman top gold loh. Yap, dari 400. Bedanya udah ada di angka 2400 lah ini. Satu item lah itu. Satu item game. Dan dari BTR mereka agak sedikit mengendorkan serangan mereka ya. Mereka ingin menunggu untuk Lord yang kedua untuk spawn juga. Yap. Ini tinggal nunggu, ya udah kayak tadi aja Bigetron Alpha kan mainnya kumpul banget tuh, tapi Konsil? Oke, Konsil, Baloiski, siapa lagi akan menjadi target yang mereka ingin makan? Karena mendadak Geeknya langsung saja membuat sebuah pagar agar mereka bisa melindungi dan juga mengamankan lagi pergerakan lo, tapi mundur lagi. Wow, karena Konsil udah dikuatkan pula oleh Ki, Kinya mundur kembali, namun pada berbeda Baloiski dipukul jauh banget. Ya, Konsil dibalas Konsil ya, tapi memang tidak ada inisiasi yang terjadi juga. Mulai di zoning dan Lordnya ini masih coba untuk ditahan. Super Ken ini HP-nya udah mulai tergerus loh. Kena pukulan-pukulan dari Lord, tapi lihat. Yap. Black Dragon Form. Oke, Black Dragon Form akan lain di Karamar, tapi Baloiski-nya berhasil dihancurkan dan juga Lordnya belum menjadi milik siapapun. Tapi Lord kali ini menjadi milik Ray, di mana Detona's Welcome-nya keluar tepat waktu dan Eman-nya berhasil dihancurkan. Look-nya langsung saja beristirahat tadi ke tempatnya berbeda. Dan Look-nya malah tertinggal sendirian. Look-nya masih bisa bertahan karena sekarang untuk Super Ken. Untung masih bisa pergi, tapi setidaknya mereka punya Lord untuk sekarang. Wah ini bahaya, Markinya udah mulai punya damage. Yes, item-item sudah mulai terkumpul juga tadi dan nice decision dari Luke. Ketika HP dari Lord memang sudah terlihat cukup tipis, Black Dragon Form datang. Yap. Untuk memisahkan lagi-lagi teamfight. Teamfight yang tidak dimiliki oleh BTR. Mereka setupnya jadi bubar. Iya, dibubarkan secara paksa ya, dipisahkan juga. Tapi untuk Lord yang sudah mulai nge-charge, ini bakal coba untuk di-defense perlahan-lahan oleh Bigetron Alpha. Tapi ya kita tahu bagaimana masih ada inner turret juga. Dan hanya ada satu lane aja nih yang kedorong. Sehingga hal yang maksimal yang bisa didapetin sama Geek adalah menghancurkan inner turret. Tapi masalahnya goldnya udah mulai disamakan. Yep. Ini pelan dan pasti ya. Kalau kita lihat dari Geek mereka juga mungkin memaksimalkan sebenarnya bagaimana positioning dari pemain-pemain Bigetron. Dan ya Brody menjadi hero kemenangan Eman di saat BTR mengalahkan EVOS Glory sewaktu bermain di Grand Final Hop Cup. 3-0 tanpa dead. Tapi lihat sekarang, Eman sudah 4 dead. Wild Charge-nya connect dan sepertinya pertempuran akan terjadi. Tidak, mereka cukup sabar. Mereka tunggu momentum yang berbeda. Mereka mundur kembali. Ray mencoba untuk mempertahankan stack yang dia punya. Satu yang kita lihat dari Geek Hub sekarang, mereka bermain dengan satu suara juga. Setiap kali masuk, ini bareng-bareng semuanya. Mereka all in, mereka kalau mundur, mereka langsung mundur. Mereka cukup disiplin kali ini. Dan bahkan Marky yang tadi terpressure di early game, ketika sudah berhasil untuk mendapatkan damage, ini bisa jadi digas sama Geek Hub. Yap, dan sekarang flying tackle-nya langsung keluar kembali. Detona's Welcome kembali menelan karena satu player, tapi Sorizo kehilangan Piraga Armor dengan sangat-sangat cepat. Untungnya dia masih bisa pergi dan juga selamat dari area tersebut. Tapi Aboy terlihat Last Insanity tadi dia gunakan IMMU-nya. Tapi Ray ini memang ya susah juga buat targeting ke arah belakang kan. Jadi ya mau gak mau udah makan aja yang ada di depannya. Betul. Mungkin juga dengan adanya damage yang udah mulai cukup ya dari sisi Geekfam bisa jadi follow up juga. Yap, apalagi semakin lambat lawan. Mungkin kalau gamenya memang ke drag ya sampai ke late game, ini Bruno bakal sakit banget. Dan damage dari Valentina juga bisa jadi gak ketahan lagi. Iya, DAS pun udah dimilikin oleh Marky. Yap, dan goldnya lihat swing ke Geekfam kali ini. Dari secara positioning BTR yang tadinya bermain dengan sangat agresif, mereka berani untuk menabrak. Sekarang mereka yang dipaksa untuk melakukan posisi defense. Benar-benar. Ini akankah berbuah manis nih kesabaran yang dipegang sama Geek ya? Wah ini udah mulai terbalik keadaannya. Dan bahkan udah mulai dipegang dari segi mapnya. Itu udah diseimbangkan bahkan dari segi turretnya. Udah sama-sama tinggal 3 base turret aja. Ya, dan bisa dibilang ya ini akan menjadi mungkin open ending ya buat keduanya. Karena dua-duanya harus bisa memenangkan dari team fight Lord. Masuk ke dalam Lord yang ketiga. Menjadi salah satu Lord yang bisa menentukan siapa yang dapetin best turret. Ini juga strategi dari Bigetron Alpha ya dari tadi antara Sorizo dan juga pergerakan Ki. Ini antara berhasil dan tidak berhasil gitu loh. Mereka mencoba untuk membuat dirinya dimakan
Tapi kadang mereka berhasil dan juga Aboynya mau gak mau mengeluarkan Last Insanity itu pada berbeda. Aboy gak memiliki SP yang cukup untuk bisa berada di dalam sebuah pertempuran. Tapi Ki! Wildcat dan juga satu flicker tadi hampir saja mengenai ke arah orang yang begitu banyak. Namun untuk looknya lagi dan lagi Aboynya berhasil dihancurkan di tempat yang berbeda. Dan juga Markinya masih berhasil sedia. Tapi Markinya mau gak mau langsung dipukul mundur ke tempat yang lain. Marki masih bisa play tackle. Ada tahun depan memori Marki. Satu yang terakhir tapi Sorizo-nya masih ada satu immortal yang membuat dirinya bisa bertahan. Dan juga Ray. Langsung saja Last Insanity tapi mereka semua masih berhasil selamat. Baloy? Bakal dikejar? Oke, Baloy dibiarkan begitu saja dan Baloy hilang di area tersebut. Oke, tadi Aboy dia dikejar dengan Last Insanity, tapi ada Winter Trancheon yang ternyata terlalu dini. Jadi pada saat ledakannya itu belum benar-benar pecah, itu udah habis durasi dari Winter Trancheon-nya. Yap, dan Ray sekarang udah punya satu Winter Trancheon lagi tapi depan main lain. Coba lihat Markinya tidak akan kuat untuk melakukan sebuah tindakan pertahanan tapi masih ada Aboy. Hanya saja area defensif yang mereka miliki ditabrak habis-habisan. Game pertama Bigetron Alpha. Oke, Eman sang preman Goblin betul-betul membuat adanya keunggulan lagi di early game tadi yang bisa dibilang jadi milik Bigetron Alpha. Walaupun memang dengan kesabaran yang dimiliki oleh Geekfam juga membuat adanya sedikit asa untuk bisa mengembalikan keadaan. Namun momentum lagi-lagi Ki yang sangat-sangat bisa menciptakan momentum konsil plus flicker wild charge kena 3 orang dengan follow up yang cukup baik. Itu jadi titik akhirnya Bigetron Alpha bisa mendapatkan game yang pertama. Ya sebenarnya ada dua juga ya kalau kita lihat tadi Sorizo juga sebenarnya yang berhasil untuk menyicil HP dari Aboy itu cukup banyak dan tim fightnya kebagi dua, kebelah dua. 4 megang ini Sorizo, yang satunya memang terpisahkan. Dan Last Insanity dari Xbox yang cukup merepotkan setiap kali ada tim fight yang diinisiasikan oleh Geekfam. Mereka berkumpul bersama Last Insanity. Ini membuat mereka menjadi masuk ke dalam 2 pilihan. Apakah mereka harus melanjutin tim fight di sana atau mereka harus mundur kembali terpencar ke belakang. Dan itu di follow up dengan Ki tadi yang luar biasa. Flicker wild chance yang dilakukan. Dan juga Ray-nya ini dibuat tidak berkutik ya. Selain dia nggak bisa punya target yang optimal, dia di depan pun udah babak belur duluan. Kenapa continuous damage terus-terusan itu? Betul. Tapi ya dari early game-nya memang Eman berhasil untuk memenangkan lane-nya lebih memudahkan. Pesta rete dari Geekfam, itu mereka berkumpul semua. Dan akhirnya itulah zona bermain buat Baloy. Dan itu yang membuat akhirnya gamenya jadi cukup lebih panjang lagi. Tapi in the end ya Bigetron Alpha tetap unggul di game yang pertama. Bigetron Alpha ya, bingung memang Ray tadi. Masalahnya 2 orang terdepan yang memiliki Bigetron Alpha, duanya punya efek imunitas yang sama. Ya kan, Piraga Armor pecah, dia punya efek immunity. Yang satu lagi Power Meter di charge. Lu mau nelen gimana juga kalau emang selagi itu sulit gitu. Telan batu giginya patah Pak. Gimana? Jadi pilihannya antara 2 itu aja nih tadi Ray nih. Ya, karena memang yang buka memang cuma 2 ya. Bingung jadinya Ray. Kecuali misil expertnya kena. Iya. Itu ada pengecualian di sana. Bisa jadi kayak ada beberapa lah. Sebenarnya tadi ada misalnya ada Fire Stack juga kan untuk Xbox. Yang emang tadi kalau kadang ada momentumnya yang menarik juga karena beberapa player barulah Spatial Migration tadi bermain. Ya. Tapi Geekfam di sini mereka membawakan sesuatu yang cukup bagus juga sih kalau aku bisa bilang ya. Karena dengan dimainkannya Barat tanpa adanya support juga di belakang, terlihat mereka bisa untuk mengendalikan situasi ketika mereka sedang terkena pressure. Apalagi masuk ke mid late game-nya tadi kan terlihat ngeri banget. Apalagi dari Marki yang sudah berhasil untuk mendapatkan item-itemnya pelan-pelan. Meskipun di early ketinggalan tapi mid late game-nya sudah mulai kelihatan sustain. Cuman memang momen yang terakhir tadi agak hilang arah. Karena memang tadi dari Aboynya juga udah kena push duluan. Betul. Hilanglah mereka dan ini dia MVP itu di game yang pertama, player of the game. Ya terlihat ya dengan Eman agresivitas di early dan ya dia mau bener-bener jadi damager. Full dengan damage. Master Assassin, dengan Rapture-nya juga, plus item pertamanya langsung si Halberd Om. Betul, tambah 8% ya. Itu dia. Itu memang menambah dan dia pakai Master Assassin juga. Itu dia. Jadi untuk landing phase-nya benar-benar bisa nge-pressure tadi dan membuat Marki harus mendapatkan 3 death loh di early game. Dengan adanya si Halberd, Melvick juga, jual sepatu, oke lah ada Harslow gitu, ada Wind of Nature, dan terus
stabil, sustain di belakang. Cuman satu saya pertanyaan kita, kenapa dari dianya sendiri bisa kegeser sampai di depan nih? Kan tricky Brody. Lumayan tricky lah Brody. Mungkin pengen corrosive strike. Tapi Terus kan malah expert gitu. malah mendekat ya kan. Mau kabur malah ngedeketin dari maut gitu. Iya. Apalagi kalau kita melihat sedikit history ya, history buat Eman ini yang terakhir kan dia di Hop Cup 0 death loh pakai Brody. Tapi ini banyak banget di sini. Berarti ada celah sebenarnya yang bisa didapatkan oleh Geek Farm tadi. Yap, dan kita langsung melihat untuk highlight kita ya. Dimana ada solo kill, ini yang manis banget menurutku dari solo killnya karena pertukaran dari XP tukar XP di area top lane-nya masih berimbang. Tapi solo kill di area bawah itu yang membuat adanya efek snowball yang akhirnya didapatkan oleh Eman juga. Dan team fight di early game dengan komposisi draft yang dipakai oleh Bigetron. Ini mereka sangat kuat sekali. Eternal Guard ada. Terus juga mereka masih bisa ganggu dengan adanya Last Insanity. Namun, Big Fam jelas mereka bukan datang tanpa persiapan juga ya. Karena mereka berhasil untuk membalikan keadaan. Luke yang dimana berhasil untuk memisahkan team fight. Gak hanya sekali ya, tapi berulang kali juga berhasil dilakukan oleh Luke tadi. Itu yang ngebuat akhirnya fightnya kadang bisa dimenangkan sama Geek Farm nih, di zoning lagi kan. Lagi sama Luke ya. Ini banyak momen seperti ini dari Luke juga. Meskipun memang dia tumbang ya, tapi mereka berhasil untuk mereset beberapa momentum. Dan ini momen yang pas banget juga untuk Luke karena dari lore-nya udah lumayan sekarat dan target dari dia hanyalah melakukan zoning dan Superkan terpancing untuk melakukan special migration karena dia. Dan Winter Transition dari Aboy juga memang ya kalau nggak dipencet dia udah kepuk duluan kan, HP-nya udah low banget juga dan akhirnya meledak dan momen terakhir akhirnya bisa membuat Bigetron Alpha mendapatkan 1 poin di game yang pertama dengan 17 menit. Katanya sekarang Reservoir Paris sudah bisa bahasa Tagalog katanya. Oh, iya? Udah bisa juga? Katanya. Bisa ya? Tagalog di versi Depok lah. Emannya belum bisa bahasa Indonesia, malah Resboy-nya. Bener, itu. Kok kebalik ya, Boy? Luar biasa. Jadi itu pertukaran bahasa yang ini. Tapi salah sih harusnya sih. Kebalik ya. Tapi ya ini dia untuk post game kita ya. Dari post gamenya dari Emannya tadi sih memang mainnya agresif banget. Misalnya dari Guinevere bermain sebagai jungler. Ini full defense item ya. Yang dipakai oleh dia. Jadi memang kalau Supercan menginjak late game ini hanya akan mengandalkan special migration. Buying time. Coba memberikan efek sisi lawannya. Sedangkan tadi Marky. Ini 4 dead ini. Cuman di bawah menit 10 loh. Misalnya dia survive ini. Dia tahan cukup lama tadi. Berserker ada Hasclaw ada juga tadi untuk 2 item pertama dia. Cuman memang belum penuh semuanya ya. Dia pengen beli ke Wind of Nature untuk sampaian tadi. Karena mungkin dari early-nya juga cukup sendirian aja gitu ya. Dari tadi nggak ada bala bantuan juga yang terjadi karena PR dari Baloi juga cukup banyak. Lihat ada agresivitas dari key-nya itu sendiri yang udah mulai zoning-zoning ke jungle-nya dari Ray. Bener, dan sebenarnya satu lagi sih, kalau dari Geek Farm ya, kita melihat dari item build seperti ini, mereka ini agak kurang dari pemberian damage fisikal, jadi hanya sangat-sangat mengandalkan Marky. Berbeda dengan sisi Bigetron Alpha ya, karena Bigetron Alpha di sini mereka punya Eman, mereka juga jelas punya Toriso dengan War Axe plus Brute Force, kita tahu kan, menjadi salah satu kombinasi item di meta yang sekarang. True Damage punya, Spellchill juga punya, dan bahkan mungkin untuk si Grok sendiri, Grok memang ini adalah Grok Roamer yang dengan full defense item, tapi Wild Charge ini kan lama banget untuk efek sisi. Dan hanya dengan bermodalkan satu Purify, ini membuat pemain-pemain lain dari Geek Farm ini bisa dikunci. Dan kita punya Rizky BUBS Gold adalah Eman ya, karena dia berhasil untuk memenangkan untuk landing phase dia tadi. Dan sebagaimana juga sempat kita lihat dari talent prediction, ini gold lane bisa menjadi salah satu titik tumpu atau mungkin satu sisi yang harus kita highlight. Benar. Karena Eman sudah berhasil membuktikan dirinya bahwa oke, gue bisa main bagi gold laner, lane kuat pula. Harus bisa di backup, dan tadi Marky tidak ada backupan yang datang ke Marky. Gak ada ya, tadi cukup terlambat ya karena balik lagi PR-nya banyak, Balonya harus backup gangguan-gangguan dari key-nya itu loh. Grok kan kita tahu imun, dia nempel-nempel tembok, masuk-masuk ke jungle lawan. Dipok juga ya udah. Jadi bebas banget kan ya tadi juga mau razia ke rumput manapun ya santai aja Patroli gitu. dia di Patroli situ. terus bos. Buka ya rumputnya. Iya. Oh, ada orang gak nih? Selagi ada pom netur gas, masuk rumput, pede aja. Makanya kayak visionnya luas banget juga kan. Balik lagi dan itu juga hero momentum yang menjadi salah satu ciri khas dari Key. Dan juga ciri khas untuk ditinggal kalau kita bilang ya. Karena kan Groknya flex. Benar. Gak sekali lagi tuh flex ya. Itu
kalau tadi dipakai dengan super carry bisa juga. Dipakai Soriso juga bisa juga. Bisa juga. Bisa juga, tapi kalau mau flexnya di sosial media bisa gak? Wah, Bisa tenang. juga. Itu. Ul. S24 ya? Iya. S1 aja susah loh, ini apalagi S24 ya. Tapi kayaknya emang keren banget. Karena ada Galaxy S24 series tuh. Dapetin cashback sampai dengan 3 juta rupiah. Waduh, banyak banget kok Ini bisa. pro player semua pada pakai Samsung Galaxy. Asik banget ya. Asik Yap. banget. Device yang udah kayak begini coba lihat ini udah luar biasa sekali teman-teman ya, kurang apa lagi tuh. Hah, kalian mau tuh ada QR di bawah. Ya, apalagi dia sudah Snapdragon ya kan, Yap. 8 Gen 3-nya dan yang pasti sih ada Galaxy AI-nya sih. Dengan Itu yang baterai yang bagus ya. sangat-sangat besar juga, 5.000 mAh. Ini adalah kapasitas yang sangat dibutuhkan untuk para gamer Benar. ataupun para sosialita Ya. yang selalu ingin memberi makan media sosialnya. Seharian nggak perlu bawa-bawa powerbank, santuy. Betul. Buat juga para gamer kalau misalkan udah mainnya nih di Samsung Galaxy. Ya, Tapi skinnya kurang. Waduh. Nah, skin on, skill off gak apa-apa. Kalian bisa top up diamonds pastinya dengan GoPay. Dapetin cashback sampai dengan 20.000. ya kayak GoPay teman-teman, nikmat banget 20.000 loh cashbacknya. Betul. Banyak juga total hadiahnya ratusan juta ya dengan mengikuti aktivitas yang ada di dalam. Saya tiap hari menggunakan. Iyalah, tiap hari kan Anda kaum mageran kan. Sekarang Iya. jajan telur gulung aja bisa pakai GoPay. Iya. Bayar uang pakai GoPay juga. Bener. Banyak banget aktivitas yang bisa saya gunakan bersama dengan GoPay. Betul, jadi kalian bisa vote juga nih untuk vote your champion di Yap, aplikasi GoPay dan dapatkan hadiah ratusan juta GoPay coins. Buset. Itu bisa dibelanjain. Bisa. 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 Jadi kita kadang di saat kita punya saldo GoPay, terus kita punya GoPay Coin itu bisa digabungin kan? Bisa. Bisa. Mau bayar pakai saldo GoPay-nya aja bisa. Bisa. Mau bayar pakai poinnya aja juga bisa gitu. Tapi kalau saldo GoPay coinnya ratusan juta mah nggak usah disatuin sama saldo GoPay. Nggak usah. Tuh. Mau beli apa Habisin itu ratusan langsung. juta. Iya. Beli rumah pakai GoPay. Wah. Beli makan sama nanam saham sekali. Oh bener, investasi. Iya. Oke, tapi ya kita akan melihat riset seperti apa yang akan dibawakan oleh Geekfam ya tentu saja dengan adanya Baloyski dan berarti Geekfam ini punya pemain ataupun dari staf jajaran coachnya yang impor nih banyak juga ya? Banyak sih ya. Kita kan dua kan. Kan emang maksimal kan dua ya, Yang main dua. yang main dua. Yang main dua. Ya. Di belakang kan bebas. Bebas. Iya betul. Dan makin ke sini juga Geek sekalinya mereka melakukan sebuah perubahan. Mereka melakukan perubahan yang cukup besar ya. Karena kalau kita berkaca di Geek yang dulu, itu kadang perubahan playernya juga nggak banyak, tapi perubahan role-nya yang banyak ya. Contoh dulu Renvi deh. Kita Oh iya, ngeliat, betul, kita ngeliat betul. Renvi itu dari role apa, Iya, itu. sampai pada akhirnya ke role apa. Itu kayaknya semua role di Itu kalau di rank ada tulisannya I All- feel, I feel all roll. I feel all role dan ya ini dia untuk match recap kita yang sebelumnya ya. Yes. Tadi game yang pertama tadi. Damage dealt-nya lebih banyak masuk ini dari mid dan juga XP ya ternyata ya. Karena memang ya mungkin dari midnya ini nyumbang damage dari belakang. Kalau dari Zorizo-nya memang ya dia dekat-dekat tadi. Fire stack-nya dan fire missile-nya. Bisa untuk memberikan true damage juga apalagi kalau efek pasif. Jadi lawannya udah penuh. Jadi ada true damage. Membawakan War X juga. Dan Xbox ini masih cukup masuk. Dan menurutku sekarang Vexana. Kalau kita bisa bilang ini main speed. Yang memang punya efek sisi yang luar biasa banyak ya. Iya. Dari Deadly Crush-nya dia Iya. bisa buat kita ke kiri depan belakang kiri kanan. Galau. Galau lah Galau. istilahnya anak muda sekarang galau gitu. Terus OPT. iya. Terus dia punya Eternal Guard yang ini penting banget Eternal Yep. Guard karena sekali Eternal Guard-nya dibuka di turtle itu pasti rata-rata bubar. Karena sekali pukul dengan Eternal Guard biasanya sih hilang satu kotak kalau yang Ya. assassin ya kan. Dan itu pun kadang mengganggu kuncian dari damage-nya kita loh. Damage yang kita mau nembakin ke hero lawan kadang malah ke itu. Hero lawan bebas. Bebas banget ya dan tadi kalau kita sadar gak sadar di ban face Ya. Kari langsung di ban. Jarang kalau kita lihat Kari memang di ban karena memang ini adalah hero yang cukup kuat untuk di landing phase. Mungkin untuk bisa berhadapan dengan Eman. Itu kelihatan mungkin Eman bisa ditutupin nanti kita ban aja. Iya. Dan Karinya di ban membuat akhirnya ya mau gak mau Bruno yang dipakai. Karena Kari landingnya kuat banget juga. Apalagi kan ya balik lagi sebelum adanya Kari jadi naik daun lagi nih. Heeh. Ya Marky udah sering banget pakai Kari juga Betul. kan. Jadi ya udah dia
dari spek band aja sih yang dilakukan juga sehingga akhirnya ngebuat dari Emannya lebih leluasa lagi buat ngepres ke arah Markinya. Ya, kita tahu lah ya, Brody memang pegangan buat Eman juga Bener. dan ternyata lemah. Dan juga Brody ya terbilang juga hero yang cukup kuat landing kan. Betul, meskipun kena nerf yang terakhir ya, kena Iya. nerf ya. Dari cooldown time buat pakai tournament memory, ya kan, dari attack-nya juga dikurangi. Ya tapi tetap sakit lah. Apalagi kalau udah pegang satu item, dan tadi kalau kita lihat kan dia emblem assassin. First item di halberd sekarang, Yep. plus 80 physical attack. Betul. Itu dua marksman tadi assassin dua-duanya ya. Itu. Tapi lebih ke zaman yang ini deh. Lebih kejam. Set talent emblemnya Eman. Iya. Itu set talent emblem jahat itu namanya. Itu kan dari tadi Markinya sendirian kan. Udah digasngeng aja gak sih? Betul. Pakai Master Assassin dia. Bukan item jahat aja ya sekarang. Jahat banget. Set talent emblem juga ada yang jahat. Ya Jahat itu banget. tadi jahat banget ya. Yep. Pokoknya yang ungu-ungu jahat. Warna ungu ya? Iya. Iya dong. Iya yang di Iya deretan benar, set iya talent emblem yang benar, ungu. benar. Yang ungu jahat-jahat. Kalau yang merah buat digebukin ya. Ya dong. Berani dia di Berani, depan ya, dia. berani. Durability semua Iya deh. kan, firmness ya kan, Festival of Kalau Blood, butuh support system ya pakai Left hijau. Spine. Ya, Ya. ya hijau. Heeh, betul. Kalau pakai jalur magic Biru ya. Biru-biru. Biru. Biru-biru. Banyak sih memang, tapi ya ini dia untuk pemain-pemain dari Tigatron. Yap. Di mana kalau kita lihat memang wajah mereka masih tetap sama sih dengan game pertama. Gak ada perubahan terlalu berarti juga. Walaupun sebenarnya kalau tadi ngelihat dari post game-nya kan didominasi sama Bigetron Alpha ya, Om. Kayak dari Rich-nya, Sandbag-nya, The Carry. Tapi ya dari segi gameplaynya pun bisa bahkan ngeimbangin kan. Tadi sempat ketarik juga goldnya buat Geek Fam. Ya, ya, Jadi ya. nggak bisa dibilang untuk one-sided sih harusnya ya. Ya, lebih ke early game-nya dipegang oleh Bigetron. Aha. Mid-nya tadi dipegang sama Geekfan. Dan satu momen terakhir yang didapetin sama. Jadi mereka ngandelin satu momen. Jadi key itu betul-betul jadi kunci ya. Betul, betul. Kunci banget buat ya lagi-lagi menciptakan momentum-momentum yang akhirnya ngebuat satu momentum tersebut menjadi kemenangan untuk Bigetron Alpha. Tapi ya kita akan melihat harusnya kalau dengan adanya perlawanan yang tadi diberikan juga sama teman-teman Geek Fam, ini bakal ada perubahan lagi nih strateginya. Dan mungkin kalau ngeliat dari Ray, ini bisa aja sih dikasih ke Assassin lagi. Assassin. Tapi kalau Iya. Assassin berat gak sih kalau di meta-meta yang sekarang ya? Dengan full CC lah, kita Iya bicara sekarang kan sih. full crowd control yang terjadi sekarang kan, metanya gitu loh. Makanya Assassin agak susah. Terus juga yang sebenarnya yang impact yang paling besar itu karena patch yang terbaru nih. Tertanya gak bisa ditarik keluar, dah itu dah. Iya. Ini ada dari Bigetroopers nih kayaknya nih. Bigetron Bigetron Alpha. Wih. Ada tropinya tuh lihat tuh. Wait, Wah, lah, bentar. Itu nyambung kemana ya? Oh ya, itu masih ada game kedua, Bang. Buset dah. Jangan bang, jangan diikat dulu bang, jangan dikunciin di kamar mandi dulu bang, Iya. sabar. Kenapa jadi kayak Angel lah, dia papan on the string barusan. Tapi ternyata ya menjadi liga lintas negara nih. MPL Philippines Season 9 adalah pertemuan terakhir Eman bertemu dengan lawan satu lainnya yaitu Marky. Iya. Yang dimana pada saat itu Marky masih memperkuat tim Onyx Philippines bersama Baloiski. Kairi sebagai pemain dari Bluff Z sebagai staff dan juga Eman berhasil memenangkan match tersebut dengan skor telak 3-0. Oke, ini lengkap ya semua ya di sini. Lengkap ya, reuni semua. Ya reuni banget loh, Bluff Z juga ada di sana. Iya, dari Onyx Philippines kan. Bluff Z. Dari Onyx. Berarti ini bukan pertempuran antara Eman dan Marky aja ya? Semua. Semuanya loh. Semua ya, mana nih? Malam minggu kok sama Ayang nonton MPL lah. Waduh. Ya karena lu nggak ada Ayang kan. Coba kalau ada Ayang pasti nonton berdua Ayang di sini. Iya, nonton MPL-nya sama Ayang gitu. Namanya MPL Date kan katanya. Iya, saya Maimunah. Gak apa-apa. Sabar. MPL Date ini bukan cuman, MPL ini bukan buat MPL Date doang. Iya. Betul. Family friendly, Betul. family bisa banyak yang bawa adiknya, bawa keluarganya. Kita semua. Bisa semua, tenang aja. Dan seperti kita akan melihat untuk fase draft BNNP kita di game yang kedua akan seperti apa perubahan yang dibawa. Karena Geek Fam ini butuh banget poin untuk setidaknya menyamakan dulu keadaan dan first pick sekarang jatuh ke tangan dari Geek. Oke, dan dengan Ben masih dengan Matilda dan juga Joy dan sekarang Guinevere di band bersama dengan Ruby ya. Jadi untuk sisi agak ditutup kali ini. Ruby mengerikan itu sekarang. Tapi ya, fun fact-nya, Ruby ini kan sering banget jadi prayo ya, entahlah di banning phase, entahlah di first pick. Betul. Tapi hasilnya tuh win rate-nya masih kayak kurang bagus gitu. Ya karena aku ngeliatnya kemarin waktu ada Ruby yang keluar itu ditantang dengan Popheus Man. Di-trigger lagi ya Iya, kan. di trigger lagi. Jadi akhirnya ya Ruby-nya kalau lompat nge-dash nanti. No Xbox juga. Yep. No
bagaimana power dari Xbox begitu mengerikan ya. Ini kayak bisa dibilang hero yang cukup kebal dengan sisi ya. Betul, betul. Di early game juga kuat ya. Yap. Tapi aku pengen ngeliat Cici yang nggak keluar di hari yang pertama sih. Wow, Nolan. Banyak nih yang lepas nih. Kari, Faramis. Kari, Paramis, ini Aboy enak banget dia menggunakan Novaria juga ayo gitu loh. Tapi bisa Rayo Kari gak sih nih kalau ngelihat Kari, Yap, kalau di game 1 yang di ban ya, Iya. karinya di ban, kemungkinan bisa untuk langsung diambil sekarang oleh Cici. tapi kayaknya bukan tanpa alasan Bigetron Alpha ngelepasin Kari nih, tapi ternyata Cici. Cici. Karena udah gak ada Xbox juga nih. Ini Cici nantinya bakal jadi PR Ya, di betul dia. metode late game ya. Nah ini karena memang salah satu kelemahan Cici adalah berjumpa dengan Xbox. Yap. Iya. Tapi kita jangan lupakan nih, ada robot juga yang masih lepas. Robot kuning, Uranus. Iya. Ketemu dengan Cici, Itu- Cicinya pusing juga dia. Dan itu juga satu hero nyamannya. Betul, makanya saya mention. Sorizo. Mungkin tidak akan bisa membalas damage dengan langsung ya. Iya. Dengan instan gitu. Tapi setidaknya kok nggak habis-habis darahnya. Capek gitu Capek ya kan. gua. Akhirnya Cici sendiri yang keseripet loyoyonya ya kan. Betul, dan karinya lepas. Wow. Ada kari yang langsung diambil oleh BTR. Vexana juga sebenarnya masih menurutku ya ini masih menjadi salah satu mid lane yang cukup kuat untuk berhadapan dengan hero tipikal seperti Cici. Yes, dan Vexana yang tentu saja diambil juga untuk Moreno kembali. Ya, karena Kedua kalinya. karena sekali lagi bounce yang dipakai dengan Cici melompat ke depan untuk tiket pulangnya jalan kan. Itu Iya. kalau kena tangannya Vexana, waduh, biasanya nggak jalan pulang dia. Dipegangin mau kemana lo ya kan. Betul. Paramis tapi oke. Karena Vexana sudah kelihatan dan kemungkinan untuk Paramis bisa dikeluarkan gede tanpa adanya satu Netherlands Iruan kan di sebelah juga. Betul. Tahu-tahu digocek kita. Vexana Romer. Wah, susah sih tadi Vexana Romer. Iya susah. Tapi Sebenarnya bisa, tapi nggak bisa masuk rumput. Nah, Kalau dia buka rumput sendirian, hilang. Oke, tapi Fredrin yang ternyata diamankan. Tapi kalau udah kayak gini Fredrinnya harusnya nggak flex lagi ya. Yap, Karena yap. ngeliat ada Cici juga. Tapi untuk Bigetron Alpha, masih ada hero-hero yang punya durability tinggi, punya CC, punya heal up, Minotaur. Minotaur. Mana Minotaur? Banyak ya sebenarnya. Dan ternyata Baratsnya berpindah tangan. Baratsnya akan jatuh ke tangan dari Super Ken. ini mereka mau membuat apa ya? Tutor Barat ada di Channel Super Ken. channel Super Ken atau channel Bigetron ini jatuhnya. Kalau kayak begini. Tapi gak ada Nolan dulu ya, karena oke lah, mereka ada Barat sekarang. Mereka ini tergolong sudah cukup safe. Yep. Mereka ambil karinya, gak ada throw damage yang ngeselin. Nathannya juga sudah di-ban sekarang. Jadi untuk Baratnya jauh lebih leluasa untuk bisa maju ke depan. Jadi ini Nathan nih nyebelin banget sih dari damage per second-nya itu loh. Terus-terusan. Terus digocek-gocek ya kan. Berposition and trophy lagi. Ya PR lah ya, jadi lebih baik ditutup aja. Dan Pakito, XP kayak bakal ditarget sih abis ini. Yap. Mungkin abis ini Uranus atau lapu-lapu lagi. Lampu juga bisa. Tapi Grok yang memang benar-benar nge-screening abis sih pergerakan dari Baloynya. Terus juga mereka tahu bagaimana power dari Grok itu begitu besar. Jadi ya mereka tutup aja. Tapi ada history dari Ray nih. Wow. Ray ini hadir dari salah satu tim dari Bali, dari tim Griffin. Memulai karir sebagai playernya tuh di tim Griffin waktu itu. Terus tim Albert juga waktu itu kan dari tim Griffin kan. Iya, betul. Natko juga kan dari tim Griffin. Tuh, terus ada di GPX. Dan terakhir kita ngeliat di MPL season lalu itu ada di Dewa United. Yap. Berarti sekarang statusnya di gig Loan. Loan. di loan ya. Oke. Dan juga dia main cukup lama ya, dari tahun 2021. Yep. Jadi secara pengalaman mungkin jam terbangnya ya ini udah cukup banyak juga. Dari Lancelot yang ditutup ternyata ya. Ya, karena BTR adalah tim yang suka melakukan flex pick. Iya, Barat XP tiba-tiba ya kan. Karena nggak pernah juga kita ngeliat ada Barat XP kan. Ada. Sempat dibawakan di Ada. latest tournament. Ini kalau buat sumbu pendek nih yang ngelihat nih ngapain lagi nge-ban Lancelot kan dia ada Barat weh. Arlov, Tinggal tawa gimana. Flex ya? lagi nih. flex lagi. Flex lagi nih, ini masalahnya kalau udah di fleksibilitas kayak gininya tinggi, apalagi second pick, itu bakal enak banget buat ngegoceknya. Sayap. Tapi kemungkinan Arlovnya main di mana ya ini ya? Ini bisa, Romer bisa, Makanya, XP bisa. Romer, tahu nggak Cici itu bisa kalah dengan Arlov juga loh. Kalau Arlovnya full damage. ya kalau di rank sih kita sering lihat ya, Betul. Arlot full damage ya. Arlov full damage, waduh. Mau landing phase juga susah ya. Heeh. Lagi deket, ya kan kena Dollar Strike, kena Vengeance, dicicil habis. Tapi let's see. Geek Farm, kartu mereka sekarang, Marksman.
marksman penting banget buat misi untuk lawan Kari sebenarnya. Yep. Mau dilawan dengan Digi. Digi dan juga Ixia. Ixia, oke. Karena sebenarnya masih belum kelihatan ya hero yang bisa langsung jump ke arah backline ya. Yep. Atau digocek lagi nih. Si Arlote Rom, Barat CXP, masuklah. Fanny gitu tiba-tiba. Bisa loh Bisa, sebenarnya. Bisa loh makanya. sebenarnya. Yang penting sampai aja tujuan Betul. mereka. Kalau ngelihatnya ada Hanzo juga ya Bisa. gak apa-apa, bisa juga gitu. Tuh kan, Tuh kan, Fanny Fanny kan yang keluar. Bisa banget, inilah. Yes, inilah Bigetron yang kita kenal. Mereka bisa nge-flex apapun keadaannya karena full hero mereka itu banyak banget. wah ini feeling saya udah gak enak deh makanya. Ternyata bener aja Fanny karena memang gak ada sisi pasti juga yang bisa ngantiin Fanny. Mungkin reverse time aja yang bakal jadi PR nanti. Benar, dan kita tahu kan Digi ini gak tahan ya kalau di burst. Iya. Iya. Fanny bisa ngincer ke Digi. Bener, makanya dah kita bakal lihat ini dia fleksibilitas yang diamankan oleh Bigetron Alpha dengan cheese pick-nya. Ternyata tergocek sudah Barat XP yang harusnya akan dibawakan oleh Storizo dan ini dari segi counter index dan line up ratingnya Om. Yap, dari counter indexnya ini agak unggul ini ya. Geek Fam line up ratingnya pun demikian. Tapi tergantung ya sekali lagi di lapangan itu seperti apa. Karena dengan adanya metode Digi dan juga Exia, mungkin mereka ingin agar gold lane-nya menang. Tapi kita tahu juga kan bagaimana potensi dari Eman sendiri untuk berdiri sendiri. Yep. Marksman mandiri. Marksman mandiri. Oke. Berhasil tergocek sudah kita di game yang kedua dengan drafting pace yang terlihat. Tapi kira-kira di game kedua akan menjadi 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Yo wes kalau begitu EPL Arena pada suaranya. Wih, keren. Masih semangat walaupun di luar Masih. hujan ya. Gak apa-apa mereka nginep sini. Loh, enggak dong, enggak gitu. Sampai week depan. Enggak, tapi kita akan melihat Mikasa nih dengan Super Ken yang kita tahu bagaimana ini adalah satu hero favoritnya Super Ken. Yap. Yap. Ini udah powerful banget udah. Power ya. Uh-huh. Power picknya dia dan ya. Arlo Tromer, EXP, Barat. Sini agak ngeri karena bakal di pressure juga dan wow oke. Diginya jalan. Bukan Digi yang stay di golden tapi jalan untuk membackup teman-teman yang lain. Tapi sementara itu juga sekarang di area river terlihat ya Baloy. Satu perjalanan yang dia lakukan sudah ada aksi pembegalan namun untuk kali ini Ki-nya dengan reverse time udah langsung dikeluarkan akan dirinya selamat. Karena ada alarm bom tapi satu yang terakhirnya flicker dikeluarkan dan satu lagi terlihat Baloy mau gak mau ya. Iya. Flicker juga. Ini Super Ken kalau udah punya katrot dia masuk tuh. Masuk pasti. Itu enggak aja jadi gertakan lagi nih. Agresivitas yang bisa dipegang sama Bigetron Alpha. Jadi udah kelihatan banget Aboynya. Lumayan kena poke. Landingnya agak berat nih. Mengingat ya segi range tapi Super Ken. Wah boy. Selesai loh sudah Katrat. Wah ini sih. Ini gak ada yang bisa ngehentiin laju dari Fanny secara pasti dan Eman. Oke, Emannya dengan satu phantom step yang dia punya. Untuk kali ini Eman masih ditinggal sendirian ya. Betul, betul. Cuman Super Ken bisa hadir kapanpun. Yes, dan juga Marke di sini menggunakan emblem tanknya tadi. Jadi dia lebih sustain, lebih bisa untuk jaga-jaga dirinya juga. Dan kita tahu bagaimana Ixia untuk menangin di landingnya. Dia cukup stabil karena punya lifesteal dari pasif. Dan nantinya kalau misalkan memang kita melihat fight yang harusnya dibawakan sama Geek dengan adanya combo full barrage plus dead drop, itu bakal PR banget ketemu sama dari ini Eternal Guard-nya Moreno. Waduh, sekarang di area dari Turtle. Siapa yang akan mendapatkan Turtle tersebut? Tapi ternyata Vanilla yang mendapatkan Turtle pertama dan Ray menjadi korban pula. Udah 2 poin kill yang berhasil dikumpulkan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Tapi Luke gagal untuk bisa mendapatkan 1 poin kill dan Baloyski di tempat yang lain menjadi korban tambahan pula. Eman masih berhasil selamat dan juga Ki ada di area tersebut. Wah ini early-nya sih dipegang penuh sama Bigetron Alpha dan belum ada jawaban bagaimana caranya untuk ngebuat dari Super Ken ini nggak dapat bahan bakar atau purple buff-nya. Yep. Dan untungnya memang dari Luke-nya berhasil untuk memenangkan duel mungkin untuk di area ya, bottom lane-nya. Karena ini adalah Cici memang, tapi nanti untuk tim fight besarnya yang harus kita nantikan juga. Karena untuk targetingnya ke belakang, dengan dimainkannya Ixia adalah hero diam. Ya. Dia bakal diam dan gak bakal bisa bergerak kemana-mana dan itu akan memudahkan masuknya Super Ken nanti. Belum lagi kan seperti biasa, ataupun yang udah-udah yang kalau ada Fanny yang digunakan, biasa Turtle pertama dilepaskan loh. Tapi tidak dengan kejadian barusan kan sekarang Fanny-nya pun langsung hadir. Dan udah ada satu gesekan yang terjadi. Walaupun untuk kali ini Markinya berhasil selamat, tapi ada beberapa lagi aksi yang udah langsung dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha dan Markinya meledak.
di area tersebut dengan damage dari Phantom Step yang udah terlihat walaupun Key-nya pun menjadi korban. Tapi Moreno menjadi satu korban tambahan juga dengan Netherlands yang udah langsung dikeluarkan. Dan mereka melakukan pertempuran dan sebut Eman-nya. Mau pergi ke arah mana Eman yang satu terakhir. Eman pun masih berhasil kabur dan juga pergi bersama oleh Super Ken. Yes, dan Sorizo-nya ini naik gunung ya. Jauh banget, Dari bawah dia ke atas dan Luke-nya hadir. What? Oke, Luke pun hadir untuk bisa memberikan damage dan juga mengganggu mereka. Tapi Luke-nya ditelan, Luke-nya dilepehin. Selesaikah? Tidak akan untuk sekarang Luke-nya ada Vengeance. Tapi satu yang terakhir selesai. Vengeance yang mencoba untuk menyelamatkan diri dari Luke, terkena Vengeance beneran. Oke, dikejar oleh Vengeance milik Arlot ya tadi. Iya. Dan ini agresif banget yang dipertontonkan oleh BTR. Di mana itu tadi bahkan di bawah. Sorizo ninggalin lane dia untuk nge-backupin di top lane, di gold. Itu Dino jalan kaki ke atas loh. Jauh ya. Itu jatuhnya dia kon final ini ngerantau om. Beneran udah jauh banget. Hei ditariklah sudah Sorizo sendirian. Akankah dirinya bisa selamat tapi masih tetap bisa mempertahankan stacknya dan juga ada satu GR Lord ini ya. GR Lord. Di Arlot. Trial Lord. Wow, final selesai. What? Waloiski, ada dua player kali ini langsung menghilang dan sekarang Super Ken udah mulai hadir siap untuk bisa mengatakan damage. Zakatra udah langsung terlihat tapi untuk Ray-nya masih bisa bertahan mendapatkan lagi karena turtle-nya dan pertempuran terus saja. Luke yang mencoba untuk bisa mendapatkan damage tapi Ray-nya malah langsung menghilang. Luke yang tinggal sisa sendirian dan 4 player ada di belakangnya. Wah ini pertukarannya gak adil sih. Ini Sorizo-nya bener-bener langsung flicker, ngunci ke arah Ray-nya. Dan Marky di bawah. Waduh Markinya nih. Walaupun punya pasif kayaknya sulit sih barusan. Terusin ya, karena memang dari attack speed-nya yang cepat banget dari Eman juga. Yep. Dan Eman ini pemain yang selalu menjaga diri dia ke belakang. Setiap kali tahu kalau memang posisi dia berbahaya, dia akan peluk turret dulu. Sabar dulu dan membiarkan agar waktunya musuhnya ini kebuang. Iya, dan masalahnya kalau misalkan memang kita berbicara tentang lane jauh juga Om. Ini yang megang lane jauhnya nanti Fanny versus Cici. Yap. Dan ya Cici agak sedikit berat ya, apalagi kalau memang secara kondisi Cici kan biasanya tugasnya dia untuk misahin tim fight ya. Dan kalau seperti ini, apa yang mau dipisahin gitu? Nah lo ada reverse time dari langsung dikeluarkan Super Ken yang akankah terjebak dia tersebut. Tapi Super Ken yang masih berhasil kabur dan juga selamat. Namun untuk Key-nya satu yang terakhir ada Aboy yang berhasil langsung membuat pergerakan dari Key langsung berhasil selesai di area tersebut. Tapi Aboy harus pergi lagi. Ada speedy leg dan langsung dikeluarkan. Tapi Aboy selesailah sudah 1-1. Yap, walaupun Sorizo jalan kaki ya. Tapi benar-benar dia selalu mencoba untuk join the fight loh. Itu kelihatan banget. Udahan belum ya? Mudah-mudahan belum selesai ya. Eman sekarang punya golden staff makin sulit lagi dah. Ya, dan juga penempatan dari missile expert tadi yang sebenarnya membuat Aboy akhirnya tertahan juga. Dan Curtain Call. Tidak sama pikiran. Ya, satu mau ke depan, satu mau ke belakang. Iya, aku mau di sini aja kata Moreno. Yang satu dalam rumput, satu di luar. Oke. Ini Sorizo kayaknya butuh chip nanti ya. Kenapa? Biar bisa teleport langsung. Daripada jalan kaki jauh dari atas ke bawah kan. Soalnya nanti bentar lagi ada hero baru Chip. Ya Chip, kan? betul. Masih 2 minggu lagi ya masih ya. Masih lama ya. Ray-nya. Ray hampir aja loh, tapi Eternal Guard ini. Ih, Mengganggu di early game. Sangat mengganggu sekali di early game. Dan bahkan efek CC-nya sih, knock up-nya juga kan yang iya dicari. knock up-nya itu loh Om Ed. Ray, untuk Key-nya ketahuan dong. Keluar dikit. Panik kecil tadi baru. Panik kecil. Tapi kalau ngelihat Baloiski pakai Digi, aku ingat banget dia nge-spamming kelinci-kelinci Yep. gitu loh, banyak banget kan. Tapi ya Super Ken kayaknya bakal coba untuk bermain agresif. Oi, Super Ken masuk lagi. Tidak, dia masih berputar-putar. Begitu banyak kabel dan tidak terbelit ke tubuhnya sendiri. Wah ini kebelit gak sih? Yang satu main kabel, yang satu main tali yoyo. Gimana itu? Karena memang, Maksud gak? memang agak susah sih buat Giga, bukan agak susah lagi. Ini berat untuk mereka bisa menangkap Fanny ya. Karena untuk yang fix bisa nangkapnya nggak ada sama sekali. Eman pede banget loh. Eman jaga rumput. Eman sendirian tadi di area tersebut. Beberapa player yang ingin mencoba mendapatkan ke arah orange buff dijagain nama Eman. Eman, I'm the Preman. Wah, Iya dong. Preman di Goldland. Iya, Eman the Preman pokoknya ya. Bener. Tapi ya untuk dari pressure-nya Bigetron Alpha sih ini gede banget. Dan Gifan belum nemuin jawaban om. Gimana caranya? Ini akhirnya susah untuk ngehentiin Super Ken dan juga Eman ya. Bahkan Moreno. Ini pocket terus-terusan loh. ya semua setiap kali ada internal guard ya kalau kita lihat dibuang sama dia. Iya. Dilepasin terus-terusan juga. Ups. Dan ya masih pressure bagi Bigetron ini sama seperti di game sebelumnya di mana mereka berhasil untuk pegang di early game. Dan ya lumayan berat sebenarnya karena gak ada yang bisa nahan ya dari steel cable pergerakan Fanny yang sangat-sangat leluasa akhirnya untuk bisa terbang ke kiri kanan. Yap.
Dan lihat Emannya sendirian aja. Iya, udah kelihatan Marki. Satu win terakhir, hampir aja. Mau nggak mau sekarang Marki udah mengeluarkan satu flickernya. Terus usaha yang bagus juga tadi ya. Yap. Gak dapat pun ada flicker yang terpakai tadi. Dan Ki harus tertarik dengan satu reverse time final slash. Langsung dia keluarkan juga pertempuran dan terus terjadi. Dan juga ada Eternal Gun. Dan ada Lem dikeluarkan tapi mereka semua berhasil pergi lagi dari tersebut. Mereka hanya memancing beberapa source kita keluar. Dan juga untuk look-nya berhasil langsung ditelan dengan satu dan terus welcome. Dan tidak ada yang tumbang sejauh ini dari Big Ton apa. Tapi pertempuran terus terjadi. Ray-nya mau kemana? Ray-nya masih berhasil selamat dan juga look. Ada di area belakang pertahanan yang dimiliki oleh Big Ton apa dan Eman. What? Buset. Dari belakang. Dari Man. belakang turret yang pertama Mit tadi. Dia masuk lewat sana. Ini juga sakit banget look-nya juga yoyonya ilah. Tapi Luke bakal bisa dihentiin ya. Karena kalau kita lihat setiap kali ya hilangnya Baloyski di sini membuat ya harus ada reset bagi Giggs sendiri. Mereka harus ngebagiin time dengan mengandalkan Luke untuk memisahkan tim fight. Nah insting kayak Ki kayak begini loh. Mereka sangat-sangat berani tapi Ki-nya terjebak. Ki-nya berhasil langsung dihilangkan dan Lord-nya akan menjadi mix siapa? Karena Bigeton Alpha. Mereka kekurangan satu player dan Lord-nya kembali menjadi milik dari Gig. Yap, itu adalah satu trigger dari time journey yang tepat waktu ya. Sehingga final slash yang tadi connect 3 akhirnya netral dan full barrage dibuka buat zoning agar pemain dari Bigetron Alpha gak masuk buat kontes. Yap, dan juga damage dari Luke yang memang cukup besar ya. Untuk hero-hero yang punya full HP tebal juga. Seperti Ki dan ini dari item build-nya. Lagi dan lagi Eman paling kaya juga. Ya plus ini dan ini plus semua loh buat Bigetron. Dan sekarang mereka sedang kehilangan satu Lord yang berarti mungkin bisa dikejar oleh Giggs secara perlahan lagi. Mereka harus bangkit dari keterpurukan mereka di early game. Tapi tetap aja dari turretnya Bigetron Alpha belum ada yang hancur sama sekali. Dan bahkan justru Super Ken yang dapetin inner turret di arah top lane. Kayaknya fightnya bakal ada di bawah karena rame banget. Super Ken yang mau ke mana? Solo kill Katron mengakhiri cerita mereka. Pertempurannya kembali terjadi kah? Udah ada satu Eternal God tapi missile expert dikeluarkan juga. Ada 4 player mereka berjalan bersama-sama dan Marki harus menahan itu semua. Star Helic harus dikeluarkan. Wah ini shock sih. Dari Super Ken yang bisa datang kapan aja, bukan Super Ken doang, Emannya. Yes. Jalan dari belakang dia. Dia bisa motong lewat belakang ya. Iya. Karena mereka udah tahu juga dari secara timing dari item yang sudah mereka dapetin, yang mereka bisa, mereka udah bebas. Kalau depan belakang. Tahu-tahu datang final slash nih. Tadi udah kelihatan banget nih ada dari bawah nih. Dari bawah lewat depan inner turret. Mau nggak mau tuh yang lain tuh ngacir langsung ke atas Om. Ya dan juga untuk split. Ini menurut gue sini split jadi PR juga buat Gig ya. Karena dari sisi Bigetron mereka bisa split, mereka punya Fanny. Sedangkan buat dorong lane jauh nantinya Gig agak kewalahan. Itu dia, karena Cicinya tadi pas 1v1 udah kalah kan. Yep. Dan Cici juga kan bukan hero yang bisa clear lane cepat. Dia single target buat Yoyo Blitz. Tapi ya mungkin satu-satunya yang punya chance lebih besar untuk bisa dikirimkan lane jauhnya ya cuman Cici. Yep, ya mau gak mau ya. Ya mau gak mau. Mau gak mau. Oke, dan perbuff akan diamankan kembali oleh Super Ken. Kita melihat bagaimana tempo yang cukup pelan dari Bigetron. Mereka sedang melakukan setup untuk mencuri pemain Gig yang sekiranya sedang terlihat sendirian di sini. Tapi ini udah mulai dipegangin sih, visionnya udah semakin luas lagi. Dan minim banget, ini cuma ngandelin auto alarm bom doang buat buka rumput-rumput loh. Yep. Ya final slash yang tadi gagal untuk mendapatkan ke arah siapapun. Missile expert dikeluarkan juga. Malah terlihat tadi ada satu reverse time ya yang hampir membuat Ki-nya terculik. Ini perlu diperhatikan lagi sih, gerak-gerak dari Super Ken. Ya ini tuh mistis banget loh, kayak gak tahu tiba-tiba datang terus hilang. Kabelnya bisa belok ya? Bisa belok, banyak lagi kabelnya. Funny mistis. Ya, dan satu PR buat Gig adalah mereka gak bisa buka rumput sembarangan juga ya. Ini lebih ke mengandalkan Digi dengan alarm bomnya. Karena siapapun yang buka rumput kalau di dalamnya tiba-tiba ada Fanny bahaya banget. Iya, kegesek terus dan mungkin frontline-nya ini cuma ada Ray ya. Karena Cici bisa misahin sih peperangannya ke belakang. Tapi masalah Ray-nya juga ini lumayan kepok terus-terusan nih sama damage dari Moreno. Ya, dan yang buat susah juga karena Ray yang bisa diandalkan buat jadi badan, dia kan pegang retribution. Makanya harus jaga diri dulu ya. Benar, dia harus jaga dirinya, tapi dia harus buka rumput. Jadi dilema akhirnya. Jadi tugasnya banyak ya. Banyak banget jatuhnya di sini. Dan ini bakal berat buat Ray kalau mau adu damage mungkin atau adu buat Lord yang sekarang. Sulit banget sih mereka untuk mendekat kayak begini karena momentumnya bukan seperti momentum yang mereka ciptakan tadi di duel pertama ya. Yep, dan itu dia. Lord jatuh ke tangan BTR dan gold gap yang terjadi sekarang. Mau gak mau dari Gig mereka harus bisa melakukan defense. Kalau kita melihat dari defense-nya Baloy, yes, Digi dengan damage. Tapi gak bakal cukup seharusnya karena
ada Zorizo yang bisa makan semua damage-nya. Iya, kalau makan kenyang juga bisa aja bayarnya pakai GoPay itu level up with GoPay ya kan. Tapi kalau untuk high ground ini Marky juga punya kekuatan yang gede banget dengan Ixianya kita tahu. Full Barrage. Game terpanjang di MPL season kemarin kan itu gara-gara perkara Ixia nih. Enak banget ya, walaupun kita tahu setelah ultinya keluar rada bingung juga nih untuk menggunakan Nixie ya. Tapi sesaat lagi metode seperti apa yang akan diciptakan oleh pemain dari Keton Lapar tapi barusan. Karena guardnya terlihat. Namun Super Ken-nya ada di bagian bawah sendirian. 4 player lainnya di laning yang lain bersama dengan Lord. Vengeance-nya udah ke-trigger. Luke juga udah gak punya set spell lagi. Dan Full Barrage ditahan sih sebenarnya untuk menahan dari laju Lordnya. Tapi lihat bagaimana wave-nya dimanfaatkan. Yap, Super Ken belum mau masuk terlalu dalam sampai untuk sekarang. Terlihat Kinya ditarik lagi dengan satu repeat time. Kinya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Bahkan ada rem dikeluarkan guna untuk nge-delay seluruh serangan dimiliki oleh pemain dari Keton Alpha. Tapi Eman-nya sendiri yang terlalu berani untuk bisa mengatakan DP di first time yang udah mulai masuk ke dalam tubuh dari Eman. Akankah Eman yang berhasil selamat? Karena ada WON. Satu yang terakhir. Shutdown tercipta dan sudah ada lagi Full Barrage langsung dikeluarkan. Bahkan untuk kali ini Time Journey dikeluarkan bersamaan. Yap, ini Morenonya dikejar Flicker dan Zorizo. Masih punya Immortal tapi Luke. Men-trigger satu buah source tapi lihat bagaimana Luke-nya ngepok terus-terusan. Waduh, sorry Zoe, selamat lagi dong. Wow. Selamat lagi, Dino tidak jadi punah. Gak jadi, gak jadi. Masih bisa dibudidayakan ya. What? Oke, dan Super Ken masih ingin lebih, coba lihat look ya. Mau gak mau harus mundur. Wow. Wow, ini sih emang hero nyaman banget buat Super Ken sih. Benar, benar. Dia masuk dari belakang tadi langsung kan. Waktu pemain-pemain dari Geek ingin kembali ke base mereka, dipotong tadi. Oke, dan sepertinya untuk defensif yang dilakukan oleh Geek juga masih cukup kuat ya. Karena perlahan item-item dari Ixianya juga udah mulai selesai dengan adanya 2 attack speed ya. Dan Win of Nature yang menurutnya penting banget untuk Marky ya. Untuk bisa bertahan jangan sampai terkena damage dari Super Ken. Hey, look ya. Looknya sekali kena gesek kayak begitu ya. Sakit ya. Steel cable jahat banget emang. Ya, Athenasian Vortex Brute Force item buat Luke juga. Salah satu pemain yang masih plus dikit tadi dan akhirnya sudah belok lagi ke samping kanan. Dan Kari di sini udah full item. Punya Windtalker, dia mainin attack speed. Dan lengkap semuanya. Ini kita belum tahu tapi sepatunya mau dirubah apa enggak. Berubah, bisa juga kalau mau dirubah. Iya, udah ada Windtalker juga deh kalau mau untuk pergerakan doang kan. Oke, Luke juga sudah punya satu antik Wiras ya. Waduh, final slash-nya tuh Aboy. Mau gak mau Aboy. Tertrigger sudah menggunakan tadi dari Netherrealm dan pertempuran kembali terjadi Full Barrage-nya. Ada flicker kebagian tapi shutdown tercipta. Super Ken-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Yap. Kari. Eman sendirian. Untuk sekarang Evan langsung saja. Jika speed dilakukan dari milik Evan berhasil ngegedor pertahanan dari Geek yang di depan mata. Mereka bisa saja membalikan keadaan. Wow, sang robot merah menabrak dengan begitu mengerikan. Bukan cuma dari Super Ken dan Eman berhasil melakukan satu buah kejutan dengan M langsung ke arah base. Dan 2 poin penuh berhasil untuk dikantongi Bigetron Alpha tanpa balas. Decision making dari Eman tadi melihat segelintir minion yang sedang berjalan di mid langsung. Follow up ada di sana. Speedy Light Wheel diaktifkan. End the game. Wah, Eman baru aja dapat angin segar itu Geek. Eman si preman memang benar-benar ya galak betul dilihat-lihat. Bukan cuma di laning tapi memang split push yang dibawakan oleh Eman ini. Membawa sebuah kemenangan yang begitu manis buat Bigetron Alpha. Wow. Meskipun kita lihat tadi sempat shutdown sudah terjadi tadi. Kelihatan wah ini bisa jadi tim fight. Angin segar Om. Benar ada hawa segar. Iya. Kita bisa kembali. Fanny tumbang. Heeh. Full Barrage. Tapi aku ngeliat wah ini minionnya kedorong di tengah. Dan ini adalah missing piece dari Bigetron Alpha yang akhirnya sudah ketemu. Wah. Untuk sekarang kita akan mendengarkan seperti apa perbincangan bersama dengan Kakak Maria. Biget Troopers mana suaranya? Biget Troopers! Luar biasa sekali, pertandingan luar biasa yang kita saksikan tadi. Biget Troopers! Luar biasa sekali tadi pertandingan kita saksikan ya. Eman, oh my God. Eman.
with your carry. Oh, Emannya mau dekat-dekat sama aku. Emannya mau dekat-dekat sama aku. Sini. Eman, kamu bisa bahasa Indonesia nggak? Pakai mic-nya. Halo. Lil, can you speak bahasa Indonesia? Gak bisa. Gak bisa. Nggak bisa tapi pakai jawabnya pakai bahasa Indonesia. Gila Eman dengan carry-nya luar biasa sekali loh tadi tuh ya. Itu gimana? Kamu pertandingan yang luar biasa, strateginya apa kok bisa tiba-tiba kamu split push kayak gitu? Aku tadi yang lagi standby di belakang, tiba-tiba langsung kayak, ada carry lagi split push tiba-tiba. Bikin troopers kasih semangat dulu dong. Gimana Eman? Tanggapan kamu tentang game tadi? Gak ngerti? Kok bisa harus pakai bahasa Inggris? Oke. Oh gitu. Tapi kalau misalnya aku nanya sama Eman nih, 2 kata lucu. Kamu mau jawab apa tuh Man? Eman 2 kata lucu jawab dong. Tidak ada. Jangan. Kayaknya coba kalau misalnya. Cuma hoki. Apa? Cuma hoki 2 kata lucu. Tepuk tangannya dong buat Eman. Luar biasa sekali. Terus abis gitu aku mau nanya sama Kaye dulu. Pertanyaan tadi, kalau tadi kan aku sempat ngobrol sama Vin, sama lu. Vin jawab, kita sikat lah. Beneran disikat ya hari ini ya? Sikat dong. Sikat dong. Sesuai prediksi nggak? Dari hasil latihan kita sesuai prediksi. Sesuai prediksi. Terus aku mau nanya sama Super Ken dong. Luar biasa banget Fanny-nya tadi kok agak garang-garang gahar gitu gimana? Berapa lama kamu latihannya pakai Fanny itu? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Kenapa? 3 tahun. 3 tahun. Kamu tadi pas pakai Fanny itu emang disuruh sama coach apa sesuai keinginan kamu aja? Lagi pengen main Fanny. Lagi pengen main pakai Fanny ya. Luar biasa banget, tepuk tangan dong buat Super Ken sekali lagi. Terus aku mau nanya sama Moreno dong. Moreno. Ada tanggapan tentang pertandingan tadi itu menurut kamu seru banget apa biasa aja? Seru banget lah. Seru banget. Iya, soalnya mereka jago-jago semua. Ada yang mau kamu ucapin gak buat BG Troopers yang mendukung kamu di hari ini? Makasih buat BG Troopers yang udah hadir, yang udah dukung kita terus dari pre-season sampai sekarang nanti. Semoga kita bisa kasih yang terbaik buat kalian. Amin. Terus terakhir aku mau ngobrol sama Zorizo dulu dong biar semuanya pada ngobrol di sini. Zorizo gimana pertandingan tadi sesuai prediksi kamu nggak? Seru. Dan tepuk tangannya buat Zorizo. Zorizo ada yang mau disampaikan gitu buat BG Troopers? Buat BG Troopers, makasih udah dukung kita. Terus nanti katanya abis ini akan lawan EVOS. Ada yang mau disampaikan nggak buat calon tarung kamu tuh nanti tuh? Ada yang mau ngomong nggak? Atau mau ngomong berlima? Atau Eman mau ngomong? Talk to EVOS. Anything, can talk to EVOS anything. Good luck happen. Good luck, have fun. Kayaknya ada yang mau nambahin nggak nanti? Pertandingan Nggak buat ada sih. EVOS, nggak ada. Sama-sama semangat aja biar ngasih Sama-sama. pertandingan yang seru. Luar biasa sekali lagi tepuk tangan ya untuk Bigetron. Thank you so much. Kalau gitu langsung aja kita throw ke caster. Analisanya kayak gimana sih? Break it down casters. Terima kasih Kakak Maria, terima kasih Victor Alpha dan sudah memberikan permainan yang sangat-sangat luar biasa pula ya. Kaget-kaget kita dari Banyak tadi. kagetnya ya. Banyak Last kaget. pick-nya, Iya. cara nge-backstep-nya, Iya, betul. nge-split push-nya. Iya, Banyak shocknya kita hari ini. pick Betul, off-nya betul, juga betul. tadi. Akhirnya ya Victor Alpha Ya, di awal musim ngegas mereka. Ya dan bahkan kan yang kayak ya sekali lagi talent prediction kita di mana kita menitik beratkan untuk melihat gold lane dan Eman ternyata memang menjadi salah satu Center ya. software yang dicari oleh Ini Bigetron. software-nya. Diinstal langsung kuat banget update patch ya. Update patch. ya. Update patch-nya mereka Wah. bagus ya untuk di awal ini ya. Betul. Benar. Ini kalau ibarat ngelakit PC tinggal 1 piece lagi nih. Iya Udah nih. jadi nih sekarang nih. Udah, ada tinggal dilihat nih lagi running sekarang ya Iya. programnya. Tapi kita akan melihat untuk player of the match. Siapa kira-kira? Weh. Eman lah ya. Man, udah Man, gak usah malu-malu Man. Eman the Preman. Benar, yes. Terlihat ya dengan konsistensinya juga yang lagi-lagi mencuri spotlight nih. Yap. Dari Eman. Yap, dan ini dia dengan Kari yang tadi di ban ya di awal. Yep. Yang sempat kita pikir Kari lepas, kemungkinan diambil oleh King Farm. Iya. Karena game 1 pick or ban. Yap. Ambil Cici dan akhirnya jatuh ke tangan Eman dengan emblem set merah yang kita bahas tadi. Fighter emblem
Festival of Blood, Firmness juga ada di sana. Dan ini tebel banget ya. Dia sangat sustain, Brave Smite juga dipakai. Tapi dengan emblem seperti ini plus item dia adalah item-item attack speed. Iya. Jadi dia sangat menunjang untuk bisa dapetin spell steal semuanya. Paket komplit jadinya. Sangat komplit dan gak jual sepatu loh. Iya. Masih ada sepatu. Masih ada sepatu ya rupanya. Warrior Boots yang masih disimpan sampai yang terakhir. Dan ya 313 untuk KDA yang dimiliki oleh Eman, tapi bukan KDA. Kalau kita melihat bagaimana performa dari Eman yang berani untuk aduh. Iya. Udah mulai ya. Bergaul terus sama Reza Boy Bonar. Salah lu bergaul sama Reza Boy. Man. Oke, let's go. Ini dia untuk highlight kita di mana di early untuk tim fight di area sekali lagi ya di Turtle Pit yang di sini memang cukup meresahkan karena ada Eternal Guard yang berhasil selalu bisa dilepaskan juga. Dan ini sangat sulit bagi Geekfam karena dikarenakan yang semenjak awal Diki yang ini mau nemenin siapa sebenarnya akhirnya Dikinya? Nemenin Ixia tadi kalau kita lihat dilepasin juga Ixianya, dibiarkan sendirian, Dikinya jalan. Dan Diki kalau sedang jalan sendirian bisa jadi target Fanny. Tiba-tiba aja ini super can dengan Fanny-nya. Bisa masuk kapanpun yang dia inginkan karena gak ada faktor yang lain lagi. Yaitu stopper yang tidak dimiliki oleh Geekfam. Dan bahkan sekelas Cici dengan Vengeance-nya juga bisa tumbang di tangan Fanny super can. Nah ini usaha ya, Eman ini masih, ini waktu pertama kali Eman ke Punish ya kan? Betul. Dia masih usaha banget, ayo pukulin base yuk, bisa yuk. Ternyata gak bisa. Cuman itu terang-terangan banget sih. Iya. Dan ini sekali lagi di mana momen full barracks yang sempat dilepaskan tadi ya, sempat dapetin super can. Udah bagus banget. Tapi ternyata untuk area mid yang berhasil di clear itu tadi. Tuh di tengah tuh Emannya enak banget. Iya. Di saat tadi ada team fight, dia fokus untuk bisa sikat abis wave minion dengan speedy like will-nya. Iya karena gak ada full barat juga kan tadi buat Betul. clear cepat. So, langsung dipakai semua tuh tadi tuh. Phantom step-nya dipakai 2 kali. WON langsung. WON Semuanya. semuanya. And Well, faster, and Iya, faster. padahal walaupun yang terdekat sama dia yang magical damage tadi Aboy kalau nggak salah ya. Iya. Gak apa-apa, WON aja. Atau di belakang tahu-tahu ada damage masuk fisikal. Udah, WON aja dulu. Oh iya, dari ini dia untuk post game kita ya. Melihat bagaimana dengan item-item yang dibuild oleh Cici tadi, oleh Luke-nya dengan defense item, Orx punya, Brute Force punya, Ray masih dengan defense item, Luke, dari Balazki kali ini dengan damage item memang dia punya Enchanted Talisman, dia punya Divine Glaive, tapi ini jelas gak bakal cukup untuk Digi ya. Yep. Dan dimana dengan hero yang tipis, full HP-nya juga tipis, ya setebal-tebalnya dia tetap sakit, tetap gak bisa menahan damage yang besar yang bisa diberikan oleh Bigetron Alpha, apalagi dengan item-item damage. Iya ini paniknya sih juga PR banget dari tadi ya. Dia susah ditumbangin lagi pakai anti kiras di item terakhir. Ya dan sekali lagi Vexana dari Moreno. Aha, Vexana yang kemarin ya, atau mungkin yang banyak beredar di rank di awal ya. build tank kan biasanya. Build-nya tank ya, Iya. kan? Sekarang no, ini build-nya adalah damage item full. Ini Yep. dia. Dan Rich Guy, Bayo Best Gold bakal jatuh ke tangan Eman. Eman. Lagi nih better lagi semuanya. Semuanya Iya. better loh. Semuanya. Biasanya kan nyelip sandbag satu tuh. Gak ada loh. Gak ada. Ada. 2 game di mereka semuanya. Bener, walaupun ya balik lagi di game yang pertama nggak yang terlalu one sided, tapi kayaknya kalau untuk kali ini bisa terbilang ya Bigetron Alpha Dominasi pukulnya dari awal. dominasi ya. Betul, betul. Dan satu yang pasti yang kita bisa bilang ini adalah kartu untuk Bigetron. Draft mereka. Flex pick tadi di awal. Barats yang dimunculin ternyata adalah tipuan. Yang keluar adalah Fanny. Dan itu dia Fanny-nya yang menjadi eksekutor yang manis tadi untuk Bigetron Alpha. Karena banyak banget ya hal-hal yang bisa dilakukan oleh Fanny juga tanpa adanya topper. Yap, tapi dari seluruh match tadi yang udah kita lihat nih ya. Ini ada beberapa momen yang sangat-sangat luar biasa. Ini dia. Nah, ini dia untuk Ternyata keputusannya bukan dari Eman ya, ada yang nge-call juga kan. Bisa Iya. Eman, bisa Eman. Iya, masuk. percaya Eman kata Dia dia. melipir lewat kanan dulu tadi. Iya. Dia terus gitu. Dia ke kiri dulu tadi tuh ya. Agak-agak mepet kan. Agak mepet ke dulu baru Lurus. nyamar. Aku adalah minion. Aku adalah minion. Enggak, aku tidak terlihat, aku tidak terlihat. Aku bawa konsil. Enggak ya? Karena yang terlihat hanyalah UBS. Bener
VS Gold ini sangat-sangat terlihat ya berkilau. Tentu Berkilau. saja apalagi ada kolaborasi spesial bersama dengan MPL. Season 13 nih ya? Season Iya. 11 demonya. Mia season berapa? 11 kalau nggak salah. 12 kemarin demonya juga. Waduh. Wah 13 masa Oh, ya. lu mau Dek. koleksi. Wah saya kagak hat-trick gitu. Bagi kan. dong. Oh enggak, kalian mau ya. Jadi stay tune aja teman-teman ya. Bulan Mei 2024. Ada antar keluar rebutan dah lu pada. Nah nanti kan Mei kan ada THR tuh. Ya. Mendingan buat investasi. Langsung sikat aja teman-teman ya. Jadi kalian pun bisa berinvestasi, bisa kalian gunakan untuk hal-hal yang baik-baik. Bener, apalagi kan kalau misalkan udah mau bulan puasa, Ya. push rank sampai sahur. Wah. Itu biasanya jam-jamnya juga kalau misalkan mau maghrib nih ya, Ya. rawan-rawan nge-lag. Ya kan jam-jam sibuk. Ya. Tapi kalau misalkan kalian mau mabar gak pakai nge-lag, Tuh. tuh ada yang namanya Games Max Booster. Betul. Jadi kalian tuh ya. Apalagi udah mau akhir season juga kan. Ya, harus bagus nih picknya nih, biar nggak ini, nggak delay. Saya butuh protection point deh kayaknya. Iya. Saya sudah habis. Ya udah deh, kalau begitu teman-teman semua berarti match pertama untuk di hari ini sudah selesai ya. Tapi tenang, masih akan ada 2 match lagi. Jadi sebelum menuju ke match yang kedua kita akan persiapkan terlebih dahulu. Jadi untuk sekarang kita akan break dulu sesaat. Bye.
jungler. Tapi dengan masuknya Tas membawa hawa segar bagi Alter Ego. Dengan bisa dipakainya Assassin juga menambah lagi opsi ketika mereka sedang melakukan draft. Sedangkan dari Rebellion, mereka kemarin sempat mengejutkan kita dengan pilihan dikeluarkannya Hanzo. Tapi ternyata belum membuahkan hasil yang positif. Yap, walaupun sebenarnya dari segi gameplaynya juga ya kelihatan melawan lah ya. Tapi ya pada akhirnya tercounter juga dengan improvisasi. Yes. Karena memang yang dilawan adalah sang legenda juga gitu kan. Ya, ini berarti bahwa mereka memang harus bisa adaptasi gak cuma dari stage-nya ya, tapi langsung dari in-game-nya. Draftnya, Betul. plus juga dari ya nantinya decision makingnya. Tapi untuk Keys to Victory by Samsung Galaxy untuk Rebellion. Yap, mematikan pergerakan Pai. Tentu saja dengan Hero Power Cars. Yap. Karena Pai kemarin trapping dia luar biasa. Dia bisa melakukan pergerakan di mana dia tiba-tiba muncul dengan penalty zone. Dan kita tahu salah satu hero power untuk Cars sendiri adalah Pakito. Yap. Apakah akan diberikan kepada Cars dan biarkan Cars sendiri bermain dengan hero power dia. Push lane-nya. Dan Cheese ini bukan pilihan utama. Second yes, tapi kalau untuk pilihan utama agak susah. Jadi bisa jadi Rebellion mereka harus mengupayakan untuk mengutamakan meta strats. Iya, karena sekalipun mereka mau menggunakan Sistrat ya, mereka akan langsung menggunakan hal tersebut tepat di depan dari Aldo yang dahulunya makainya itu mulu gitu. Iya, bisa di Seluk outdraft lagi kan. Iya, seluk beluknya udah paham juga nih Aldo gitu loh. Betul. Ya, dan Keys to Victory untuk Alter Ego sendiri. Bagaimana mereka harus bisa memberikan ruang gerak kepada Tas untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi level dan goldnya. Karena dia adalah tujuan utamanya, itu carry utama. Dan membiarkan Nino ini bermain sebagai second striker. Dan membawakan draft yang adaptif ketika mereka berhadapan sebagaimana seperti Evos kemarin. Iya, itu benar-benar ya sangat-sangat bisa di outdraft balik. Nah itu power dari Aldo. Yes. Dan kita akan melihat Fleksibel ya. Iya, dengan cheese-cheese yang mungkin ya menjadi karakteristik juga dari untuk Rebellion kan. Ya, walaupun di atas Agus sendiri kita lihat ya itu adalah Ars dan juga Napari. Betul. Tapi di belakang layar pasti udah banyak loh perbincangan, sharing session yang udah mereka lakukan yang bisa menjadi bekal di saat mereka udah berada di atas ini. Yep. Dan bahkan kemarin juga kita sempat melihat ada Pobius yang bisa dibawakan oleh Kride. Yep. Nih, mampu bermain sebagai roamer healer ya. Audisi sang Raja Asis MPL di season 12 dengan total 286 asis. Buset, ini banyaknya juga pool yang bisa dibawa ya. Kita mengingat bagaimana Franco, Kaja, hero-hero pick off menjadi power juga untuk Auditizi. Tapi ya nggak melulu tentang hero initiator dan pick off. Betul. Untuk healer juga kita lihat bagaimana Matilda, Rafaela, seringkali juga bahkan Angela kerap dibawakan. Ya, dan bahkan Matilda dia aku ingat ya dari season yang kemarin yang memang cukup power untuk Auditizi. Terlepas daripada memang Franco-nya dia yang sangat mematikan. Oke, tapi nampaknya untuk Alter Champs ini udah mulai bersorak-sorai ya. Mengingat ya mereka lagi unggul dan 10 season. 10 season Ya. tanpa piala dan mereka masih di sini bersama. Betul. Ini menunjukkan bagaimana loyalitas dari Alter Champ yang sangat-sangat luar biasa. Apa bisa kita simpulkan kalau mau cari pacar yang setia Alter Champs gitu? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena memang ya kekeluargaan yang dianut juga ya. Betul. Bukan cuma sekedar dari antar player dan juga manajemen Iya. tapi ya kepada Alter Champs-nya juga ini kerasa sih. Bener Ul, karena semuanya tentang timing Ul. Betul. Tentang timing di mana lu di situ bisa penting atau lu bisa asing. Udah. Iya udah deh, kalau begitu ini dia untuk draft pick-nya. Iya. Oke, dan untuk Alter Ego mereka bakal ambil first pick-nya menuju ke arah banningnya terlebih dahulu. Ada Faramis dan juga Ruby, sedangkan dijawab oleh Chico dengan adanya Matilda beserta Nolan yang sudah ditutup. Dan bahkan Arlot juga ditutup sekarang. Ada Guinevere yang masih terlepas sekarang kalau mau diamankan oleh Alter Ego. Karena Joy juga di ban. Dua hero yang kemarin dipakai oleh Tas. Ini dibuang. Yap. Tapi kalau ngelihat dari Rebellion kemarin ya, mereka cukup sangat priority terhadap Valentina ya. Yep. Valentina 2 kali dibawa dan Guinevere dibuka. Dan Kari mungkin yang tadi kita melihat bagaimana ada priority ya terhadap Kari, Vexana mungkin. Karena kalau ngelihat kemarin 2 kali ya Swelo bawanya Valentina. Yep. Dan tadi Vexana juga cukup merepotkan ya, bisa menjadi salah satu kartu sebenarnya untuk bisa memenangkan duel. Tapi Guinevere untuk di first pick yang di sini adalah salah satu kekuatannya adalah bisa melakukan flex pick.
sebagai roamer dan juga sebagai jungler. Dan untuk sekarang ya, kalau kita berkaca dari yang kemarin, Nino bahaya banget pakai Harit. Sejauh ini Harit masih terlepas, Oke. pilihan marksman juga masih banyak. Oke. Nah mereka akan prayonya kemana dulu gitu loh. Karena Nino juga kelihatan lebih santai gitu. Wah sekarang gila-gilaan ya, sih lebih- kemarin untuk Iya Haritnya. on fire banget dan Cloud ini akan ditunjukkan lagi nih. Cloudnya Moai. Yang kemarin sempat menuai juga dari perdebatan yang terjadi. Yap. Ya, tapi kembali, ini sangat jarang kalau kita lihat hero ini muncul sebenarnya. Terisla kembali diambil oleh Alter Ego. Mereka ingin untuk memenangkan duel di Turtle dan Kari Kari keluar sekarang. dengan dua sisi durability yang besar juga yang dimiliki oleh dua hero sebelumnya. Kari harusnya bisa, Yap. harusnya. Tapi kita tidak tahu. Kenapa? Karena untuk sekarang dengan adanya Vexana kayak begini, Eternal Guard-nya. Balik lagi, ini pun kadang bisa mengacaukan dari aim-nya loh. Iya. Kita lagi enak speed wheel, ada Eternal Guard kayak begini, belok. Belok gearnya. Ya, dan sebenarnya ya, memang yang terdekat mengganggu. Tapi Terisla juga mengganggu untuk tim fight. Ya, Karena dia bakal memaksakan penggunaan spell seperti Flicker. Seperti mungkin adanya sprint kalau memang dipakai di bawah dengan lawannya. Aha. Dan bahkan untuk hero tank jungler agak kerepotan buat berhadapan dengan Terisla. Karena gak punya escape lagi kecuali ada dash seperti Fredrin. Benar, jalan kaki gitu ya. Betul. Tapi untuk roamernya terlebih dahulu ternyata yang diamankan. Like Drill. Big Untuk Grill. Grill-nya karena balik lagi ini Guinevere masih flex ya kan. Guinevere bisa ditaruh di jungle nantinya dari sisi Alter Ego bisa ngambil sisi tambahan lagi untuk berada di area roam. Yep. Dan no grok untuk sekarang. Dan draft dari Rebellion mereka punya heavy CC yang banyak ya. Eternal Guard ada. Terus Implosion juga mereka punya. Yap. Dan sekarang Cici-nya di ban. Tapi ada history dari Crime ya. Ini pemain yang cukup lama, punya jam terbang tinggi juga semenjak dulu nicknya masih 3YY. Pernah ada di posisi keempat untuk MPL Indonesia season yang ke-9. Dan pernah juga menjuara MDL Indonesia season yang ke-7. Ada Seleknas ISF di IASI kemarin di Romania. Dan juga WCG di World Cyber Games first place juara. Ya, posisi yang pertama ya. Iya. Nomor 1. Oke, gak ada growth sekarang. Nino. Ini player udah jalan-jalan kemana-mana ya. Iya. Luar negeri terus. Jauh ya. Jauh. Tapi kayaknya kalau untuk ke arah last banningnya bisa mempersempit lagi potensi di roam dan juga jungle-nya di harusnya. Atau mid-nya. Mereka cukup berfokus dan ternyata Fanny. Yang ditutup. Mereka nggak mau adanya cispik lagi nih nantinya. Oke, Assassin ini memang beberapa ditutup ya. Tapi kok ngelihatnya masih ada satu potensi keluarnya Lancelot juga. Yep. Oke. Yang bisa dipakai sekarang. Dan gak ada ekspor. Ini hero-nya Kars dihabisin ya. Pakito nggak maksa Pakito buat keluar. Betul, ada Pakito sekarang. Aha. Kalau memang mau dibawakan oleh Rebellion. Ini ambil arena heboh sih. Kalau udah ada Alter Champ, udah ada Rebels. Wah gila-gilaan udah. Iya ini rame banget. Apalagi malam minggu ya kan. Malam minggu kelihatannya sendiri lu semuanya. Hah? Sendiri semua gak ada pasangan. Situ kiper apalagi uji nyali sendirian terus. Tapi lapu-lapu, jangan lupa kan juga lapu-lapu. Ini hero yang ngebawa transisi Kars dari gold lane ke XP. Lapu ya, aku ingatnya siapa lagi? Esmeralda juga ada sempat ya dulu ya. Oke, dan 2 pick terakhir bagi Alter Ego. Di Flex kah Gwynnya atau Guinevere akan bermain sebagai jungler sekarang? Ya karena sebelumnya track record yang dimiliki oleh Tas sendiri juga Guinevere adalah salah satu hero yang udah sering dia gunakan juga. Tapi kalau menurut gue pribadi, mending dia, ini menurut gue ya, gak apa-apa dia menggunakan ini dan dia bisa mendapatkan satu sisi lagi dari hero yang lain dan Selena Novaria. kayaknya keren dia akan menggunakan Selena. Ini visionnya gede Novaria. banget sih. Terang benderang, apalagi ini bisa ngepok ya. Banyaknya hero pok loh dari Keren dulu, ini Selena juga adalah salah satu hero yang sangat berbahaya. Tapi kan sekarang apakah itu akan berada di mid lane Atau di nomor? atau akan digunakan oleh Rasi? Oke. Melihat tipikal dari Alter Ego, Selena kemarin muncul. Ini banyak hero-hero yang dadakan keluar ya sekarang ya. Dan ya masuknya Selena juga sebenarnya ini bisa memberikan pressure yang lebih terutama untuk jungler-jungler tipis atau hero tipis. Seperti yang di area belakang, tanpa adanya internal guard. Sebenarnya untuk level 1 dengan level 3, Vexana bisa menjadi target Hanzo? utama untuk Selena dan Hanzo kembali. Hanzo lagi. Oke, walaupun posisinya mungkin bisa aja ya dibuka oleh Novaria dengan jarak tertentu. Tapi kita lihat aja bagaimana positioning yang dimiliki oleh Vincent nantinya untuk bisa
mendapatkan begitu banyak advantage. Ya karena bisa dibilang ya cukup squishy. Hero-hero yang dibawakan oleh alter ego ya kan. Yep. Dari Isla Guinevere mungkin yang akan bisa lebih punya durability tinggi gitu. Ini bisa ditabrak-tabrakin banget Tapi sama visionnya bakal kebuka banget. Yep. Dan badan dari Vincent ini harus diperhatikan posisinya nanti. Benar, Abyssal Arrow yang memang harus diwaspadai juga ya. Dan Bahkan Astral Echo. ya itu dia yang bisa membuka dan itu bisa dikombinasikan bersama dengan Abyssal Arrow nanti. Yap, yap. Yep. Oke, ini dia line up rating. Kalau tadi di match yang pertama, line up rating yang rendah yang menang. Yes. Kemarin juga gitu. Tapi tergantung, ya, sekali lagi ya, implementasi mereka di line of down. Yap. Oke, match yang kedua. Game yang pertama, Rebellion versus Alter Ego. Game pertama akan menjadi milik siapa? Game pertama akan menjadi milik siapa? Nggak kedengeran, game pertama akan menjadi milik siapa? Oke, sekali lagi MPL Arena, mana suaranya? Pertemuan antara Moai dan juga Nino. Dan kita mengingat bagaimana Kari ini super powerful di laning. Dan kita tahu bagaimana Cloud minimal bertahan aja. Gimana bisa bertahan ya? Iya karena kalau misalkan mau menangin lane juga agak berat kan. Yap. Dan kemarin itu sudah melihat kan bagaimana Kari sebenarnya bisa menang untuk bisa berhadapan dengan Moai kan. Karena Moai yang kemarin di pressure dengan Karinya Watt. Tapi ya dengan dimainkannya Selena sekarang ini dia untuk roamer yang bisa bermain agresif semenjak level yang kedua. Yap. Mereka emang mencari vision yang jauh lebih jelas nih ya. Banyak trap yang bisa mereka taruh, sementara sekarang tasnya masih berfokus untuk bisa melakukan farmingan dan ini adalah deretan dari set talent emblemnya. Oke, set talent emblem yang harus kita lihat jelas ya, ada di Rasi yang dimana dia bermain dengan level ignition juga. Jadi dire hit kemungkinan bakal dipakai oleh Rasi sebentar lagi dan Nino masih tetap bermain dengan full merah. Masih tetap sama ya, emblem fighter dengan item attack speed. Dan ada perbedaan juga untuk Cloudnya dari Moai. Wah, 4 player sepertinya sudah bermigrasi ke bawah loh. Udah ada pergerakan yang mereka lakukan walaupun belum terlalu signifikan dan ada game pause terlebih Sabar. dahulu, sabar. Tapi kita bahas sedikit Om tentang Oke. Cloudnya Moai yang sangat-sangat menarik perhatian kan Kasih kemarin kabar ya. Kemarin sempat ada bawa ke arah Brave Smite. Dan sekarang dengan Quantum. Oke, jadi ada perbedaan di sana ya. Karena sebenarnya kalau Quantum Charge dia itu lebih presisi untuk heal-nya. Apalagi untuk hero-hero yang memang full HP-nya tipis sebenarnya lebih untung untuk menggunakan Quantum Charge. Dan juga masih ada extra attack speed untuk bisa menambahkan movement speed dia. Yep. Dia sedang mengejar lawan. Tapi ya Bisa secara juga. kalau Quantum Charge sebenarnya bagus dari early sampai mid. Speedy Light Wheel, Iya, terus ini juga kan Phantom Step-nya ada. ada lifesteal-nya juga kan. Apalagi tadi kalau kita lihat kan memang emblem fighter ya. Aha. Ada Festival of Blood ya kan, terus juga pakai Brave Smite juga. Yep. Ini apalagi ini adalah Guinevere yang bisa tiba-tiba muncul juga kan. Benar. Ini visionnya sih luas banget ya. Betul. Dan itu lebih mengamankan lagi misal Tas ingin mendapatkan turtle, ya bisa tinggal di open visionnya dengan Abyssal Trap. Ya udah. Mereka bisa scanning musuhnya dari mana. Biasanya banyak banget utility yang bisa digunakan buat nyari informasi itu ya. Kayak spamming Astral Sphere, Astral Echo juga yang udah pasti. Bukan cuma sekedar buka vision. Balikin Hais kami! Wah, elah. Wah! Is! Ya ampun! Ya elah. Langsung berubah gitu ekspresinya. Ais belum main udah minta balikin aja. Ya. Sabar. Di lebih dari Hais, Moai lebih dari Nino. Oh gitu, ada iya. plot twistnya. Gitu. Oke. Ya, Coach. Apa kabar Coach? Sehat. Sehat. Iya. Masih bisa senyum kan? Masih bisa senyum Coach ya? Masih. Tidur cukup Coach? Ya, Ya. Iya, sugar. Ya ini
sebenarnya love hate relationship juga nih Sugar sama Nico. Ya kan dari pas zaman MDL mereka Bersama-sama ya. bersama-sama kan. Sugar masih player waktu itu. Sampai sekarang loh mereka. Luar biasa sekali. Oke, dan sepertinya untuk sekarang Marshall Danang siap untuk berikan panah cinta. Seperti Cupid ya, aku terpanah loh ya, tapi ada yang terpanah juga nampaknya. Yap. Arrow, yang memang udah menjadi teror, Mhm. yang akan terasa untuk Rebellion. Yap, dan turtle yang pertama ini jatuh ke tangan Alter Ego ya. Dari jumlah yang ada di atas juga. Sabar dulu, Moai begitu agresif di awal game ini. Walaupun tadi kita tahu ya Blazing Duet impact-nya terhadap minion juga sekarang kan udah dikurangin juga. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Neken Nino ke dalam. Masih bisa pressure ya. Yap. Bisa pressure masuk ke belakang juga. Dan ya, dari typically untuk Alter Ego, untuk mid dan juga roamer mereka ini adalah hero yang ngebuang source skill sekali. Kalau memang lawannya gak tumbang akan menjadi masalah untuk mereka. Turtle pertama pun tadi udah menjadi milik dari Alter Ego. Mereka udah memiliki keuntungan tersebut dari networknya. Beda masih tipis. Dan kayaknya di sini kita ngeliat karirnya Nino nggak bikin langsung ke arah Thunderbolt ya. Mhm. Jadi ini udah langsung ke Corrosion Ya aja. corrosion ya. Corrosion side corrosion. aja udah. Yap. Follow attack speed ya. Yap. Jadi, Sama ini juga dari Moai-nya bakal mau ke Corrosion ya. Buset, ini Karsnya pede banget dan dia langsung maju, namun udah ada jebakan yang dilakukan, hanya saja ada backupan yang diberikan juga oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion. Akankah satu orang ini ditukar kembali? Pai-nya masih ada satu lagi penalti zone pergi ke arah yang berbeda, tapi Pai memang umur jodoh udah diatur, mau kemana pun pergi hilang. Tapi cukup ter-all in ya harusnya, banyak banget resource yang tadi dibuka. Tapi Moai bakal diteken nih dengan Rasi dan juga Nino. Yap, Iya. Moai. ya mau yang memang mau gak mau dia harus bisa mandiri juga untuk jalanin phase-nya. Karena itu butuh banyak bantuan untuk bisa menumbangkan satu hero tadi. Kita bisa lihat bagaimana banyaknya source skill yang memang sudah dilepaskan juga. Dan permainan agresif dari Alter Ego kembali dipertontonkan di match kita yang sekarang. Tapi pertukarannya ini kan antara kedua XP. Iya. Kan masalahnya yang dapetin kill ke arah Rebellion itu junglernya. Junglernya lumayan nambah-nambah lagi. Nambah-nambah dikit ya. Dan sekarang ada Turtle lagi yang bisa mereka sikat habis, tapi ada satu Abyssal Trap ditembak lagi. Audit Z memakan cukup banyak. Terlihat Abyssal Arrow-nya numpang lewat. Ini teror sih, teror dilakukan terus-terusan juga. Nah, loh. Astral Echo reveal 2 pemain. Ketembak lagi, ketancap lagi. Banyak banget cobaan hidup yang harus dilalui oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion, tapi Turtle-nya kembali ke reset. Nah ini masih tarik ulur sih. Oh Flicker. Impulsion dan juga flicker penalti zone langsung aja membalaskan keadaan, tapi Rasinya berhasil langsung dihilangkan. Audi masih berusaha untuk bisa pergi dan juga kabur tersebut, tapi Pai-nya pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Terlihat kali ini ya, ada beberapa pemain, ada 2 player dari Alter Ego hilang. Nah ini serangan kejut implosion flicker itu udah auto langsung connect dan bahkan follow up-nya langsung ada. Iya, tapi agak mengurangi durasi ya. Karena Oke. itu dipakai dulu. Dan Turtle-nya menjadi milik dari Alter Ego untuk kedua kalinya. Tas berhasil. Oke, karena memang Vincent-nya juga tadi nggak sempat retribution ya, tapi ini di Athena's Prediction by Samsung Galaxy. Mirko dan Papulung sama nih kayaknya ya. Iya. Gitu ya, oke. Tapi ya kita memang sepakat bahwa kita akan melihat di area jungle mungkin ya untuk highlightnya. Dari antara Vincent dan juga Tas, siapa yang lebih bisa untuk mengendalikan area neutral objektif yang bisa mereka dapatkan. Seperti Turtle tadi. Ya. Dimana memang Turtle-nya sempat untuk diamankan oleh Tas. Tapi Rebellion lah yang memimpin sementara ya untuk dari sisi networknya, namun di bagian bawah Moai terus mendapatkan ancaman yang begitu mengerikan. Ini bukan Moai doang sih, semuanya. Audit Easy mau buka vision. Mau cari momen aja. Ancaman yang begitu mengerikan. Ini bukan Moai. Ancaman yang begitu mengerikan. Ini bukan Moai doang sih, semuanya. Audit Easy mau buka vision, mau cari momen aja berat banget ini. Soalnya dicicil terus-terusan. Ketempel. Kena arrow, Iya. terus juga kena astral sphere. Jadi agak berat tadi untuk bisa ngebukain semuanya. Dan setiap kali pemain dari Rebellion ingin masuk ke depan itu udah hilang 1-2 kotak HP-nya. Dan mau gak mau untuk sekarang kita lihat aja seperti apa lagi akan dilakukan oleh Kran. What? Solo kill tepat berada di depan dari Tas. Karena kalau ngelihat dari Alter Ego, mereka menang poke. Mhm. Dan jangan sampai Rebellion ini ya termakan dengan pokingnya terus-terusan. Kalau ditabrakin, kan kelihatan ini hero-nya cukup squishy. Yes. Tapi ya sekali lagi Vincent aman di belakang. Untuk menggapai Vincent ini bakal sulit. Wah, ini dia hampir aja ketemu tadi dengan tubuh aslinya. Hampir COD dia di situ. Hampir
aja. Tapi sekarang Pai-nya sendirian terjebak di mereka bisa-bisan Swelo dan juga Audinasi bekerja sama. Namun sekarang Pai-nya masih belum menyerah. Untuk Pai-nya masih berusaha agar bisa mendapatkan 1 point kill walaupun dirinya harus hilang. Tapi itu buying time banget sih. Ada sedikit cicilan juga di arah bottom lane. Ini ngebuat dari Ninonya makin punya space. Tapi itu 1 lawan 3 dan Iya. ada yang tumbang. Dan itu mid laner yang tumbang. Mahal menurutku untuk Alter Ego tadi. Yap. Sementara juga tadi di bagian bawah ya untuk Moai yang mendapatkan tekanan dari 2 orang sekaligus dan sekarang Turtle-nya pun udah di set up kembali. Wah kena trap lagi nih, Vincent-nya bakal dikunci juga. Waduh kena tuh dengan 1 file revive langsung dikeluarkan begitu saja. Sementara Karsnya mulai maju ke bagian depan, Ninonya langsung dipukul mundur. Bahkan Vincent yang mencoba untuk bisa mengejar tapi masih ada Cyclone Eye. Vincent yang masih cukup bernafsu untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Rasi dan mereka semua mundur teratur. Wah ini informasi nggak ada Pinnacle Ninja, harusnya Turtle langsung digas Langsung sama Alter digas. Ego. Yap. Karena memang kekuatan dari untuk kontes ya di Turtle dengan adanya Pinnacle Ninja dan juga Devastator yang bisa dipergunakan. Yap. Tapi sekarang tanpa kehadiran hal tersebut juga Rebellion. Mereka masih unggul dari goldnya. Dan di bagian bawah Outer Turret harusnya berhasil dihancurkan tapi di bagian atas Waduh. gagal untuk di mirroring. Audience predictionnya 92% loh mengarah ke Alter Ego. Terlihat juga mereka punya keputusan-keputusan yang cukup baik dengan adanya space yang di-create lagi sama Pai, Purple Buff. Dan tas sepertinya Terculik. gagal. Dan benar tasnya gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Purple Buff. Wow. Wow. Pinnacle Ninja Retribution yang memang selalu menjadi senjata utama bagi Hanzo ya. Karena Hanzo ya kita tahu ini pencuri handal. Ini baru the real ninja. Betul, bisa tiba-tiba ambil purple kita, orange kita, Jago turtle, lord, yes semuanya. Dan kali ini dari sisi, sebenarnya dari mapnya juga, ini masih 50-50 untuk kedua tim ini ya. Dari item build, Kari, corrosion ada, golden ada. Ini nabungnya di Pai. Bedanya 1.200 loh dari kedua belah XP-nya. Dan terlihat dari untuk gold lanernya nggak yang terlalu timpang. Cuman lagi-lagi ini Ninonya di backing up terus-terusan kan. Tadi dikasih space juga dan Moai sendirian dari tadi. Ya, dari item build kita bisa Walah. lihat ya, perbedaan dari Alter Ego di match yang sekarang adalah tas yang harus menjadi badan. Dia dengan full defense item. Kalau kemarin kita lihat, tas bersinar dengan jungler yang memiliki damage besar. Yap, tapi Rasi terus-terusan ini ngejar ke arah Moe loh. Dia tadi Abyssal Arrow-nya loh. Ini sih terteror ya namanya ya. Terteror di bagian bawah sepertinya mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah 1 Outer Turret kah? Karena Pai-nya masih berusaha untuk bisa mengejar. Enggak, Pai pun harus balik arah lagi. Setelah adanya outer bottom turret yang hancur di tangan Vincent, udah cukup tapi ada game fact nih by aplikasi baru GoPay. Terakhir kali Sana muncul di MPL adalah 386 hari yang lalu, atau tepatnya pada MPL ID Season 11 Week 1 Day 1 saat Onyx versus Geek dengan kekalahan game untuk Onyx. Luar biasa, ini Mimin yang nyarinya siapa sih? Ini miminnya Chris Dayanti kayaknya, menghitung hari. Itu sampai detik loh, hari loh ya. Padahal kan bisa bilang setahun kemarin gitu kan, Iya. bisa juga. Tuh, Abyssal Arrow dan juga untuk sekarang Spatial Migration Pilot Requiem langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan dengan ada satu lagi Abyssal Trap begitu menyakitkan dan juga Abyssal Arrow. Tapi untuk Ninonya berhasil untuk bisa mendapatkan lagi damage begitu mematikan tapi di bagian belakang. Dihancurkan begitu saja Pai-nya. Lenyap. Pai selalu menghancurkan bagaimana konsentrasi mereka loh. Iya ini perbedaan dari XP laner yang cukup terlihat ya. Weh, Ketangkap nih satu orang. Secret Hammer dikeluarkan pula. Satu hit terakhir. Krine. Lenyap. Ya, dan ini kita lihat bagaimana Karsnya babak belur banget. Dia gak sekalinya maju Brave Fighter, banyak banget stoppernya, efek stunnya, damage yang diterima terlalu banyak. Berbeda dengan Pai yang punya tugas, dia nyari aja di belakang. Betul, dia selalu ada di belakang sana dan selalu bisa memancing juga ya. 3-4 pemain dari Rebellion untuk fokus ke dia sehingga netral objektif bisa diambil oleh tas. Tapi setidaknya ini lane jauh kepegang sih sama Rebellion. Dengan adanya Cloud yang memang dari tadi belum kita lihat untuk Wah Brave ini Fight. kena lagi tuh, coba lihat ditembak lagi. Itu kenanya 2 lah bahkan ya. Lumayan ya, dicicil terus-terusan juga. Racing ngeker dulu tuh, dilemparkan lagi Abyssal Arrow-nya, connect lagi, dilemparkan lagi teh. Kena lagi. Kena terus sekali lagi. Kita lihat akan seperti apa lagi hasilnya karena Nino udah mengeluarkan dari Spirit Lock yang dia milikin. Coba lihat. Eternal Guard-nya gangguin. Iya. Gangguin banget. Tapi ya dengan adanya Astral Echo yang juga bisa membuat hitbox menjadi 2,5 kali lipat lebih besar, memudahkan Era untuk bisa kena secara terus-menerus. Iya ini bahkan chaining terus-terusan ya. Kenanya, terornya, kecicil lagi, kepok lagi dan mereka nggak punya healer. Jadinya mau nggak mau ya buang waktu buat recall. Entahlah yang di depannya nanti udah babak belur duluan. Jadi susah gitu untuk ciptain momen. Dilompatin kayak begitu dan Vincent pun sepertinya Pinnacle Ninja udah harus kembali lagi ke dalam tubuh aslinya.
Eternal Guard dikeluarkan di area tengah, nge-delay bagaimanapun serangan yang dimiliki oleh Alter Ego. Ini mereka bersikukuh ya untuk bisa mempertahankan masing-masing dari outer middle turretnya kan. Yap. Sedangkan sisi lainnya ini innernya udah nggak ada loh atas bawah. Tapi real time victory rate-nya ini Rebellion loh. Walaupun sekarang di lapangan yang kita lihat Rebellion ditekan. Ya. Ya bisa dikatakan karena dari Rebellion mereka punya 2 source damage dealer ya. Mereka punya jungler Hanzo, mereka masih punya Cloud nanti untuk di late game. Sedangkan dari sisi Alter Ego mereka hanya akan mengandalkan si Nino untuk team fight. Lagi dan lagi ya, Vincent mencari formasi dan Kars berhasil untuk mundur. Karena targeting dari Vincent ini mau ke Krite sih. Nino agak PR kalau dia bisa mukul balik kan ada HP tambahan lagi. Jadi Krite yang dari tadi di lock terus-terusan. Wah, Tapi, connect lagi karena 2 player dan pertempuran yang harusnya kembali terjadi. Tapi Moeja, Blazing 2 langsung dikeluarkan begitu saja memberikan sebuah backup. Tapi Kars berhasil dihancurkan sedikit lagi HP tersisa. Audi tersisa, akankah berhasil kabur dari tersebut. Dan untung saja dia masih berhasil menggocek ke arah satu Astral Spirit yang begitu menyakitkan. Yap, dan ada Purify dari Swallow juga setelah Special Migration yang masuk. Mencoba untuk mempertahankan outer middle turret dengan adanya Eternal Guard, namun tidak sempat karena DPS yang diberikan oleh Nino ini udah bisa langsung melumat, habis dan bahkan Tasnya berhasil mendapatkan karena perempuan tapi Krite dengan 1 flicker untung saja masih bisa selamat loh dia. bahkan gak ada yang ngeluarin retri loh tadi. Ya karena memang dari tugas Krite di sini adalah untuk bisa menghindar bagaimana cara agar dia tidak tertangkap dengan Pinnacle Ninja yang dilepaskan secara terus-menerus oleh Vincent. Vincent bahkan di bagian belakang ini aman banget untuk Vincent. Belum ada hero yang bisa langsung menargetkan ke dia. Dan mau gak mau Pai harus menjadi abang-abangan yang ngedorong beberapa player yang dimiliki oleh Rebellion. Tapi Lordnya kereset, sedikit lagi tersisa. Ninonya udah mengeluarkan WW di dalam tubuhnya guna untuk bisa selamat. Tapi Tas dan juga Nino hampir saja mereka terkena. Namun di bagian depannya berbeda. Pai-nya berhasil mendorong mundur dan Swallow terancam loh. Wah ini Pai-nya sih merusuh banget ya ke belakang. Memisahin lagi peperangannya dan bahkan jadi teror buat tubuh asli dari Vincent. Benar. Selama Vincent belum tumbang, ini bakal ada kesempatan 50-50 chance ketika mereka sedang melakukan fight di arah Lord. Karena dengan masuknya Pinnacle Ninja Devastator akan memudahkan dia memberikan efek retribution ke Lord ini. Dan lihat bagaimana susahnya Pai untuk bisa menggapai di belakang ini dia. Iya. PR untuk Alter Ego, siapa yang akan ke belakang? Kalau cuma bisa arrow, ini gak bisa langsung menumbangkan Hanzo. Oke. Di Lordnya juga dari tadi di PHP-in bingung deh ya. Ke atas, Ya ke iyalah, bawah. udah keluar rumah gak jadi pergi. Iya udah dandan gak jadi pergi ya. tapi karena dengan adanya area Lord yang gak terlalu besar juga jadinya gak bisa banyak Lord Dance. Dan abis arrow-nya connect ke dalam tubuh dari Swallow ditembak lagi untung saja di luar dari hitbox-nya. Kalau dulu kan Lord Dance bisa panjang banget ya. Yep. Tarik keluar tapi sekarang kayaknya bakal susah sih. Dan Moai mengambil satu peranan penting di arah yang sangat-sangat jauh. Namun Lordnya sekarang dengan sangat cepat. SP-nya berkurang. Tapi Karsya ada depannya berbeda. Lordnya menjadi milik dari Alter Ego. Tapi pertempurannya kembali terjadi kah? Karena Karsya pun harus mundur. Tapi Pai-nya tertinggal sendirian. Ada pergerakan dilakukan. Penalti zone yang dilakukan. Dan mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Tapi Pai-nya tertinggal sendirian. Di bagian belakang akan dirinya selamat. Tapi Pai malah menghilang sendirian. Ditembak lagi. Tapi tidak kena. Abis arrow-nya connect ke arah tubuh Swallow. Ini Pai-nya pengorbanan kayaknya deh. Ini dari tadi dia berkorban terus-terusan untuk ya udah makan aja semua resource skill ditelan sama dia. Tapi banyak banget Ya space yang ampun. akhirnya diciptakan. Benar, kan tugas dia adalah nyari Vincent tadi. Iya. Dia sampai masuk ke Orange itu buat nyari Vincentnya ada di mana. Dan memang tertahan, tapi ini Lordnya masih jatuh ke tangan Alter Ego. Waduh. Oke. Ini emang Pinnacle Ninja ya. Mau gak mau menjadi satu mata-mata ya. Bener, ini Karsnya juga udah babak belur sih. Dia susah banget untuk bisa ciptain momen karena kalau ngelihat tipikal roamer yang dibawa sama Rebellion yaitu Tigreal, ini juga kan gak bisa yang dia makan damage di depan, dia butuh banget ancang-ancang buat nyari momentum kan. Betul, dan juga ada efek slow-nya kan, yang bakal membahayakan kalau memang dia sedang melakukan setup untuk implosion. Oh, tapi damage dari Vincent sih udah mulai kerasa ya, ke tubuh ke tas. Waduh, tasnya udah langsung kegesek kayak begitu dan Nino hampir saja gak bisa dipaksain lagi oleh Vincent. Karena memang masih banyak juga target yang tadi dituju ya, udah kepuk duluan tapi tas. Waduh, tasnya hampir mekanik yang sangat tinggi. Iya, hampir aja ketangkep tapi ya bisa melarikan diri, apalagi kita tahu bagaimana Guinevere, dia punya special migration ya. Yap, masih bisa kabur tadi. Jadi setupnya memang masih bisa di-reset, dari goalnya juga gak terlalu jauh berbeda. Jadi untuk setup bagi Rebellion sekarang mereka harus bisa mengandalkan agar Vincentnya dapetin 1 point kill. Entah itu mengarah ke Nino, Rasi, atau bahkan Krite. Kalau dia bisa dapetin Krite ini akan enak untuk Rebellion bisa ngembalikin keadaan. Ini Audi yang setebel itu aja rada ngilu juga tadi masuk rumput. Balik badan lah dia tapi Nino
Ada satu lagi Brave Fighter langsung dikeluarkan mereka semuanya. Vincent. Patrick. Mencari informasi dalam rerumputan. Tapi ini stick together banget sih Alter Ego. Mereka ngebuat dari Vincentnya juga susah gitu untuk bisa melakukan targeting terhadap Pride dan juga Nino. Benar, karena dengan full item damage juga ini tidak akan mudah bagi Pinnacle Ninja untuk bisa mendapatkan point kill. Tadi build itemnya sudah hampir selesai semuanya, jelas ya. Karena dari Selena, full damage item. Novaria juga sama, mereka bakal main poking damage dengan damage magicnya. Kita belum melihat ada Twilight Armor mungkin di sisi dari Team Rebellion. Oke. Tapi ya kalau ngelihat dari Vincent yang memang belum tershutdown sama sekali, 2.500 gold lead yang dipegang sama Vincent ini udah full item juga. Ya dia punya 2 item attack speed ya dengan penetration yang cukup maksimal harusnya. Tapi susah banget dari tadi buat mendapatkan targeting setelah kita menginjak di atas menit 10. Iya, itu bisa juga dikarenakan banyaknya trap yang sudah diletakkan oleh Rasi ya. Kita bisa melihat bagaimana trap yang diletakkan ini membuka vision untuk di area top jungle. Terus juga fokusnya terbelah ya, karena badan aslinya Vincent dari tadi ditarget sama Pai. Itu tadi Moe maju dikit aja. Udah mau disikat sama Abyssal Arrow. Sama Astral Spear tadi, ya ampun. Tapi Kars udah berhasil mengenai ke arah Pai. Dan Pai mau gak mau harus mengeluarkan flickernya guna untuk menyelamatkan diri. Tapi ada Bravest Fighter, ada Eternal Guard juga yang tadi udah di pop up. Dan Lordnya masih coba dipegang sama Alter Ego. Gak akan di reset karena mereka cukup unggul dengan adanya vision dan lihat cicilan Poke terhadap Swallow itu udah 1 kali tembak aja setengah HP hilang. Ntar lagi Abyssal Arrow lagi nih, kita lihat aja. Abyssal Arrow seperti apa dan akan nyangkut ke arah mana. Audi berhasil untuk ngebadanin tadi seperti yang ke dalam tubuh Moe. Dan Nino bersama dengan Tas ada di area dari Lord. Ya, tapi semakin lama hal ini berlangsung ya. Ini Moe juga dapetin space ya. Kalau kita lihat dia berhasil untuk mendapatkan 1 mid turret. Tier 1 dari Alter Ego. Dan sekarang untuk Lord Dance-nya juga ini sudah mulai agak dipegang oleh Rebellion. Yap tuh lihat Abyssal Arrow-nya tuh lagi. Nah bentar lagi nih Rasi. Oke siap, pasang trapnya dulu, dilemparkan kembali ya kan. Abyssal Arrow-nya ada Taehyung langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi pertempurannya kembali terpecah karena Karsnya berhasil langsung dilumat habis. Penalty zone-nya connect lagi karena 3 player bahkan Swallow-nya langsung bagi dan cepat. Vincent Pinnacle Ninja dari bagian belakang, Rasinya berhasil langsung dihilangkan dan juga ada impulse yang udah langsung dikeluarkan. Lordnya menjadi milik dari pemain Alter Ego. Ada WW yang udah langsung dihasilkan begitu saja, tapi Moe sedikit lagi SP terjadi di dalam tubuh wajah. Dan Das menjadi sang eksekutor. Yap, itu momen kembali dan Vincent. What? Oke, Vincentnya masih berusaha. Ya, hanya memecahkan 1 buah immortal. Tapi kita bisa melihat bagaimana momentum yang diciptakan kembali oleh Pai. Ini benar-benar mengganggu lini belakang dan damager dari Rebellion. Terutama Swallow yang berkali-kali babak belur dengan palu yang dibawa oleh Serpai. Ya itu dia tugas dari Pai ya. Untuk bisa menginisiasikan, mengikat pemain-pemain Rebellion agar tidak ada yang mendekat. Dan akhirnya Gold sudah mulai dipegang oleh Alter Ego. Dan mereka sudah menemukan cara untuk bisa menjebol pertahanan Rebellion. Yap, udah terlihat ya. Dan barusan Pinnacle Ninja dikeluarkan kembali. Lordnya pun harusnya masih bisa ditahan. Tapi ada pergerakan dilakukan juga oleh Tas. Guna untuk ke-trigger beberapa source skill yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Tapi Pinnacle Ninja sampai belakang Cry. Hampir aja Cry, ya ampun mana SP-nya hey. Winter tadi dia sempat Winter juga untuk yang menyelamatkan diri. Tapi setidaknya Alter Ego dapetin 1 base bottom turret. Dan untuk defense yang dilakukan oleh Rebellion, mereka cukup, ya kalau ngeliat dari segi high ground-nya cukup terbatas ya Om. Yep, jadi mau gak mau sekarang mereka memang stick 5 juga ya. Untuk Alter Ego, untuk Rebellion, karena mereka butuh. Sementara tadi Alter Ego, chance mereka untuk dapetin Lord itu sebenarnya agak sulit ya. Cuman ada spacing di mana pemain Rebellion sudah tumbang 3 pemain. Dan flicker lagi Pai, tapi Pai tanpa flicker pun kayaknya pergerakannya bisa sampai belakang lewat mana ya dia? Jalan aja deh. Ya, nih momen yang pas banget juga tadi. Dimana penalty zone-nya memang mengikat 3 pemain langsung. 3 pemain langsung. 3 pemain langsung dan ya itu Purify juga gak nyelamatin nyawa gitu loh. Tetap jalan kaki gitu kan. Bisa lepas tapi bisa tetap jalan kaki. Tapi ya kita bisa melihat bagaimana Auditiz ini susah banget dapetin momentum loh. Betul, betul. Setiap kali dia mau mendekat itu tadi ada efek slow, ada efek stun. Kecicil lagi. Yes. Mau maju udah keburu babak belur duluan. Mau setup dari dalam rumput juga sudah langsung dibuka dengan Astral Echo. Iya. Jadi tagrilnya ya mau gak mau dia kelihatan di jalan akhirnya. Bukan tagril yang tiba-tiba ngagetin dari dalam rumput. Cuma 1 kali tadi kita ngelihat ada momen Flicker Implosion kan. Yep. Setelah itu ya susah gitu dapetin posisinya. Tapi untuk keadaan sekarang sudah berbalik nih. Untuk Alter Ego mereka memimpin kembali dengan
keunggulan dari segi map kontrolnya. Mhm. Ini semua rerumputan mereka kuasain. Dan ini juga jadi sebuah dilema. Rebellion gimana caranya bisa buka vision? Mau masuk rumput, kepok. Ya. Mau masuk rumput Astral Echo lagi. Iya. Mau masuk rumput ada trap juga di dalam. Jadi memang mereka sangat sulit untuk bisa menguasai area rumput yang sekarang karena semuanya sudah agak Tuh, dipegang oleh Connect Alter Ego. lagi. Dalam rumput masih ketabrak lele juga. Nah makanya kan. Kalau bukan ada trap di dalam. Lele rawa ini sebelumnya. Lele rawa memang. Tapi ya untuk split push power sih ini Moai yang cukup menonjol ya dengan adanya lane yang dipegang juga dan tadi fight yang memang belum ada terlihat ya fight besar yang memang Moai akhirnya bisa memberikan impactful. Belum sih, tadi karena memang waktu penalty zone kena 3 itu Moai-nya masih posisi di atas lagi jalan ke bawah ya. Yep. Dan lagi untuk setup Evolve Lord, ini adalah Lord yang memang penting. Tapi Rebellion mereka bisa jadi hanya akan menunggu ya. Alter Ego lah yang start di Lordnya, baru mereka yang nanti masuk dengan Pinnacle Ninja. Hei, ketabraklah sudah tuh. Tapi dilihat dulu, daripada dia harus menggunakan Purify untuk sekarang, masih bisa aman. Ya ini yang kena Moai lagi ya kan. Di komit sih bisa, masalahnya nggak ada item defense magic kayak Winter. Gak ada, tapi ya untuk setup dari Lordnya sudah mulai dilakukan, teror-teror masih terus terjadi juga. Alter Champs lagi berdoa sepertinya di sana. Tapi untuk Lordnya ini bakal ditahan sih, dipancing untuk Rebellion bisa masuk terutama dari Kars. Iya. Itu Rasi memerintahkan Lelia terus dia tadi tuh, ayo tabrak dia. Dan positioning dari Pais ini yang aku suka banget ya, karena dia selalu berani untuk ngasih badannya dia. Sembari menunggu nih, kalau memang dia lompat. Ada antara dua kemungkinan, Alter Ego dapetin Lordnya atau mereka bakal menangin team fight-nya. Yap, sementara itu ada Bloodwing sekarang yang udah dimiliki oleh Swallow. Akan semakin sakit lagi, durability pun dia udah punya harusnya dari satu item tersebut. Oh apanya ketahuan sih, aware nih Rebellion nih. Terornya bukan dari Nevaria dan Selena aja nih, painya kemana, missing. Yap. Dicari dulu pastinya informasi dan sekarang udah mulai kembali ada pemanggilan terhadap pemain-pemain Rebellion untuk bisa keluar dari tempat persembunyiannya. Itu bener-bener deh ya Abyssal Arrow-nya. Teror, karena semakin kita di belakang kayaknya semakin nempel biasanya. Semakin lama lagi kan. Oke, ada satu Astral Echo sudah dibentangkan sementara Tas terkena efek airborne-nya. Ada satu Abyssal Arrow lagi, kereset lagi. Ya karena Alter Ego mereka sedang memancing ya. Ini maunya dari tadi bingung nih, atas bawah dan akhirnya dia show di atas. Wah ini bakal digas kah? Karena Karsnya juga dan Auritizi ini udah mulai dicicilin berapa spider? Yap. Sementara itu sedikit lagi Aspitisa dari Lordnya. Akankah mereka melakukan sebuah petabrakan dan Ninonya untuk kali ini berhasil langsung dipukul mundur jauh banget. Tapi Nino dengan satu speedy leg yang dia miliki dan juga ada pergerakan di mana Painya langsung terjebak karena ada sebuah backupan yang langsung diberikan juga oleh Swallow. Tapi Swallow sedikit lagi bisa Swallow. Masih ada satu meter saja tapi Painya. Pai pun masih berhasil bertahan walaupun ada Immortal di dalam tubuhnya. Tapi Tasnya mencoba untuk bisa mengejar lagi ke bagian depan. Ada Immortal yang pecah di dalam tubuh dari Moe. Ada Blazing langsung dikeluarkan tapi meter saja di dalam tubuh dari Tantangan ke Tasnya bisa bertahan didorong lagi dengan Top satu lane, top lane. lebar. Bahkan di pol saja untuk kali ini walaupun di area top lane ada begitu banyak WW. Dan juga Guido dengan satu WW dia masih bisa bertahan tapi di atas. Wow, minion tidak mengganggu mereka. Ini high micro mekanik dari Tas dan juga Moai mengganti Winter, Immortal semua dan akhirnya gak ada yang tumbang. Dan bahkan tarik ulur ini hanya membuat masing-masingnya kehilangan satu pemain. Yap, tapi di sini Rebellion mereka galau. Dan Kars gagal untuk bisa mendapatkan Kara Lord tersebut. Iya, Rebellion ke distract dengan adanya laju dari wave atas dan bawah yang kedorong. Mereka harus defense dulu dan akhirnya Lordnya hanya diupayakan untuk dikontes oleh Kars aja yang tidak memiliki retribution. Ya, dan juga memang cukup on point ya. Ketika mereka kembali tadi, dua wave minion yang berada atau ada di area dari top lane-nya berhasil untuk dibersihkan di area base-nya. Dan ini dia untuk, wow, oke, dari goldnya sendiri, Pai, ini unggul cukup jauh loh. EXP laner, di mana dia berhasil untuk menekan sampai dengan sejauh itu. Queen Swing ada di sana, Blade Armor juga sudah punya. Dengan untuk mengandalkan damage magic ini sudah lebih daripada cukup bagi Alter Ego. Pok damage-nya bakal sakit banget dengan dua defense glaive yang dibawakan oleh Novaria bersama dengan Selena. Ini target locknya Pai cuma ada Swallow sih. Karena kayaknya untuk nyari ke arah Vincent jauh banget kan. Betul. Jadi makan aja ada yang di depan tapi sekarang Lordnya udah mulai masuk dan tidak ada base turret lagi yang berdiri dari Rebellion. Ya, lihat Rasi terus dengan satu Abyssal Arrow-nya. Oke, mencari positioning yang berbeda. Rasi siap untuk melemparkan kembali dan dilemparkan sudah bahkan ada penalty zone-nya udah langsung dikeluarkan tapi beberapa player yang ada di atas tersebut malah langsung terpotak-patik. Tasnya berhasil lagi dihancurkan bakal untuk Lordnya kali ini.
Lawan masih memiliki cukup banyak SP di dalam tubuhnya, tapi beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion. Mereka pun harus membaca fokusnya. Di mana ada wave minion, di mana ada beberapa player yang mereka terigot, tapi poinnya berhasil diajukan. Soalnya berhasil dilenyapkan bola. Vincent berusaha untuk bisa mempertahankan ke arah satu base utama miliknya. Wow. Dan game pertama Alter Ego Esports. Map control yang begitu baik dengan adanya kombinasi Novaria dan Selena. Walaupun memang Vincent tidak tersentuh, namun susah untuk bisa menciptakan momen. Karena bomb damage yang continuous, ini ngebuat dari Rebellion susah untuk bisa melakukan pergerakan. Yap, yang dimana memang kita tahu bagaimana damage yang dimiliki oleh kedua hero, Roamer dan juga Mid, yang dibawakan oleh Alter Ego. Di early game tidak terlalu tampak, tapi di late game damage pokingannya sangat-sangat terasa sekali. Dan bagaimana decision making yang diamankan oleh Pai tadi. Berulang kali menutup pergerakan lawannya dengan penalty zone. Dan juga di area belakangnya tadi, Nino terlihat juga cukup bebas dan leluasa. Tidak bermain agresif dari Ninonya, lebih memilih untuk bermain di belakang kawan-kawannya yang lain sembari memberikan support damage. Yap, tapi memang tidak terlepas dengan adanya peran dari Survive yang selalu bisa memisahkan peperangan, menjadi teror tambahan juga, menzoning pemain-pemain dari Rebellion karena mungkin target ke arah Vincent udah susah digapai. Oke. Akhirnya dari tadi yang ada di depan mata ya Swallow. Yap. Ya udah Swallow-nya dari tadi ketiban terus-terusan. Dan ya, tapi menurut gue, dia bisa sampai ke samping Swallow aja ya. Itu udah luar biasa loh. Iya kan berarti kan leluasa. Leluasa. Terang berarti. mapnya. Betul, betul. Dan Terisla kembali dibawakan oleh Alter Ego dan Terisla juga yang berhasil untuk memberikan zoning, memberikan peluang kepada pemain Alter Ego yang lain untuk bisa bebas memberikan damage. Iya, mereka predik akan ada sebuah lompatan dari tas ke arah situ loh. Yep. Ya, tapi ini benar-benar satu strategi lain lagi yang kita lihat sekarang. Di mana mereka membawakan poking damage yang besar di early game. Oke. Iya kan, dengan adanya Novaria, Selena level 2, level 3 ini menjadi salah satu ancaman juga untuk tim lawan. Yap. Visionnya terang, ngepok terus-terusan juga. Oh, yang kita cuy tadi ngeliat. Susah sih memang mau gimana. Akhirnya Belum Ada lagi Eko. ditembakin Astral Spear, ngelak. Ditembakin sama Abyssal Arrow, ngelak lagi, ketahuan lagi. Tapi player of the game, MVP, Tas. Oke. Ya. Meskipun dengan hero jungler tipikal yang berbeda dengan di hari yang pertama, tapi Tas bermain dengan Guinevere dengan full defense item. Dan terlihat memang Tas sanggup untuk bermain tarik ulur juga tadi. Kesabaran yang menurutku di sini menjadi kunci bagi Alter Ego bisa memenangkan duel di Lord tadi. Mereka sangat sabar sekali menunggu kapan dibuka Pinnacle Ninja. Dan Vincent pun sebenarnya sabar. Pinnacle Ninja disimpan sampai dengan detik-detik yang terakhir, tapi team fight. Lagi-lagi rapi dari Alter Ego yang membuka jalan untuk mereka bisa mendapatkan kemenangan. Pai yang bisa zoning ke belakang. Itu langsung dilompati dengan special migration. Masih ada juga dengan embel-embel arrow, astral sphere. Itu semuanya yang terlihat dengan sangat jelas. Dan jangan lupakan bahwa masih ada Nino juga sebenarnya di belakang untuk memberikan damage susulan. gemes ya. Tas. Tapi emang Tas mekaniknya ampun banget dah. Iya. Bisa kayak gitu ya. Pengalaman juga yang pastinya ya. Pengalaman ya. Jam terbang juga. Sabar. Sabar gitu loh. Karena mungkin ya chemistry-nya udah terbangun gitu kan di tim yang baru walaupun gitu ya. Tapi kita akan melihat seperti apa nantinya untuk recap dari game yang pertama. Karena terbilang ini nggak one sided sih. Cuman ke kontrol aja gitu loh.
mereka dibatasin doang. Betul, dan ya mereka nggak bisa kemana-mana karena visionnya ini bebas kan. Iya. Free buat Alter Ego tadi untuk semua vision. Dan ya kita akan melihat untuk highlight di game kita yang pertama. Game yang berlangsung dengan cukup panjang juga. Dimana di awal memang ada back and forth yang terjadi dari kedua tim ini. Saling tarik ulur, dikarenakan memang untuk power. Bagi Alter Ego sendiri, mereka tidak punya badan yang memang sebenarnya benar-benar tebal di depan. Mereka hanya mengandalkan Pai, dan ternyata Pai lebih daripada cukup untuk menahan semua source damage yang diberikan. Itu luar biasa banget loh, penalty zone-nya dia dan follow up yang diberikan oleh rekan-rekannya juga. Menjadi salah satu mungkin petunjuk kita bahwa wow ini kekeluarganya benar-benar terjaga sekarang. Kekeluargaannya benar-benar terjaga. Iya, Semakin erat. Semakin erat banget, karena mereka tiap kali ada tim fight, lihat tuh, semuanya langsung follow up di belakang, selalu masuk dan juga di momen yang tepat. Iya ini Nah ini nih. belum ini. Nah ini Belum ini, di momen ini. ini. Ya karena memang untuk momennya ada cukup banyak ya tadi ya. Hmm. Dan kita tahu bagaimana tim fight panjang yang seperti ini sebenarnya memang agak-agak sulit untuk bisa di pull. Tapi lihat, ini hanya satu tuker satu loh tim fightnya. Iya, Winter ganti Imo ganti Rose Gold ganti Guardian, ganti tim. Wah, Enggak. jauh ya kalau ganti tim ya. Tapi ya memang pada akhirnya defensifnya juga cukup terbatas untuk high groundnya dari sisi Rebellion kan. Betul. Jadi akhirnya ya ini continuous lagi posisi juga yang susah digapai. Yang akhirnya ngebuat dari Alter Ego berhasil untuk bisa mendapatkan satu kemenangan di game yang pertama dengan cukup lama karena 26 menit. Ini udah super late game. Yap, masuk sampai dengan late game ya. Beda banget karena mereka gak dapetin pegangan terlalu bagus sebenarnya buat di early game. Early game-nya masih agak bisa dipegang oleh Rebellion Esports. Tapi lambat laun ternyata semuanya dikontrol oleh Alter Ego Esports sendiri. Dan untuk post game kita kali ini dengan item-item defense yang tadi sudah kita lihat ada di badan tas. Dari Pai juga dia bahkan punya satu Rose Gold Meteor. Untuk memberikannya dijual beli jelasnya. Ada Imo mungkin udah dijual juga, Winter udah ganti sampai dengan Rose Gold Meteor. Sampai dengan late game dari Rebellion Esports. Swelo sayang sekali di sini. Harus tertangkap secara berulang kali juga. Memang dia adalah Vexana. Dengan satu internal guard bisa ngebaying time. Tapi kalau memang sampai dia tumbang, berarti gak ada lagi nanti extra damage yang bisa diberikan dengan adanya Death Grasp. Dan juga kan yang paling mengganggu juga di dalam sebuah tim fight itu kan efek Terrify yang memberikan waktu kan. Yes. Berikan waktu untuk rekan-rekannya bisa membalaskan keadaan terus-terusan. Tapi ini adalah post game nih. Tanpa efek Terrify memang agak berat jatuhnya kan. Iya. Hilang lagi satu crowd control yang bisa dimiliki. Dan ya, Betul. Rizky by UBS Gold kita jatuh ke tangan Nino. Sekaligus Nino adalah the carry. Kari kembali yang muncul ya, menjadi pilihan sekarang untuk Alter Ego Esports. Dan ternyata Karinya juga berhasil untuk bisa memberikan damage yang besar dan setbacknya jatuh ke tangan Pai. 213.000 loh Ya, itu. gimana dia yang bukan di depan sih dia dari samping malah. Dari samping. dari samping dari belakang. Pokoknya cari Vincentnya ada di mana nih ya. Dari Vincent, nggak ada di Vincent Velo jadi Velo, ya. udah. Oh ini ada di satu nih temennya nih. Nggak apa-apa. Tapi menurutku satu yang aku sayangkan tadi adalah waktu si Swelo kena game itu 1 lawan 3 atau 4 ya. Itu menurutku bukan hal yang jadi gak sih, karena dia terlalu nempel juga ya, dengan dekat banget dengan Pai. Iya gitu ya. Jadi sebenarnya buka visionnya juga terbatas ya dari Iya. dan akhirnya Painya bisa trapping di mana-mana. Nah, Itu terornya tambah lagi tuh. Bukan cuma lele dan bukan tembakan Novaria gitu. Painya di mana? cari Pai ya kan sekarang kan. Baru game yang pertama teman-teman ya antara Alter Ego dan juga Rebellion udah rusuh Udah banget. gerah ya? Udah rusuh banget ini Udah mereka. gerah. Serius rusuh banget 26 menit loh kita. Digeber kita ini di game yang pertama ini loh. Ya, karena memang beda kan, tipikal gameplaynya yang kalau kemarin tas dengan damage jungler, ya kita bisa melihat permainan mereka agresif tajam. Oke. Tapi kalau dengan tas dengan item defense, ini akan mengandalkan komposisi tim fight. Itu yang kita lihat tadi dari Alter Ego. Mereka beda banget loh dengan hari yang kemarin. Karena team fight mereka juga berjalan dengan komunikasi yang begitu baik Betul. ya. Apalagi kalau mereka latihan biasanya pakai Oraimo. Wah iya dong. Aku sih Oraiso kalau nggak Oraimo. Wah. Waduh. Oraiso. Oraiso kalau nggak Apa Oraimo? Oraimo kan. Oke. Karena free post slide-nya eksklusif. Ada edit edition. Hah? Berubah dia di sini apa gimana? Iya nanti kena Earthshatter. Karena kan tau kan Earthshatter kan suaranya kan renyah banget. Iya. Nah pakai free post slide dari Oraimo itu semakin terdengar nyata adanya. Nyata ya. Ini suara Ada petir-petirnya nyata, petir-petir ternyata. di sini. Dan Ada nggak delay loh kan biasanya kan kalau yang Nah, pakai itu TWS delay-nya itu delay. kan. Ke Dan- delay. aduh, ke delay. Salah. Ya. Wow. Ke delay. Ya ampun. Nih ya kalian ya Oraimo digunakan gitu kan bisa digunakan kemana aja bahkan mau ke Indomaret sambil ini yang penting kan tetap jaga keselamatan kan, Iya. ya kan? Nah, ke Indomaret bisa juga sambil dengar musik jajan. Sambil teleponan, Bisa. sambil telepon yang nggak mati kan pegel gitu. kan, pegang Jajan, gitu. jajan. Pokoknya gitu. nonton bareng, main bareng, bisa tuh kan kalau ada jajan juga kan. Atau kalau Iya. nggak mau kemana-mana karena udah terlalu
lu nyaman rebahan, kan Iya. ada klik Indomaret. Betul. Tuh. Ada diskon juga 15.000 dengan kode klik Indomaret 15. Wah, Order. main ya. Lumayan. 15.000 loh. Lumayan. 15.000 bisa lah, banyak ya yang bisa dijajanin. Ada ini makanan Jepang tuh Wonogiri. Oh Onigiri. ya, sorry. Jauh ya. Iya, Sabar. Jauh banget. tapi kan suka ada di Indomaret itu di dekat kasir biasanya Mas Sosis. Aku tuh anak Indomaret banget, ih. Kamu mah nggak tahu kan, seberang rumah aku Indomaret beneran, gak bohong. Oh ya? Heeh. Sama. Bukan kan sama kan? Saya di juga? tempat Bukan tinggal rumah yang gitu. di tempat Oh, tinggal bukan. saya sekarang juga ada Indomaret. Benar. Turun langsung Indomaret. Oh ya sama kan makanya. Sama. Karena di mana-mana, bahkan kalau di tempat-tempat yang ramai tuh setiap 100 meter ada Indomaret. Ada. biasanya. Kadang sebelahan mereka. Bikin klaster ya. Loh. Enggak, tapi memang semudah itu menemukan Indomaret ya, karena kita tahu bagaimana kalau jajan-jajan Iya. apa-apa, apalagi banyak diskon ya kan. Tapi kita akan berfokus lagi. Tapi, Nah, mungkin kan apa nih di sini kan tapinya nih? tadi kan udah ada sedikit break ya. Mereka udah Oke, jajan oke, kan. betul. Kalau aku bisa bilang tapi nih, Aha, dengan adanya Aldo jadi mastermind di belakang, ini cheese bahaya loh. makanya. Karena alter ego jadi banyak cheese Siapa yang menyangka Nelena tiba-tiba dikeluarkan? Itu makanya tadi kan di awal kita bilang, mereka kalau emang mau bermain Cispik, mereka akan bermain di depan alter ego. mastermind ya. Iya, yang emang sekarang ada Aldo-nya gitu loh. Ya. Tapi sebenarnya kalau yang ingat dari Cispik ya dua tim ini memang punya Cispik yang cukup tinggi ya. Kayak kita ingat bagaimana Gord muncul, Betul. Inclane. Dan sekarang Alter Ego menunjukkan hal itu. Iya. Kultur Cispik ada di channel Aldo kan. Ya, tapi sebenarnya aku juga pengen ngeliat sih kalau dari Rebellion sendiri ya, mereka kan rata-rata memang banyak cheese Ya. yang sering dikeluarkan dan itu sering buat dapetin kemenangan. Oke, nah, di game pertama tadi kita nggak ngeliat ada cheese Gue berharap banget di game kedua mereka bisa tiba-tiba keluar sesuatu. Harusnya ya ada. Kecuali Hanzo ya, Hanzo kan udah dikeluarin kemarin jadi gak masuk cheese pick tuh. Udah Iya, kelihatan, dua kali udah kelihatan malah. ya benar. Bisa jadi memang masuk ke dalam strategi mereka ternyata buat Hanzo. Kedua kali gagal ya sejauh ini ya. Betul. Oke, tapi untuk previous match recapnya juga ya ini Vincent tuh unggul banget. Dia Tetap golnya posisinya aman, goldnya leading. Tapi masalahnya ini bukan cuma 1 versus 1 gitu loh. betul. Ini Kan ada lini-lini lain juga yang akhirnya ya susah gitu untuk bisa ciptain momen, nge-damage balik. betul. Karena Karena ini chain CC-nya itu loh. bertubi-tubi ya. Iya. Gak cuma satu deh. Ada itu kan trapnya ya sekali lagi sih Astral Sphere yang mengganggu. Astral Meteor aja kan ngasih slow effect kan. Betul. Jadi memang secara positioning ya, kalau cuma mengandalkan Pinnacle Ninja sebenarnya bisa. Di awal-awal tuh sempet tuh dapetin Pride berulang kali. Hah. Tapi lambat laun waktu Pride sudah mulai bisa jaga posisi, Pride udah punya Winter, dia sangat-sangat susah untuk bisa ditebak. Abyssal pembawa sial untuk Hanzo. Abis ya di situ ya. Dengan adanya Selena, Hanzo tidak leluasa berkat adanya 3 Abyssal Trap yang bisa membuka vision untuk Alter Ego. Sehingga sulit untuk mengeluarkan Pinnacle Ninja. Bahkan bukan Abyssal Arrow-nya aja kan. Iya semuanya aja tuh, astral-astralnya tuh keluarin. Astral, penalti, itu kan free kick sekalian corner semuanya. Karena memang sulit banget sih. Hanzo itu butuh posisi di belakang, bayangannya jangan sampai kelihatan. Jadi Iya. ketar-ketir kan. Dia Iya. mau lock right-nya, mau lock Nino-nya, tapi dia harus memperhatikan badannya yang juga terancam gitu. Betul. Sekarang bayangkan ya, padahal Ninja lagi jalan, Iya. terus kena trap. Itu tinggal separuh HP-nya, Ya terus udah juga tipis banget. tadi setiap ada Pinnacle Ninja yang dibuka, ya udah itu badan bohongannya, ya udah dikomit aja pakai special migration. MPL dead kuy, Mulai. kuy. Terang-terangan gini ya sekarang ya. Boleh. Udah berani kalian ya terang-terangan kayak begitu Kenapa? ya. Kenapa? Pulung kenapa? Nggak- Kenapa? nggak Kok- apa-apa. Kok emosi? Kok emosi? Gak emosi aku, kok makin berani terang-terangan di sini orang ya. Au, Ya mendingan Mana? terang-terangan daripada gelap-gelapan, Long. mana? Lihat dulu belakang mana orangnya tuh. Itu di depan tuh. Aku tandai dulu. Mana? Oh itu depan. Ah. Tapi kita bakal riset aja, kita bakal riset. Kita akan melihat apakah ada map lagi yang terang. Oke, Seperti di game yang ke-1 tadi dan Draft Ban and Pick. Akan segera kita lihat riset seperti apa yang akan dibawakan. Bahkan bukan cuma buat Dan- Rebellion loh, Alter Ego juga. dan bahkan Terisla bisa di-ban kah? Karena udah 3 game berturut-turut menjadi salah satu kunci utama bagi Alter Ego setiap kali mereka memenangkan team fight. Dan Nolan tidak boleh ya di saat ada tas. Nolan gak boleh bermain. Yap, selalu ditutup untuk Nolan. Joy, Karena kemarin di hari Matilda, pertama impactnya di saat tas mendapatkan Nolan ada. besar banget juga buat Nolannya. Itu- Hidup sendiri dia om. Itu udah levelnya cepat, farmingnya juga, Iya. ya kan? Yang lain di mana dia hidup sendiri. Betul, dan Cici di bench.
Ada Guinevere yang lepas sekarang. Guinevere ada, Arlot tadi juga yang jadi prio band-nya Alter Ego juga ada. Dan ya kalau ngelihat Guinevere yang tadi begitu impactful juga di game yang satu, bisa aja diambil nih sekarang. Yang memanfaatkan fleksibilitasnya. Yes. Ini pilihannya banyak banget. loh. Kari Ini juga cuma- masih ada nih kalau mau nih Kari ada. Tapi balik lagi cuma satu loh ya. Iya. Mereka harus pintar-pintar nih, harus bijaksana nih ngambilnya yang lepas banyak banget. Banyak banget. Vexana juga. Biasanya kayak susah sih buat jadi first pick. Iya, Buset iya. first pick banget Gwyn ini. sih. Gwyn ya. Dan ya Guinevere-nya diambil. Dan sekarang ini ada kemungkinan juga bahwa Cloud-nya bakal jatuh ke tangan dari ini. Oh, atau Kari lagi. Atau Kari lagi. Betul. Atau mau ngambil lagi priority hero buat Pai. Pai dulu, tenis lah. Teris Pai. Apalagi nih? Datang demi Hais walaupun gak main. Oh Iya. gitu, ya ampun udah. Oh, yang habis menikah. Pamer cincin boleh. Terus lo Jumawa lo terus. Pamer. Pamer lo terus. Oh gitu. Terus. Ada ini ya nilai-nilai sentimental yang kayaknya Iya. ada nih antara Yang- kedua tim ini nih. Tuh yang berdua kalau main tuh satu jungler, satu support tuh Angela-nya. Kagak pernah masuk ke yang lain udah. Dan Vexana untuk Pride dan ada Kari dengan 80% win rate. Wow, 5 wow. kali dipakai. Strong land, enak. Strong lane. Ataukah ini waktunya Moai menunjukkan Harit? Harit. Harit menurutku oke-oke aja kalau memang mau ya. Ya kan, tapi ternyata Bruno. Bruno. Bruno dan juga mau ngambil ke arah hero nyaman buat Kars gak sih? Karena kayak Arlot. Arlot terbuka. Coba banyak ya sekarang ya. Berarti kita melihat Novarianya meta. diambil. Meta yang sudah berlangsung juga dan itu dia Novaria yang memang dikeluarkan kembali. Jadi tukar mid lane kan. Tukeran. Tukar. Dan ini mungkin niatnya untuk memuluskan jalannya Guinevere. Dibukakan dulu nih Betul, Iya, betul. jalannya tuh dengan ada Novaria. Combo-combo kan. Ya, Iya. dia main combo kan. Jadi jatuhnya special migration juga enak. Kena ujungnya pun masih keangkat musuhnya. Benar. Oke. Dan sebenarnya masih belum kelihatan sih untuk Alter Ego nih. Apa yang ada di benak dari mind blowingnya Navari. Ya kan? Mau ngambil ke arah jungler mana? Untuk biasanya match up dengan Guinevere yang ini juga sebenarnya masih abu-abu ya. Guinevere bisa di Rom, Teris bisa lah. di jungle Lagi. dan Teresa lagi untuk Sir Pai. Ini bentar lagi lulus loh Terisla-nya. Terisanya lulus ya. Oh ini lagi spam Terisla dia. Push global kan? Wey, Ya ampun. apa nih? Ya, ilah sedih dah hati gua. Udah apa? Pak, Malah makin-makin lu pada ya. Pak, walaupun tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada bahu jalan Pak, tenang. Gak apa-apa, sakit-sakit pala gua di bahu. Tapi kalau untuk most used heroes-nya untuk season ini, Guinevere ya. ini Hanzo-nya Vincent ya. Bahkan di season lalu kita nggak ngelihat typical Vincent main Hanzo-Hanzo Iya. kan. Fanny gitu ya. Fanny, Fanny, Martis. Martis ya. Sekarang dengan Hanzo yang memang kita tahu di meta yang sekarang, Assassin ini sebenarnya cukup risky untuk dipakai. Karena sekali kalah team fight biasanya itu snowballnya cepet banget. Yep. Oke. Tapi untuk banning karena export dan Kaja. Kayaknya Ayo. menghindari kombinasi Kaja Kari yang kita tahu juga kan. Happy birthday-nya langsung ya. Happy birthday-nya langsung. Langsung di ya. tempat tuh, kaget tuh pasti itu. Seadanya itu. Iya. Dan ya kita lihat juga untuk Rasi ya kan juga sering kali kita melihat dengan Kajanya. Cuman Arlot nih hero-hero dari Kars lagi yang dihabisi ternyata. Ya, menyisakan lapu-lapu kembali yang mungkin bisa diambil. Nah, ini- Atau Pakito. Kalau untuk melihat tadi seperti di game yang pertama Pai-nya sulit banget untuk dihancurin nih ya. Apakah mereka butuh yang burst nih? Berada di dalam satu lane yang sama untuk bisa ngancurin Pai secara cepat. Atau mereka akan bermain nih dengan satu landing yang sangat-sangat cepat yang bisa dimiliki oleh Kars. Kalau ini kan ya udah jaga landing, wave minion cukup lama. Betul. Ini dan Alter Ego draft mereka ini hampir sama dengan game satu match pertama mereka kemarin ya. Mereka bakal main di Objective Turtle. Tapi funny yang Funny. di ban ya. Mereka nggak mau kena cheese-pick-nya Kita lagi. cheese pick di Fanny last pick ya. Seperti Dejavu di match yang ke-1 tadi ya. Tapi untuk Alter Ego, mereka membutuhkan sosok jungler dan juga roamernya. Dan Next yang diamankan untuk adalah Martis. Martis. Dia ini match up yang biasanya ketemu sama Queen lah ya. Setidaknya dia punya immune dengan Mortal Coil. Gak keangkat ya kan. Iya. Ini DCC juga. Kars Pakitonya kemana ya? Ya siapa tahu sekarang kalau. Karena kita tahu Pakito sebenarnya
sekarang lagi di adjust juga, di buff lah. Lebih karena di buff untuk jabnya ya kan. Dimana lebarnya ini udah sama dengan knockout strike-nya juga udah dilebarin gitu loh dengan jabnya dia. Ya karena gangguan-gangguan yang dulu sering kita lihat dari Pakitonya Kars ya. Lewat lampu-lampunya tadi kan itu jadi mainnya covering banget gitu. Nah, punch for a punch. Nah Itu ini. dia. Kita panggil langsung keluar. Ya, Langsung keluar. Ritual memanggil Pakito Kars dan Minotaur yang sekarang diambil untuk Audi TZ. Last pick-nya nih, Romer balasan lagi. Masih ada Tigreal. Masih ada Tigreal atau ya mau Digi pun masih terbuka. Betul. Bisa netralisir dua kan sekaligus nih antara Guinevere dan juga dari Minotaurnya. Ya, dan memang untuk bisa membadani dari Rebellion ini agak kurang ya. Karena mereka kalau hanya mengandalkan Guinevere dengan item defense, ini bakal sedikit damage di early dan mereka susah untuk bisa contest di turtle. Iya. Tapi ya Grok juga bukan pilihan yang ya Grok ya. Baru dipanggil. Kayak Ini gitu. ritual ya. Kita panggil Grok untuk muncul. Ritual memanggilnya langsung nongol semua ya. Tapi enak banget buat counter initiate sih. Buat screening posisinya juga dari Minotaur. Dia bisa ngebalikin keadaan juga nantinya. Dan itu yang sudah akan dibawakan dari Alter Ego dan Mampukah 2-0 atau akan ada satu sama tapi ini ada Notot sama Cinta nih. Lucu amat sih berdua. Heeh. Dia yang kayak joget kecil gitu ya. Oke, dan untuk index rating nih, dari line up-nya dipegang oleh Rebellion ternyata untuk line up-nya. Dari push ability, kontrolnya juga sebenarnya hampir sama ya untuk keduanya. Tapi late game potential, ini kelihatannya masih, kalau kita lihat dari indeksnya dipegang sama Rebellion. Tapi biasanya itu kalau mereka lihat late game. Oke. Sekarang komposisi dari tim Alter Ego menang di turtle yang pertama. Oke. Wah. Minimal harus menang early-nya dulu. Betul. Yap. Game yang pertama sudah menjadi milik dari Alter Ego. Jadi dia waktunya kita menuju ke game yang kedua. Jadi MPL Arena sekali lagi pada Sobat Gajah. Wih, malam minggu mah sekarang udah gak kelabu. Ada MPL setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Ini. Tenang. Kita bakal temenin kalian terus. Tapi yang kalau ngeliat, sekarang Rasi dengan potensi. Kita tahu bagaimana Grok. Lagi-lagi dengan gameplay agresif. Betul. Ya ini udah ngemakin nge-screening lagi dan ya megangin aja auditizinya. Apalagi Grok dan Vexana ya. Clear line Iya. cepet banget. Asli. Udah pasti dong. Menang rotasi sih. Menang rotasi mereka. Mereka bakal bisa invade dengan sangat-sangat cepat seperti kita lihat sekarang. Iya, tapi ini Vincent hidupnya rada gak tenang juga ya. Barusan Rasi hampir saja bertamu, hampir saja bersilaturahmi. Tapi Vincentnya pun masih bisa pergi dengan spatial migration yang dia punya. Tapi kalau ngelihat dari clear cepet, Novaria juga punya potensi clear cepet ya. Dengan kombinasi Astral Metal dan Astral Spear-nya. Cuman kalau kita ngeliat kembali dari segi set talent emblemnya, ini Moeng ya dia ngebawa ke arah satu fatal ya. Yep, bawa fatal untuk maksimalin critical chance-nya dan ini. Rasi dengan Brave Smite dan juga dengan Wilderness Blessing. Jadi jauh lebih cepat untuk bisa melakukan rotasi bersama dengan Pride. Sama-sama pakai sepatu untuk talent yang kedua. Mau coba untuk mengandalkan movement ya. Dia Movement. mau mobility dengan cepat. Tapi lihat keren. Wow, langsung digas begitu saja. Tapi untungnya dengan Purify yang dimiliki oleh Cryde, selamatlah. Ya, dan Vincentnya galau tadi agak sedikit ya kan. Yep, kena efek Terrify ya. Efek terrifying. Dan sepertinya harus menunggu lagi waktu untuk Turtle muncul dalam 10 detik ke depan. Sedangkan ini kedua belah explainer masih baku hantam terus-terusan aja sih. Iya. Tapi Kars kayaknya terancam juga, tapi kita tidak tahu ya. Iya. Yang dimiliki oleh Pakito itu juga untuk dari Regen SP-nya, dari absorb-nya. Kencang banget juga. Yang biasanya tinju dibalas tinju, ini tinju dibalas palu ya. Palu ya keluar sekarang. Susah ya. Yep. Nah, kita harus melihat nanti decision apa yang bakal diambil oleh Kars. Apakah dia akan stay di lane atau nge-mirror pie-nya bakal kemana nih, screening pie. Iya, untuk sekarang dari Karsnya tertinggal. Astraliko udah langsung dikeluarkan dari sebuah pergerakan yang langsung dilakukan. Penalty zone kali ini langsung ada kode ke arah Vincent. Dan Vincent pun berhasil dihilangkan walaupun turtle-nya gagal diambil oleh Alter Ego dan berhasil diambil oleh Swallow. First Blood ditukar dengan adanya Turtle yang bisa dipegang juga sebetulnya Alter Ego masih di dalam keadaan yang cukup unggul. Namun kembali damage sebetulnya untuk burst-nya harus lebih unggul ya dibanding Pai. Pai, tapi Pai punya efek sisi yang cukup banyak juga. Dan lihat bagaimana Rasi yang mencoba untuk bermain agresif ternyata dipukul mundur juga oleh Rebellion. Dan sejauh ini kita melihat untuk area dari goldnya. Kedua marksman terlihat masih cukup berdamai. Masih aman aja, masih cukup tentram-tentram aja karena
sekarang bisa megang planningnya ya dengan poke dari jauh, menang range lah bisa Betul. dibilang juga. Yap, dan sudah mulai berdekat untuk ke Haskell ya, ini untuk Moai. Bahkan Corrosion masih tetap menjadi pilihan utama bagi Nino juga. Rebuild itemnya, yes, Novaria. Bisa jadi NOD untuk first item bagi Novaria. Wah, Novarianya NOD butuh ya NOD ya. Karena NOD, yes. Ayo. Karena kalau of Destiny sudah mulai ditinggalkan. Waduh, untuk laner. rame banget tuh pertempurannya karena sekarang Vincent pun masih bisa pergi tapi Audi. Minon Furia connect lagi tadi ke arah 3 player dan juga Rasinya. Ditembak oleh Suelo terbakar terkikislah sudah satu batuan tersebut. Yap, dan sebetulnya tadi momennya bagus banget sih. Minion Fury connect 3, tapi sayangnya memang gak ada Ini collab sakit damage burst. Tapi Moai ini benar-benar neken. Dia nggak mau kalah landing lagi sama Nino. Yap. Sakit amat bola. Dan juga sudah ada coveran di belakang sekarang. Selain daripada Haskell yang nantinya sudah selesai untuk Moai, dia juga punya efek heal yang diberikan dari Motivation Flower milik Nino. Dan Pai? Penalty zone connect ke arah 2 player. Asura Aura langsung dikeluarkan sementara Vincent yang terjebak. Decimate selesai lah sudah. Yap, informasi tidak ada special migration, tidak ada escape tools lagi untuk Vincent. Sehingga sudah langsung terkomit begitu saja. 2 point kill ditabung oleh Tas early yang cukup baik untuk seorang Martis. Kita tahu bagaimana snowballing effect yang harusnya bisa diambil sekarang dari Alter Ego. Ya, dan juga berhadapan dengan Martis. Ketika special migration memang bisa kena, tapi Mortal Coil juga posisi sedang dipergunakan oleh Martis. Itu gak bisa kemana-mana si Guinevere-nya, bakal kedorong terus-terusan. Kegeser-geser. Mau lompat pun kan ada animasinya ya. Iya, mau targeting juga harus benar-benar tunggu dulu dari Mortal Coil-nya nggak ada Betul, ya kan. betul. Jadi ya kita akan melihat seperti apa nantinya fight. Tapi Kar sudah mulai cut wave di arah depan base turret loh. Itu tadi Minotaur, Turtle, sama Grok baris bertiga. Ini mereka komunitas roamer apa gimana gitu. Lagi ini dia. Turtle-nya nyamar jadi tank. Waduh. Full semuanya ya. Tapi ini balik lagi sih, momentum sama-sama harus bisa diciptakan oleh kedua belah roamer. Buset, langsung dikageti begitu saya Rasi. Sudah mengecil kembali dengan Popnator yang sudah selesai tapi dilompatin. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa poin gila sekarang Vincent yang malah langsung gila dengan sangat cepat tapi Audi di sini menjadi satu korban kedua. Turtle-nya akan menjadi milik siapa ditembak kembali tapi Tas masih terlalu tebal dan Turtle menjadi milik Alter Ego. Yap, dan itu dia power dari Grok yang bisa counter initiate, bahkan keuntungan besar bisa diambil oleh Alter Ego dengan hancurnya outer middle turret yang begitu krusial. Ya, dan juga mereka mendapatkan Vincent bersama dengan Auditisi tadi. Dalam proses untuk mendapatkan mahal. Oke, nah sekarang cukup ragu. Penalty zone dan juga flicker nggak sampai nggak apa-apa. Pancingan. Iya, pancingannya karena tasnya ada di dalam rerumputan tapi dilompatin spatial migration. Oke, tapi ya setidaknya untuk pergerakannya dari Alter Ego mereka punya keuntungan yang cukup banyak. Tapi Buset, ini Karsnya mau langsung digebukin kayak begini. Harusnya gak bakal bisa bertahan. Dan benar saja Nino mendapatkan keuntungan kembali karena ada Golden Staff lagi di dalam tubuhnya. Wow, itu sangat cepat sekali kerjasama yang sudah terjadi tadi untuk di area dari top lane-nya dan gangguan kembali masuk, purple buff kembali diharas oleh Alter Ego. Yap, sementara sekarang Vincent kehidupannya semakin tidak aman karena begitu banyak tamu di dalam area purple buff yang dia miliki, mencoba untuk maju kembali. Didih ditembak gak kena. karena targetnya susah sih. Kan Grok punya Power Nature, Martis Betul. punya Mortal Wah. Coil. Makin kurang 1% ya. Iya. Kurang 1%. Dan masalahnya kalau misalkan dari Rebellion ini nggak inisiasi duluan, counter power initiate nih. Grok dan juga Terizla. Betul, ada wild charge, multi-zone. Iya makanya. Yang bisa membalikin apa yang dilemparkan oleh Rebellion ke mereka. Harus pancing dulu source sih dari Rebellion nih. Yap, tapi gimana pancingnya ya? 20 revive loh ini. Makanya susah. Yap. Entahlah Vincent dari Auditisi jangan sampai nanti wasting gitu ya kan. Betul. Harus minimal ada yang trigger dulu lah ya. Informasi harus disampaikan. Ya, dan triggernya pun sulit ya, karena Rasi pun punya power of nature. Yep. Apa yang mau di-trigger dari dia? Yang jelas pastinya, kembali, informasi lebih dulu didapatkan oleh Alter Ego berkat power of nature growth. Dia bisa masuk ke dalam rumput, dia bisa ngecek hutan lawan, dan bisa menjaga Nino dengan sangat-sangat bebas sekali. Lagi dan lagi nih ya bingung loh, yang satu punya Mortal Coil, yang satu punya Power of Nature, nunggu momentumnya kapan dia lompatnya gitu loh. Betul. Ini keburu kehilangan momentum, sementara sekarang Turtle-nya mereka udah serang kembali Audi. Melihat dari kejauhan, ditembaklah sudah dengan satu asal spear Astroniko, tapi ternyata Turtle-nya masih berhasil diamankan oleh Vincent. Wow, Turtle-nya masih bisa diselamatkan, tapi Audi dalam keadaan tidak baik-baik saja karena Audi dikejar habis-habisan. Tapi untungnya Grok balik badan. Yap,
Dan ini adalah retribution dari Vincent yang cukup kita rindukan ya sebenarnya ya. Yang Betul. dimana sempat ditantang juga waktu itu sama Kairi. Tapi ya kita akan melihat Lord yang di-secure sama Rebellion mampukah membuat mereka mengembalikan keadaan karena udah tertinggal 3.000 gold loh. Ya, 3.000 sebenarnya bukan jumlah yang signifikan ya, bukan jumlah yang terlalu besar juga. Karena untuk sementara waktu, ini team fight bisa jadi dilakukan juga oleh Alter Ego. Buset itu damage-nya ke Kari boleh-boleh juga tuh. Tapi Nino what? Satu ini lagi. Damage-nya begitu besar masuk dalam tubuh dari Kari. Tadi Vincent sebenarnya dapat ke arah tas sih. Tasnya udah gak punya mortal coil tapi sayangnya gak ada follow up damage. Dan sekarang dengan Lord yang sebetulnya juga bisa diamankan sama Rebellion tapi kayaknya masih belum bisa merubah keadaan. Betul. Meskipun memang Moe sudah memiliki Haspel bersama dengan Berserker, tapi dia belum punya Wind of Nature. Sedangkan Kari lihat sudah on the way untuk membeli Wind of Nature. Iya, ini Wind of Nature udah bakal jadi item wajib sih ya atas tabrakan-tabrakan. Tapi masalahnya, Moe kalau misalkan 1v1 sama Nino, ini susah juga dia Wind of Nature kayaknya nggak bikin dia selamat deh, true damage. True damage masih ada ya. Iya makanya. Oke. Tapi sekarang dari Alter Ego-nya, mereka bermain tarik dulu ke belakang. Lebih rapi dari Alter Ego, sembari menunggu untuk Lord yang kembali akan spawn. Jadi total point kill-nya kita tidak melihat Alter Ego yang bermain terlalu agresif. Oke, tapi untuk sejauh ini masih dipegang kembali oleh Alter Ego bahkan tidak ada turret yang tersentuh satupun. Betul. Karena benar-benar di zoning out abis-abisan tadi di game pertama. Di zoning outnya sama Selena Novaria. Sekarang di zoning outnya sama Grok. Yep. Yang selalu bisa mirror, yang selalu juga bisa memancing prahara gitu loh. Yang akhirnya ngebuat dari Rebellion mencoba untuk komit, tapi akhirnya jadi keraguan-raguan. Ya, dan aku melihat satu tugas baru untuk Pai, di mana dia menghilang dari map dan selalu mencari rumput yang sekiranya nanti ada pemain yang lewat. Dia nunggu di belakang sana dan ya ini setup dari Alter Ego yang sangat-sangat rapi sekali sekarang. Oke. Ya, positioning dari Nino juga ini susah banget buat ditangkap ya. Fortify juga ya. Makanya. Ini Vincent level 11, dikit lagi level 12. Sementara sekarang tasnya level 12 tapi ada penalty zone lagi udah langsung dikeluarkan. Spattle Vegas dan Violet Requiem semua dikeluarkan di hal tersebut. Oh, Locknya menjadi milik dari Alter Ego. Tapi sedikit lagi Vincent rasinya berhasil langsung dihancurkan dan pertempuran kembali terjadi di dalam ruang sempit yang begitu mematikan. Dan juga sekarang Vincent yang mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah dari Pai. Tapi Pai-nya masih berhasil selamat. Yap, ini Pai strong banget ya sekarang nggak babak belur kayak di game yang pertama. Tapi Lordnya tadi bisa diambil juga oleh Tas sehingga sudah mulai tersummon di top lane walaupun Rebellion bisa mendapatkan 2 pemain dari Alter Ego. Yap. Ini masih belum juga jadi game changer sih harusnya. Ya masih belum karena memang Lordnya masih jatuh ke tangan Alter Ego tadi yang pertama. Tapi meskipun begitu ya tadi, aku ngeliat ada pergerakan yang sangat mulus dari Kars. Karena dia berhasil untuk nge-pick ke Nino yang ada di tengah-tengah pemain-pemain Alter Ego yang lain. Yap. Ini lumayan lah ya. Betul. Jadi gangguan dan distraksi yang cukup besar dan Lordnya pun masih Lordnya pertama. Ya. Masih bisa di-clear dengan cukup cepat. Dengan adanya Moa yang sudah mulai sigap menuju ke arah top lane. Tapi ini udah mulai kekejar pelan-pelan. Ke arah late game ini Moa-nya juga bawa Purify. Ini bakal susah juga untuk ditarget nantinya sama teman-teman dari Alter Ego. Benar, apalagi dari penalty zone yang memang Buset. diharapkan bisa kena ya atau on point kita bilang. Karena tadi juga penalty zone-nya kan gak kena tadi, agak meleset. Dan Astralico connect ke arah 3 player. Akankah mereka melawan sebuah pertempuran? Karena Tas dengan Mortal Coil masih santai loh dia. Masih bisa pergi anti-sisi di dalam tubuhnya pun dimanfaatkan semuanya. Yep. Dan Nino turretnya hancur ya ternyata. Ini udah semakin lebih leluasa lagi nih. Trapping-trapping yang bisa dimanfaatkan. Tapi ya ingat ini ada Novaria yang sekarang jatuh ke tangan dari Rebellion. Missionnya juga bisa akhirnya dibalas buka gitu. Yes, dengan adanya Novaria, poking damage dari Rebellion ini bakal sakit dan harus diperhitungkan nanti ketika menginjak di late game. Karena dari Healing Alter Ego ini gak punya healer sama sekali. Yap. Beda kan, dengan adanya Minotaur yang dipakai oleh Auditizi, mereka bisa sustain untuk melakukan tarik ulur di Lord. Iya. Berbeda dengan Alter Ego yang harus komit untuk mendapatkan Lord. Ya dan apalagi di sini Rebellion bawa 2 hero scaling kan. Dari Novaria dan juga Bruno. Bruno-nya. Tapi untuk Lord Advantage harusnya ini gak jadi keuntungan justru ya. Karena tadi fight-nya kalah kan. Kalah 2 dan bahkan 1 bottom turret-nya hancur. Yeah. Nafas lebih panjang lagi untuk Rebellion. Tapi untuk sejauh ini masih mencari momentum. Dan sekarang Nino-nya udah gak sendirian. Nino-nya akan di cover abis-abisan sama Ras. Ya dan satu lagi ya, kalau kita tahu bahwa Martis ini adalah hero yang memang up banget buat di early game. Masuk ke mid dan bahkan sampai late game, biasanya dia fall off dengan cepat juga. Yap, oke. Tapi ya untuk sejauh ini dari Orange Buff-nya udah mulai didelegasikan. Udah selesai 3 item. Walaupun memang sebenarnya dari perbedaannya nggak terlalu signifikan ya antara kedua belah gold lanernya. Yap, dari kedua mid lanernya juga sama ya, dengan item damage yang sudah kita lihat. NOD tadi ada lightning juga menjadi item kedua bagi masing-masing mage untuk mid laner. Dan ada Flash of the Oasis ini bisa menjadi game changer. Yeah. Apalagi dengan
plus of dua assist akan bisa membuat efek kalkulasi dari tim lawan agak sedikit bingung nanti. Buyar ya. jadi Buyar, kayak bisa miscalculate. miskalkulasi. Oke. Shieldnya itu juga kan. Iya. PR apalagi cooldown kan cepet. Cooldownnya dia jadi cepat juga kan, bisa Iya. knock up lagi. Ini Kars juga barusan dapat informasi ada pergerakan Grok dan juga Kari di atas. Minion akankah dia tetap berada di landing tersebut atau dia akan pindah nih dari Lordnya? Ya, dan ini dia yang kita bilang bahwa bagaimana tarik ulur yang terjadi di Lord ini. Ini kalau gak cepat diselesaikan oleh Alter Ego, mereka akan kecicil dengan HP atau damage yang diberikan dari Lord. Nah ini. Sekarang PR-nya Lord yang udah nggak bisa ditarik terlalu jauh juga. Jadi mau nggak mau ya harus paksa ada di lini depan gitu kan untuk ya saling bertemu. Yang bisa megangin ya antara kedua belah jungler ataupun XP-nya. Iya. Dan sekarang dari positioningnya udah mulai di set up juga oleh kedua belah tim. Lane udah mulai diurus juga sama Rebellion. Dan bahkan sekarang dipegang sama Vincent duluan. Masih dengan posisi reset ya sebenarnya. Dan untuk open vision-nya dari arah jalur wave management yang sudah dilakukan oleh Rebellion, mereka udah dapetin untuk di area topnya. Mereka bisa agak menunggu, tapi mereka harus berhati-hati dengan ambush yang sedang coba untuk dilakukan Ino. Yap, trapping yang mengerikan ya, karena nggak sendirian. Nah itu masalahnya, dari tadi udah jalan bareng aja. Nggak ada combo Kajakari, Betul. combo Brokari juga tetap jadi. Bener, langsung ya wild charge dadakan. Ini 1,8 detik kan? 1,8. Itu lumayan lama dan cukup gitu untuk Karim dengan item-item yang sudah dibuat juga. Tapi Vincent, Weh, ada pergerakan yang udah dilakukan tapi Vincent akankah bisa mendapatkan lagi ke arah Lord tersebut karena sedikit lagi Vincent sisa. Depannya berbeda sedikit lagi Pai-nya akankah bisa bertahan tapi Pai berhasil dihancurkan. Lord belum menjadi milik siapapun. yap. Dan sekarang kedua belah jungler masih ready dan bahkan Karsnya. Karsnya maju lagi dong Lordnya. Sedikit lagi, satu bar lagi tapi Kereset akan menjadi milik siapa? Dan Keresetlah sudah semuanya. Yap. Dan tadi ada retribution yang ternyata terlihat ya keluar dari tas. Yes, dan bahkan Vincent belum menggunakan retribution dan Lord ini bisa jatuh ke tangan Rebellion. Yap, itu dia waktunya untuk Rebellion. Mereka bisa saja menguasai di area Lord ini karena sedikit lagi bisa ada Lord yang menjadi milik dari Rebellion. Dan juga pertempuran yang langsung saja mereka buka. Ada WW di dalam dari tubuh Nino, tapi Vincent yang melihat keberadaan Nino. Dan Nino pun berhasil dihancurkan, bahkan tasnya berlarian masuk ke dalam base yang dia punya. Dan ini adalah hero nyaman dari Kars yang memang harusnya bisa menjadi kekuatan untuk Rebellion. Dan sekarang momennya berbalik. Dengan Lord yang akan terpanggil, masuk lagi Vincentnya. Yap, sementara itu hanya ada 2 player yang bersiap untuk bisa melakukan defense terhadap satu base utama yang dimiliki oleh Alter Ego Pai. Ada pergerakan Audi, Jabiran Burda dikeluarkan dan juga pertempuran kembali terjadi di mana mereka sekarang langsung berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan, tapi web minion habis. Yap, tapi masih ada di arah tengah dan 3 pemain tersisa. Oke, waktunya pertempuran kembali dan poinnya free hit banget untuk bisa mengatakan seluruh damage yang dia milikin. Bahkan tasnya hancur, rasinya langsung menghilang, weapon masuk. Akankah mereka bisa menyamakan kedudukan karena sedikit lagi bisa Lord masih berjalan di bagian bawah, kesempatan untuk mereka terbuka. Yap, tapi Lordnya masih ketahan inner turret, tapi What? Lars, what? Dan Dido pun langsung hancur, base-nya terbuka, game 1 sama. Dan 1 sama perdana sepanjang MPL Indonesia season yang ke-13. Kesabaran dan momentum yang akhirnya bisa diciptakan oleh Rebellion dan memaksa Alter Ego ke game yang ketiga. Kesabaran dan juga counter initiate yang dilakukan Rebellion tadi. Melihat council play yang sudah dibuka. Dan council play tersebut terkena Astral Echo tadi. Yes, dan Retris juga yang ke-trigger tadi. Benar. Jadi momentum. Dan akhirnya yang kita lihat bagaimana harusnya Grok bisa melakukan counter initiate. Ini disabarin. Disabarin terus-terusan dan gak mau lagi adanya kejadian itu terulang. Ya udah, mereka yang sabar, mereka yang coba untuk meng-counter initiate dan akhirnya momentum bisa berbalik untuk Rebellion. Yes, Nova Ria. Ini kembali menjadi salah satu kunci utama juga untuk bisa mencuri poin tadi dari Alter Ego. Dan ya dengan efek sustain yang bisa diberikan tadi. Guinevere yang secara terus-menerus di heal oleh Minotaur. Ini bisa megang Lordnya. Dan megang Lord yang lama juga ini bukan tugas mudah bagi Alter Ego. Karena mereka gak ada healer di belakang. Plus tadi ada satu miss retry ya. Di saat Lordnya kereset itu ternyata. Ya, tapi retry udah kepake. Wah, infonya bagus banget itu. Lordnya tinggal dikit sebenarnya. Iya. Tapi posisi lagi kereset dan jalan ke belakang. Iya. Waktu dia jalan ke belakang, HP-nya nambah. Nambah lagi. Iya, dan juga yang
penting adalah posisi menentukan prestasi, positioning Moai. Yes, akhirnya kita melihat ya. Meskipun terpressure tapi akhirnya bisa keluar tadi. Yap. Dan yang satu yang aku mention tadi, Kars yang kalau kita lihat kan sempat buat dapetin Nino kan. Ya, tapi setelah itu kita lihat Kars ini dia bisa ngincer mage-nya, Keren-nya ya. Krite-nya diincer tadi. Jadi semua yang di belakang akhirnya bisa diincer dengan Hero Comfort. Pede banget, Hero nyaman. pede banget Karsede tadi mainnya itu. Yes. Pokok masuk, gas, cabut. Betul. Nah itu mungkin hero nyaman kembali lagi ya kan. Iya. Kenyamanan itu penting ya teman-teman ya. Betul, kenyamanan nomor 1. Buat apa suka tapi nggak nyaman kan? Wah, Wah. Ya bener, maksudnya suka hero-nya tapi ternyata nggak nyaman pakainya kan gimana? Ayo. kita ikutin dulu mainnya nih teman-teman. Tapi ya, ini akhirnya menjadi laga panas ya. Setelah kita melihat bagaimana dominasi 2-0 terjadi. Iya, benar. Ini 3 game perdana nih. Ya, bukan hanya 3 game perdana. Ini bisa mengulang sebenarnya mimpi buruk Alter Ego di season yang kemarin. Iya, Karena kan 21-21 juga ya. Betul, mereka selalu kalah 2-1. season sebelumnya coba lihat. Ya, jadi bisa jadi ada satu counterpartnya di mana wah ini memang pengen menang tapi gak bisa karena lawannya juga Rebellion. Yang ternyata memang Rebellion siap di game yang kedua tadi dengan memberikan hero nyaman bagi Kars. Ini udah dapat dan juga mereka sabar banget. Mereka nunggu sampai dengan di momen yang terakhir. Baru akhirnya dibalikkan semuanya. Yap. Banyak banget faktor-faktor kecil yang juga menentukan seperti tadi mungkin retri yang terlalu cepat. Terus juga dari tim fight yang inisiasinya yang pas juga tadi buat Rebellion. Plus ini adalah salah satu kesulitan ya untuk melakukan pertempuran di area dari Lord ataupun Turtle yang sekarang teman-teman. Karena tempatnya tidak seluas dulu. Sempit. Hati-hati, hati-hati jangan dibawa kejauhan, takutnya lu yang sakit ya. Ya baik, Ya. saya shock di situnya. Oke, tapi ya cukup tegang ya karena dari tadi tarik ulur, Yep. saling counter-mengcounter tapi kita akan melihat untuk player of the game jatuh kepada Swelo. Oke, Swelo dengan Novaria tadi. Ya, Hero Mage Smith yang juga punya potensi penting lah. Selain daripada memberikan damage yang besar juga, dia harus bisa overvision buat teman-teman yang lain. Dia juga bisa memberikan efek slow dengan S-Queen 1. Ya dan item pertama NOD itu loh. Nah, first item NOD. Iya. Yang memang menjadi salah satu item yang jadi langganan lah. Terlepas daripada memang Club of Destiny yang sudah bukan menjadi pasangan buat Lightning Truncheon-nya. Dan- Cocok ya. Udah gak cocok ya, udah pisah mereka. Terus dia juga membawakan item assassin. Emblem assassin. Oke, dan mari kita lihat untuk highlight. Dari game yang kedua, game yang berlangsung dengan cukup panjang ya. Dari setup-nya, ini masih bagus tadi buat Alter Ego. Tapi untuk di turtle yang pertama ternyata satu Astral Sphere berhasil untuk mencuri satu turtle. Dan untuk team fight yang selanjutnya, semakin panjang team fight ini sebenarnya semakin tidak menguntungkan bagi Alter Ego. Karena yang pertama, power dari Martis di late game gak terlalu bagus. Yang kedua, mereka gak bisa menahan damage cicilan dari Lord terlalu lama juga. Karena gak punya healer di belakang. Ini di match ini ya. Ini yang terakhir nih. Aha, yang terakhir juga. Wah ini banyak banget sisi sih. Betul. Semua sisi udah dilepasin, wildcard sudah dipakai ke belakang. Dan dengan habisnya crowd control dari Alter Ego ya memudahkan jelas. Ini jalan buat Rebellion tiba-tiba bisa membalikkan keadaan. Dan targeting dari Kars juga udah bagus banget ya. Yep. Dan akhirnya ya tanpa adanya retribution, ini digas aja terus Iya. sama Rebellion. Tapi entah kenapa, dengan tidak adanya retribution yang dimiliki oleh Alter Ego, tadi beberapa playernya masih stay di situ. Jadi paksa ya soalnya Masih mereka kejar-kejar Iya, juga. mereka masih mencoba untuk memaksakan keadaan yang pada akhirnya ya ini menit 16 yang respawnnya udah mulai berasa. Dan juga Moanya bebas di belakang Bener, tadi. free hit banget kan. Free hit buat Bruno. Oke, tapi ada 3 kata viral buat game kedua ini. Apa itu? Lompat kan nih. Lompat. Antara Terizla sama Guinevere kan. Tapi ini dia, Swelo. Swelo. Kamu MVP Swelo. Nah, ngadep sini nah. Ya. Ya ampun. Ilah. Dan gue jemput lu ke belakang ya. Duh. Mau nyebut Swelo apa yang lain nih? Waduh, Ya. berat lagi ya. Oke, Swelo jadi alasan aja. bisa. Oke, dan post game kita dengan full damage item juga. Semi lah, hybrid build ini diambil oleh Kars. Dia punya Heptasis dan dia punya satu Hunter Stack bersama dengan Malvictor. Jadi ada Brute Force yang dimana kita tahu juga Brute Force kan ada sedikit perubahan ya. Ya. Jadi lumayan banget untuk ada efek cooldown-nya, juga ada tambahan dari movement speed-nya masih ada, terus juga masih ada yang ini ya, nambah physical dan juga magic attack. Dengan stack-stack yang bisa diberikan ya. Dan Martis sayang sekali untuk Tas memang berhasil untuk mengendalikan jalannya alur permainan di awal tadi. Tapi ternyata ya Martis cukup fall off tadi. Iya.
Dan satu deck yang diterima oleh Trasida ini yang terakhir ya tadi ya. Dan kalau ngelihat dari sisi alter ego terlihat minim damage ya. Yes, karena Karena dari Krete juga ini mau bikin item defense kan. Plus Nino-nya ini single target. yes, Nino single target, Rasi defense item, Pai defense item. Iya. Jadi mereka ya mau gak mau memang proyeksi mereka adalah Nino harus bisa kasih damage yang besar. Ya dan masalahnya itu chain CC-nya juga kan terasa dan Banyak. targeting juga Betul. dari Karsnya ke arah Nino yang akhirnya membuat Nino nggak free hit. Dan Rich Guy, by UBS Gold jatuh kepada Moai. Moai dengan Bruno yang sudah dipakai juga dan dibawakan dengan cukup bagus, apalagi di late game yang tidak ada yang menargetkan ke dia. Iya. Dengan range Bruno yang cukup jauh untuk physical attack dia. Udah Jaga mulai jarak nih ya. Moy. Iya. Moy udah mulai nih ya. Kemarin kan masalahnya di hari pertama kayak anak baru di ospek ya. Iya. Disikatin terus. Terus FYP saya Moai semua. Iya. Hari ini udah mulai nih. Mulai dia menunjukkan Mulai. kelasnya. Risetnya cepet ya berarti Ya. karena waktunya singkat loh. Dari semalam sampai sekarang ada di hari kedua match kedua mereka juga. Dan sekarang satu sama dan biasanya ada setelah satu sama ada yang siap-siap di belakang. Ini perdana loh, ini perdana. Iya. Perdana Akhirnya ya. nih. Dari kemarin belum ada yang maju kan? Dari kemarin belum ada yang Belum dong, maju belum ke situ ya, dong. ngobrol-ngobrol ya. Kalau ada saya kan biasa lah ya. Kita kan mau menghibur, ini weekend, harus panjang. Benar Baik dong? Om. Baik Om. Kita harus menghibur mereka semua. Siap kita menghibur Saya- kalian semua. Siap saya- kita menemani kalian. Ini baru jam 8. Oh, saya sih sudah siap lah ya. Masih jam Heeh. 4 malam minggu baru mulai. nih. Baru Iya, mulai iya, ya kan? apa itu ya kan? Selesai cepet enggak lah. Bisa, Abis ini masih ada satu match Wah ini lagi. seru, abis ini masih seru abis ini. Tambah malam tambah panas. Betul. Tambah panjang ntar match-nya. Tambah panjang. Karena itu ditunggu juga kan. Bener. match-nya. Betul, betul. Ya udah, seperti biasa sebelum menuju ke game yang ketiga kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih ya dengan beberapa pengunjung yang ada di sini. Jadi Kakak Maria, take it away. Thank you casters. Satu sama pertama di 4 match yang sudah berlangsung. Luar biasa sekali satu sama dari Alter Ego dan juga Rebellion. Dan kali ini daripada kita juga grogi kan ya, aduh kenapa satu sama, mungkin ada yang penasaran, aduh kenapa satu sama sih. Kita coba lupakan dulu karena di sebelah aku juga ada yang lagi panas gitu super fan. Kita lihat sign-nya. Pak Manta, anaknya saya bawa ke MPL Arena. Yuk perkenalkan dulu nama kamu siapa? Halo, nama gue Dayat. Dayat, ini siapa namanya? Nama saya Aura. Dayat sama Aura, tapi kan yang main Alter Ego sama Rebellion, kok ada Aura di sini ya? By the way kalian berdua ini mendukung siapa di sini? Alter Ego dong, udah jelas. Alter Ego juga. Oh, aku boleh tanya, Pak Manta ini berarti bapaknya Aura? Betul, bapaknya. Terus kamu minta izin lewat MPL? Betul. Emang bapaknya Pak Manta ini nonton MPL? Sering nonton sih sama sering. adiknya dia, Sering nonton sama adiknya dia, Iya. tapi kalau misalnya aku boleh tahu emang kalian berdua ini emang pacaran? pacaran. Katanya ini udah bertahun-tahun lamanya. Betul. Berapa lama? Udah hampir mau 10 tahun kita. 10 tahun coba. Lama banget. Dari kamu umur berapa berarti? Sekarang umur berapa? Waktu itu sih saya kelas 1 SMA, dia kelas 2 SMP. Dan sekarang udah kuliah. Saya udah lulus, kalau Iya, dia lagi Berarti skripsi. nunggu nikahnya setelah lulus. Betul. Oh my god. Ya tapi aku ngelihat dari tadi tuh Aura ini kayak kedinginan loh. Bukannya dikasih gitu loh jaketnya. Kasih coba. Kasih dong tayang. Jaketnya dikasih dong tayang. Sini aku pegangin. Pak Manta, anak saya dibawa, anaknya saya bawa ke MPL Arena. Aduh cie. Cienya dong, cienya tepuk tangannya dong buat mereka berdua. Kita doain semoga mereka berdua langgeng. Tapi aku mau nanya deh. Kalau dari Aura, emang kamu srek sama Dayat? Sampai menunggu selama itu? Insya Allah Srek? ya. Kalau tapi kamu main Mobile Legends juga nggak? Main Mobile Legends juga nggak? Tidak. Main Mobile Legends juga nggak? ya Main. Hero favorit kamu apa? Delia. Lilia. Hero favorit kamu apa Dayat? Benedetta. Benedetta. Kamu digendong nggak sama dia? Saya yang gendong Loh alah, kok bisa? Kenapa kok bisa kamu yang gendong dia? Wah Dayat. Dayat keterlaluan banget masa cewek yang Pembohongan gendong. publik itu. Oh sebenarnya siapa yang gendong? Saya udah pasti, cowok perkasa ya gak sih guys? Emang kamu rank apa? Masih honor kak. Gak apa-apa. Kalau kamu rank apa? Taunya dia mythical itu, immortal lagi. Enggak, kamu ranknya apa sekarang?
Itik. Mitik. Mitik apa? Mitik aja. Mitik aja. Tapi gimana sih tentang match tadi? Kamu kasih semangat dong buat Alter Ego. Biar nanti mungkin bisa 2-1 kan buat Alter Ego. Kasih semangat dong buat tim Alter Ego yang lagi nonton nih. Ya buat lagi nonton kasih semangat lagi yo buat Alter Ego biar dapat 2-1. Yeay, coba kamu. All in Alter Ego. Sekali minta tolong Alter Champs buat kasih yel-yel buat Alter Ego yuk. Bisa yuk? Ya coba tercem yel-yelnya. Alter Champs yuk yel-yelnya bisa. Kita semangatin Alter Ego. Alter Champs. Alter Ego. Alter Ego. Alter Ego. Luar biasa sekali di sini kepanasannya. Kalau gitu langsung aja kita balikin ke casters. Casters, take it away. Ini tadi kalau gua nggak salah dengar 10 tahun ya bareng. Iya, 10 tahun buset dah. Nyicil motor udah selesai. Ya, motor udah selesai tuh. Kalau anak sekolah tuh 10 tahun udah kelas berapa tuh? Udah kelas berapa tuh 10 tahun tuh? Kalau rumah udah jadi juga. KPR udah lunas. Elah. No challenge too big, no smile too small for us. Sometimes you can tell a person is special the first time you meet them.
team is banning. Please ban a hero. The enemy is picking. Only love and Your night team is are picking. everlasting. Do you want to make friends with Nana? Come on, Dexter. It's our The enemy showtime. is picking. Let's hear from the crowd. Make some noise for yours truly. Ready, go. Your team is picking. 出ておいで、奥の炎。 The enemy is picking. Minotaur will finish off what was left undone. It is in despair that I see the fondest Let's make hopes. the whole world Your green team and is lively. picking. I might not be a lighted man, but I do know my traits. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Deploy. Smash them. Life itself is a trial. Rage serves best when it's tamed.
some hammering. The past is my momentum. Do not try my patience or rage. For the Minoan blood that runs in me. Minoan rage! I have a hammer to swing. The glory of Minoan will be known across the land. Launch attack! Victory takes rage knows no bounds. Not even close to what the maze offered. An ally has slain the turret. An enemy has been slain. No journey too far. Find my people. Ah! They need some hammering. There must be more of us out there. Request backup. An enemy has been slain. Ally has been slain. Ally has been Minoan rage!
is a trial. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Victory takes one swing at a time. Double kill. Team destroyed the turret. Request backup. Serves best when it's pain. Team destroyed a turret. For the Minoan blood that runs in me. Slain Lord. The glory of Minoan will be known across the land. No journey too far. Find my people. Not even close to what the maze offered. Request backup. Team destroyed a turret. Team destroyed a turret. Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. An enemy has been slain. Ally has been. Enemy double kill. No journey too far. Find my people. Ah! They need some hammering.
us out there. The glory of Minoan will be known across the land. Initiate retreat. The past tranquilized. Request backup. Victory takes one swing at a time. Ally has been slain. Shut down. Killing. Rage knows no bounds. Tranquilized. Not even close to what the maze offered. Life itself is a trial. Not even close to what the maze offered. Minoan rage! I have a hammer to swing. There must be more of us out there. For the Minoan blood that runs in me. Initiate retreat.
best when it's tame. No journey too far. Find my people. Do not try my patience or rage. Feel fires of rage. Team destroyed a turret. Shut down. Ally has been slain. Enemy killing spree. Enemy double Ha! They need some hammer. kill. Enemy rampage. Rage knows no bounds. The glory of Minoan. Tranquilize. Our turret is under attack. Our inhibitor turret is under attack. No journey too far. Find my people. Initiate retreat. Slain. Life itself is a trial. I have a hammer to swing. For the Minoan blood that runs in me. Do not try my patience or rage. Team destroyed a turret. Feel fires of rage. Enemy has been slain.
challenge too big, no smile too small for us. ban a hero. Your team is banning. Your team is picked. Test. Alpha is online. The enemy is picked. Love and hope are the two Please pick a greatest hero. inventions. Do you want a drink?
You got a good taste. It is in despair that I see Your the team is fondest picking. hopes. Everything engulfed in flames. I've been waiting for The too enemy long. is picking. I am a daughter of Northern Vale. I swear to protect it till my last breath. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Ult, smash them.
Request backup. Enemy has slain the turtle. Request backup.
can tell a person is special the first time you meet them. Fighting Kimmy! No challenge too big, no smile too small for us. It is in despair that I see the fondest hopes.
Sometimes you can tell a person is special the first time you meet them. Time flies when you're having fun, doesn't it? I almost feel bored. That's something new. Sometimes you can tell a person is...
just feel bored. That's something new. Time flies when you're having fun, doesn't it? The enemy is banning. For honor! Please ban a hero. I am he, and always will be, no matter what. As fleeting as a snowflake's breath, as timeless as a glacier's heart. Hoot hoot! Horology is my craft. Diggy is my name. Do you want to make friends with Nana? Your team is picking. It is in despair that I see the fondest hopes. The enemy is picking. Minotaur will finish off what was left undone. Pain is the proof that I'm still alive. It is who we are. I'm born with talent. Gust. Alpha is online. Everything engulfed in flames. The enemy is picking. 3,000 worlds, and not a single worthy foe. I see lots of prey. Your team is picking. Of imprisonment.
Among the planes exists the equilibrium, which I was made for. Seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Troops deployed! No journey too far. Find my people. Not even close to what the maze offered. First blood! Ha! They need some hammering. Minoan rage! Is a trial. There must be more of us out there. Request backup! Ally has been slain. The glory of Minoan will be known across the land. Ally has been slain. Slain the turtle. You have been slain. The past is my momentum. For the Minoan blood that runs in me. Victory takes one swing at a time. Do not try my patience or rage. I have a hammer to swing.
enemy has slain the turtle. There must Our be more turret of us has out been there. destroyed. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Enemy double. Our turret is under attack. Not even close to what the maze offered. No journey too far. Find my people. The glory of Minoan will be known across the land. Rampage. Rage Our serves turret is best under when it's attack. tamed. Our turret has been destroyed. Life itself is a trial. Enemy double kill. Our turret is under attack. Enemy rampage. Your team destroyed a turret. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. The enemy has slain the turtle. Minoan rage! Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. For the Minoan blood that runs in me. Feel fires of rage! Our inhibitor turret is under attack. Ha! They need some hammering. Victory takes one swing. Shut down. Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Our base is under attack. Do not try my patience or rage. Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. Our base is under attack.
Yalah, dari tadi gue nggak nyalain mic. Agak main MCL dari tadi, kenapa ya aneh ya? No challenge too big, no smile too small for us. Tuh, udah bener. Final. Oh, dari tadi aneh. Final nggak pakai. Udah main. Nah, menang nggak? Menang nggak? Nggak bisa. Udah. Nah. Udah kalah. Nge-lag. Hantu legendaris siapa ya? Tobat. Nggak, baru ada suaranya, tadi nggak ada suaranya guys. Gimana sih? Aduh, mana seru nih, mana suaranya pada? Your team is banning. Please ban a hero.
Ya di ban lagi. Romer Nana Romer. The enemy is If I was just a tree in the forest, would things have been different? I am he, and always will be, no matter what. The falling stars brought us here. Dia Nana Romer aja, Nana Romer. In Harmonia, my arrow flies towards hope. I love the smell of gunpowder in the morning. Sniper ready. Give me a target. Main nge-rek lah ya elah main Wipe out all the injustice in the world. Udah jangan paksa. Kebiasaan emang. Nah, belum download gimana sih? Ya. Kebiasaan. Starlight of Pisces shines on my sword. Turun mulu. Hyper Ancelat lagi. Kasih aja XP harusnya tuh si Akainya. Elah daripada dia mid. Bener. Daripada dia lo itu lebih parah. Pertama di troll. MCL nge-lag. Ini ya elah. Cowok lagi. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Deploy. Smash them. You are lucky to have Nana by your side. Never too late to be happy. First blood. Launch attack.
my god lah guys. Launch attack. You will be punished if you've done An enemy has been slain. Bagus lah. Ally has been Nana once had a best friend. An enemy has been slain. Team You are lucky to have Nana by your side. launch attack. Team destroyed a turret. Nana's getting Launch attack. Request backup. so clear. Launch attack. An enemy has been slain. Team destroyed a turret. You have slain an enemy. Ini mati guys. GG dia. Killing spree. You have slain an enemy. Wuh, jadi tembak saya. Nana gue keren juga guys. Balik dulu lah. Ternyata Nana gue sakit guys. Cuma jalannya lambat guys. An ally has slain. Request backup. Jangan lama-lama sih. Turret has been destroyed. You will be punished if you've done something wrong. Nggak dapet dong gue. Nana didn't mean to hurt anybody. Launch attack. Your team destroyed a turret. Request backup. Don't look down, Nana. Mega kill. Launch double kill. Tanya liko-liko dia. Oh, gue balas. Lu bisa shoot, gue bisa shoot juga guys. Nana. Ini menang kolektor guys. Dia tadi nge-lag kenapa ya? Apa negaranya pindah ya? Tadi gue juga nggak bisa nyawer ya. Nggak bisa nyawer temen gue. Masa negaranya pindah? That's not good. Aduh. It's not waves. It's Nana's tail. Stay happy, everybody. Hi, you will be punished if you've done something
Sakit guys. The water waves launch attack. Launch attack. Backup. Double kill. Launch attack. Bu ya. Ih, ada bikin itu. Buat apa ya guys? Initiate retreat. Nana once had a best friend. I really miss her. Launch attack. Jadi lo murah tapi sakit guys ya. Buddy. You will be punished if you don't slain turret. An enemy has been slain. Aduh. Initiate retreat. Launch attack. Shut down. Di parah. Request backup. Launch attack. Oh, sakit ya. Launch attack. Gak ada yang bikin itu, berarti gue adalah ini guys. Be happy, everybody. An enemy has been slain. Team destroy the turret. Launch attack. Killing spree. Launch attack. Launch attack. They really don't cherish beautiful things. That's not good. Enemy gone. Oh, sakit banget ya guys. Oh, ceban nih Tete. Nana's on quest backup. Our turret is under attack. Destroy the turret. An enemy has been slain. Our turret has been destroyed. Mega kill. Double kill. Launch attack. Inhibitor turret is under attack. Don't kill your turret is under attack. Ally has slain Lord. Turret has been destroyed. Don't look down on us. Iyalah bawahnya guys. Request backup.
Puyeng gue. Kalau nggak ada gimana di kick? Your team is banning. Please ban a hero. Bagus. Kayak cim-cim. Kayak cim-cim. Your team is picking. I, The enemy is Minotaur, picking. will finish off what was left undone. Need some stitches? I can help. Gaze upon the edge of the Your void. team is picking. I'm bound by nothing, be it family or destiny. When the bell jingles, the party The starts. enemy is picking. Bawa mage bisa. The ocean is not just a It ain't home. just a game. Your It team is You who gotta we fight for are. yourself. This land is our homeland, and it will soon be your burial ground. Even the strongest of currents fail The to enemy claim is me. picking.
Alright, hajar bro sampai glory. Gak tahu pada. Gas ya My gas. blood boils until the day I die. Lintangan nih kalau mau ke glory guys ya. Kalau di atas kayak lebih gampang guys katanya guys ya. Melisanya belum expert. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battle troops. Deploy. Smash them! There must be more of us out there. Iyalah dia cuma mau ngetik itu. Ha! They need some hammering. Di hypernya siapa guys? Victory takes one swing at a time. Initiate retreat! Rage serves best when it's tamed. Minoan rage! Request backup! Oh, gather up the turtle! No journey too far. Find my people. Jangan mati lagi bawah. Slain! Mati dulu, jalannya lambat guys. Life itself is a trial. Ya ada flicker. The past is my momentum. Request backup!
glory of Minoan will be known across the land. Rage knows no bounds! An enemy has been slain. Do not try my more rage. Launch attack. I have a hammer to swing. Gather up the turtle. An ally has slain the turtle. Ally has been slain. For the Minoan blood that runs in me. Be all fires of rage! Your team destroyed a turret. Kalah guys. Kalah flicker. Rage serves best when it's tame. Killing spree. I have a hammer to swing. The past is my momentum. Launch attack. Rage knows no bounds. Our turret has been destroyed. No journey too far. Shut Find down. my people. An ally has slain the turtle. Initiate retreat. Ha! They need some hammering. Our turret has been destroyed. Our turret has been attack. Launch attack. For the Minoan blood that runs in me. Feel fires of rage! Our turret is under attack.
Kok ke Smackdown mulu ya? Initiate retreat. Request backup. Gather up the Lord. There must be more of us out there. An enemy has been slain. Our turret is under attack. Launch attack. Double kill. Attack. Do not try my patience or rage. Team destroyed a turret. Not even close to what the mages are. Launch attack. The glory Initiate retreat. will be known across the land. Do not try my patience or rage. Your team destroyed a turret. No journey too far to find my people. Your team destroyed a turret. Launch Life attack. itself is a trial. Launch attack. Killing spree. Shut down. Ally has been initiated. Shut down. Enemy double. For the Minoan blood that runs in me. An enemy has been slain. Initiate retreat. Minoan rage! You have been slain. Tranquilize! Anjar. Our turret is under attack. There must be more of us out there. Ayo Mia Mia, Mia Pacol. Launch attack. Request back. Initiate retreat. Launch attack. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Enemy rampage. Your team destroyed a turret.
rage serves best when it's Shut tamed. down. I have a hammer to swing. An enemy has been slain. Ally has been slain. Victory takes Request backup. Initiate retreat. not even close to what the maze offered. Ally has been slain. Mianya ngapain sih? The past is my momentum. An enemy has been slain. Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Our inhibitor is under attack. Our turret has been destroyed. Our base is under attack. Mayo palang. Defeat. Pagi biasa. Tumben sih ini pada nggak online.
kurang bagus. Please ban a hero. Your team is banning. Your team is picking. I, enemy is Minotaur, will finish off what was left undone. Kurang sakit. Sagittarius guides my arrow. I see lots of prey. Your team is picking. Another gold medal in my pocket. Payback The time. enemy is picking. Three 3,000 worlds, and not a single worthy foe. I'm born with talent. Experience the euphony of suffering. I would rather betray the world enemy is than let the picking. world betray me. Oke, di tengah-tengah itu agak susah ya kayaknya. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Deployed. Smash them! Bang kayaknya sih. There must be more of us out there. Victory takes one swing at a time.
Kok bisa sih guys? Oh, tanknya matis guys. Ke kepala gue. No journey too far to find my people. For the Minoan blood that runs in Request backup. Ally has been slain. Launch attack. Initiate retreat. Launch attack. is a trial. The past is my momentum. Initiate retreat. An ally has been slain. Not even close to what the maze offers. I have a hammer to swing. Ini mainnya gimana sih? Request backup. The glory of Minoan will be known across the land. Launch attack. Request backup. Enemy rampage. Request backup. Range serves best when it's tamed. Launch attack. Request backup. Enemy has slain the turtle. Minoan rage! Launch attack. An enemy has been slain. Ally has been slain. Do not try my patience. Or Bujang gue mainnya. ha! They need some hammering. For the Minoan blood that runs in me. Ally has been slain. Request backup. The glory
of Minoan will be known across the land. Makan mulu. Do not try my patience. For Our rage. turret has been destroyed. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Ally has been slain. Gimana sih mainnya? Victory takes one swing at a time. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. The enemy has slain the turtle. The past is my momentum. Request backup. Rage serves best when it's tamed. I have a hammer to swing. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. There must be more of us out there. Our inhibitor turret is under attack. No journey too far. Find my people. Rage knows no bounds. Our turret is under attack. Launch attack. Shut down. Life itself is a trial. Our inhibitor turret is under attack. Not even close to what the maze offers. Request backup. Slain. An enemy has been slain. Enemy rampage. Enemy double kill. The enemy has slain more. Shut down. Our initiator is under attack. Has been slain. Enemy double kill. The past is my momentum. Our inhibitor turret is under attack. I have a hammer to swing. Initiate retreat. Rage serves best when Our it's inhibitor tamed. turret is under attack. Our turret has been destroyed.
No journey too far. Find my people. Our inhibitor turret is under attack. For the Minoan light and run. Defeat. Please ban a hero. Kok tidur rambutnya gini? Dia rambutnya gitu. Your team is banning. The enemy is picking. Time to drop the Your beat of the team flash. is picking. Another gold medal in my pocket. Even the strongest of birds enemy fail is to picking. claim me. Only love and night are
everlasting. Please pick a hero. Of imprisonment. Mighty oaks from little acorns grow. Love outshines the golden crown. Chivalry is dead, and I will revive it. Always on the way. Your team is picking. Tremble in my presence. Capek lagi nih. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the bell. Troops deployed. Smash them! Green leaves may fade, but wisdom is evergreen. Time teaches you things you can't learn. Gila, udah ditantangin guys. Kids, pride usually comes Banyak ini before the guys. fall. In death, I shall be reborn. The abyss may corrode our land, but not our ire will. For thousands of years, I've searched in vain for the ancient one. Time teaches you things you can't Launch learn. attack! First blood. Aduh, ya mati deh gua. Pride usually comes before the fall. Request backup. Initiate retreat. For thousands of years, I've searched in vain
for the Ancient One. Retreat from the turtle! Seeds of hope are all over this land. Launch attack! An ally has slain the turtle! Launch attack! Double kill! Green leaves may fade, but wisdom is evergreen. Launch attack! Launch attack! The abyss may corrode our land, but not our Telat ah. Enemy has been slain. Initiate retreat. Ally has been slain. Nggak kompak nih. all on our pressure. The abyss may corrode our land, but not our iron. Launch initiate retreat. Can't learn from the books. For thousands of years, I've searched in vain for the Ancient One. Green leaves may fade, but wisdom is evergreen. Request backup. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Destroy the turret. Seeds of hope are all over this land. King, prize you Initiate launch attack. The abyss may corrode our Oh land, iya. but not our iron. Kenapa begini guys? Request backup. Launch attack. Time teaches you things you can't learn from the books. An enemy has been slain. Request backup.
all rise. Our turret has been destroyed. An ally has slain the turtle. Our turret is under attack. These people are all over this land. Our turret is under attack. Launch attack. Pride usually comes before the fall. Your team destroyed a turret. Request backup. May fail, but wisdom Launch is attack. Killing spree. Mega kill. Killing spree. Wiped out. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. You have been slain. Lempar lah. Shut down. Double kill. Shut down. Enemy double kill. Shut down. Biasaan. The Abyss may corrode our land, but not our eyes. Retreat from the Lord! Gather at the Lord! Enemy has slain Lord. An enemy has been slain. For thousands of years, I've searched in vain for the Ancient One. Against the wind! Initiate retreat. In death, I shall be reborn. Initiate retreat. Initiate retreat. For thousands of years, I've searched in vain. An enemy has been slain. Ally has been slain. Launch attack. Enemy team destroyed a turret. From the soil, it returns to the soil. Our turret is under attack. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. Kids, Our cry turret has been usually destroyed. Launch attack.
abyss may corrode our land, but not our iron will. Udah kalau narik nih. Our turret is under attack. Gather at the Lord. Launch attack. Enemy has slain Lord. Launch attack. An enemy has been slain. All lives are precious. Launch attack. Launch attack. Request backup. Initiate retreat. Launch attack. Request backup. Time teaches you Mana things bang? you can't learn from the books. Enemy rampage. Our turret is under attack. Turret has been destroyed. Initiate retreat. Our inhibitor turret is under attack. Initiate retreat. Against the wind! For thousands of years, I've searched in vain for the Ancient One. Request backup. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. All lives are precious. In death, I shall be reborn. Our inhibitor turret is under attack. The abyss may corrode our land, but not our iron will. Green leaves may fail, but wisdom is evergreen. Our inhibitor turret is under attack. Time teaches you things you can't Request learn backup. from the books.
teaches you things you can't learn from the books. Initiate retreat. Launch attack. Initiate retreat. Enemy godlike. Initiate retreat. Time teaches you things you can't learn from the books. Initiate retreat. Our base is under attack. Launch attack. The enemy has Launch attack. An enemy has been slain. In death, I shall be reborn. Initiate retreat. Initiate retreat. Kids, pride usually comes before the fall. For thousands of years, I've searched in vain for the Ancient One. Our base is under attack. Pride usually comes before the fall. Initiate retreat. All lives are precious. Slain. Double kill. Initiate retreat. Launch attack. Shut down. Launch attack. Akhirnya. Victory. Gue dikasih terik terang guys.
Mainnya santai ya pokoknya. Santai mah aman. Sakit padahal. Please ban a hero. Your team is banning. The enemy is picking. As fleeting as Your a team is snowflake's picking. breath. As timeless as a glacier's heart. Another gold medal in my pocket. Even the strongest of currents The fail to enemy is claim me. picking. I, Minotaur, will finish off what was left undone. Let's go! Please pick a hero. Let's play together. Mighty oaks from little acorns The enemy is grow. picking. Thorns remain. The night should sky petals fall. tells all. Your team is picking. I do what I want to do. Hmm? Eh. Pakai heal ya harusnya. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Deploy. Smash them. Green leaves may fade, but wisdom is evergreen. In death, I shall be reborn.
attack! The abyss may corrode our land, but not our iron will. Initiate retreat! Rise usually come before the fall. First blood! Request backup! Initiate retreat! Okay. Lupa nafsu guys. Request backup! Understood. Gather us the turtle! Has been slain. In death, I shall be reborn. An ally has been slain. You have slain an enemy. Ally has been slain. Initiate retreat. Seeds of hope are all over this land. Kings, pride usually comes Enemy has before been the slain. fall. Request For backup. thousands of years, I searched in vain for the Ancient One. Initiate retreat. Green leaves may Launch fade, attack. but wisdom is evergreen. The enemy has slain the turtle. Ally has been slain. Kasih makan. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Our turret is under attack. Against the wind! Launch attack. The abyss may corrode our land,
capek men. Launch attack! Our turret is under attack. Green leaves may fade, but wisdom is ever green. In death, I shall be reborn. Our turret is under attack. Shut down. Pencet lagi. Our turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. Team destroyed the turret. The enemy has slain the turtle. Lama juga susah. Usually comes before the fall. Time teaches you things you can't Our learn turret has from been the book. destroyed. Seeds of hope Launch are all attack! over this land. Team destroyed a turret. Initiate retreat. Our turret is under attack. Ally has been slain. Makan malah sakit. The abyss may corrode our land, but not our iron will. Seeds of hope are all over this land. In death, I shall be reborn. Our turret is under attack. Killing spree. Shut down. Gather up the Lord. Teaches you things you can't learn. Our turret is under attack. Initiate retreat. Mega kill! Double kill! Susah. Kasih makan mulu. Green leaves may fade, but wisdom is evergreen. Kings, pride usually comes before the fall. Initiate retreat. Thousands of years, I've searched in vain for the ancient ones.
The Abyss may corrode our land, but not our iron will. Against the wind! Initiate retreat. Monster kill. Double kill. Launch attack. Ally slain for legendary. Pride usually comes. Been destroyed. An ally has been slain. I've searched in vain for the Ancient One. The Abyss may corrode our land, but not our iron will. Initiate retreat. Legendary. Launch attack. Double kill. Ally has been slain. An enemy has been slain. Mau mati berapa? Destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Legendary. Wiped out. Initiate retreat. An ally has been slain. In death, I shall be reborn. Initiate retreat. Legendary. Initiate retreat. For thousands of years, I've searched in vain for the Ancient One. Seeds of hope. Destroyed a turret. Launch attack. Retreat from the Lord. Launch attack. An enemy has been slain. Ally has been slain. An ally has slain more. Your team destroyed a turret. Launch attack. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Initiate retreat. Sorry. The Abyss may corrode our land, but not our iron will. Your team destroyed a turret.
Kids, pride usually comes before the fall. In death, I shall be reborn. Launch attack! Shut down! Initiate retreat! Initiate retreat! To the soil. Initiate retreat! Understood. Time teaches you things you can't learn from the book. Launch attack! Request backup. Okay. Green leaves may fade, but wisdom is evergreen. Mati. For thousands of Enemy has years, been slain. I've searched in vain for the ancient one. Double kill. Victory! Matinya. Elah.
ban a hero. Your team is banning. Your team is picking. It is in despair that I see The the enemy is fondest picking. hopes. There's no Thorns time to remain. chit-chat should Please petals pick a fall. hero. Let's play together. Mighty oaks from little The enemy is acorns picking. grow. Come on, Dexter. It's our show time. Let's hear from the crowd. Make some noise Your for team yours is truly. Even the strongest of birds fail to claim me. I rap, therefore I am. Pas kan? Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Deployed. Smash them! Pride usually comes before the fall. Time teaches you things you can't learn from the books. For thousands of years, I've searched in vain for the Ancient One. Seeds of hope are all over this land. In death, I shall be reborn. All lives are precious.
enemy has slain the turtle. All lives are precious. For thousands of years, I've searched in vain for the ancient one. Initiate retreat. You have been slain. What comes from the Suara nggak jelas. Ally has been slain. to the soil. Time teaches you things you can't learn from the books. Request backup. Green leaves may fade, but wisdom is evergreen. Ally has been slain. The abyss may corrode our land, but not our iron will. In death, I die. An ally has slain the turtle. Shut down. Double kill. For thousands of years, I've searched in Request vain backup. for the ancient one. Initiate retreat. The abyss may corrode our land, but not Jangan our dipaksa iron will. pokoknya. Win lah. All lives Ally has been slain. You have slain an enemy. Attack. Request backup. before the fall. Your team turret has been destroyed. Launch attack. Our turret has been destroyed. Double kill. Our turret has been destroyed. Launch attack. Nggak terlalu digendong. Ah, capek lah. Request our turret is under attack. May fade, but wisdom is evergreen. Gather at the turtle! Pride usually comes before the fall. In death, I shall be against the wind. An ally has slain the turret. You have slain an enemy.
Gak ngerti lagi Our guys. inhibitor turret is under attack. An ally has been slain. Your team destroyed a turret. Our turret is under attack. The abyss may corrode our land, but not our iron will. Ally has been slain. Our turret is under attack. Green leaves may fade, but wisdom Gendongnya is capek. evergreen. Initiate retreat. Killing spree. Enemy has slain Lord. All lost. Shut down. Enemy rampage. Enemy unstoppable. In death, I shall be reborn. Slain an enemy. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. For thousands of years, I've searched in vain for the Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. green leaves may fade, Our inhibitor but turret wisdom is under is attack. evergreen. Ally has been slain. Enemy The abyss may corrode our land, but not our iron will. Our inhibitor turret is under attack. Destroyed. Our turret has been destroyed. Seeds of hope are all over this land. Time teaches you things you can't learn from the books. Against the wind! Initiate retreat. From
punggung. Palsu. Please ban a hero. Your team is banning. The enemy is picking. Do you want to make friends with Nana? Your team is picking. Even the strongest of currents fail to claim me. I, The enemy is Minotaur, will finish off what was left undone. Time to drop the beat of the Flash. It's my way Your or team the is highway. picking. You should be ashamed for not trusting yourself. I've been waiting for too The long. enemy is picking. Always on the way. Daggers. Guess Your the team nobles is can't picking. handle them. The Dragonborn is back! Aduh.
to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Deploy, smash them! For the Minoan blood that runs Jangan main di setrum aja, ambil lah. Rage serves best when it's tamed. No journey too far to find my people. First blood! Great play! Great play! Tadi gua kena mage. I have a hammer to swing. The glory of Minoan will be known across the land. Request backup! An enemy has been slain! Minoan rage! An ally has slain the turtle! Not even close. Rage knows no bounds! An enemy has been slain! The past is my Ally has momentum. been slain! There must be more of us out there. Ally has been slain! An enemy has been slain! Victory takes one swing at a time. Launch attack! Ally has been slain! You have slain an enemy! Ally has been slain!
my patience. For rage. Ally has been slain. Rage knows no bounds. Your team destroyed a turret. Launch attack. Life itself is a trial. Ha! They need some hammers. Launch attack. Enemy has been slain. I have a hammer to swing. Gak jelas guys. Bikin apa kawan? Do not try my patience. For rage. The glory of Minoan will be known across the land. Request backup. An ally has slain the turret. Team destroyed the ally. Initiate retreat. Ya ampun, mainnya gimana sih? For the Minoan blood. Erik, Cal menang gak kalah, nge-lag, tau aneh. Adik, gue pertama kali main di troll, terus MCL, semuanya nge-lag. Find my people. Mana ceritanya ya? An enemy has been slain. Rage knows no bounds. Your team destroyed a turret. Magenya buat apa sih? Victory takes one swing at a time. Enemy has been slain. Our turret has been destroyed. Shut down. Our turret is under attack. Gather at the Lord. There must be more of us out there. Gather at the Lord. Rage serves best when it's An ally has slain Lord.
past is my momentum. Launch attack! Your team destroyed an enemy has been slain. Initiate retreat. Your team destroyed the turret. Tower. Launch attack. Ally has been shut down. Double kill. Yalah, berat amat sih. Ah. Your team destroyed a turret. Victory takes one swing at a time. There must be more of us out there. The past is my momentum. Initiate retreat. Rage knows no bounds. Double kill. Shut down. An enemy has been slain. For the Minoan blood. Victory! Please ban a hero. Your team is banning. The enemy is picking.
It is in despair that I see the fondest hopes. Mighty oaks from little acorns grow. Even the strongest of currents fail to Enemy claim is me. picking. Ready, go! Muscle of iron, Your bones team of is steel. picking. I would rather betray the world than let the world You should be ashamed betray for not me. trusting The yourself. enemy is picking. Magic is my life. The ocean is not just our Your home. team is picking. It is who we are. Hana, Sanjo. Kuncinya di Nathan nih. Arit lagi. Aurora lagi sih. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battle. Deploy, smash them! Pride usually comes before the fall. For thousands Posisi apa? I've searched Posisi apa? in vain for the Sisi. ancient one. In death I shall be reborn. Oh, yang mana sebelum ini atau tadi? Launch attack! Apa yang ini sekarang? Yang galak-galak lah. Green leaves may fade, but wisdom is evergreen. The abyss may corrode our Aduh. but not our iron will. An enemy has been slain! Teaches you things you can't learn from the books.
Gila, are all over this land. bisa nembus tembok. Di ulti. GG banget bisa nembus tembok. Gather at the turtle. Request backup. Gather at the turtle. Launch attack. Seeds of hope are all over this land. Ajar bro. Duit. Green leaves may fade, but wisdom is ever reaching. Awas. Sakit. Balik dulu. Ally has been double kill. Triple kill. That was amazing. Udah. Mid. For thousands of years, I've searched against the wind. Aduh. Bang. Bisa bang. In death, I shall be reborn. An enemy has been slain. Santai, jangan nafsu guys. Datang. Request backup. An enemy has been slain. Penasaran. Pedal biasa bang. For thousands of years, I've searched in vain for the ancient one. Initiate retreat. Seeds of hope are all over this land. Launch attack. Are wretches. An enemy has been slain. In death, I shall be reborn. Green leaves may fade, but wisdom is evergreen. Your team destroyed a turret. Request backup. The abyss may corrode our land, but not our ire. Your team destroyed a turret. Our turret has been destroyed. Request backup. Time teaches you things you can't learn from the book. You have slain an enemy. Aku nggak lihat. Salah. Lihat atas deh.
keluar dari gambarnya. Iya. An enemy has been slain. The abyss may corrode our land, but not our iron will. It's okay. Just play safe. An ally has slain the turtle. Green leaves may fade, but wisdom is evergreen. Pride usually comes before the fall. Di. Macet dia. Kejar dia mau strike. Ya elah ngapain? Enemy has been slain. GG gak? Oh. Pernah lihat Belerik gak guys? Hey, not bad. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. In death, I shall be Backdown oh. Initiate retreat. Request backup. I search in vain for the Initiate retreat. Request backup. Your team destroyed. Sabar. Lot dulu lah. Request backup. Bingung kan lu mau angkat siapa? Nah. Seeds of hope are all over this land. An ally has slain Lord. Request backup. An ally has been Piye to? Ah, elah. All on. request backup. Maniac. Enggak ya. Gue yang. Apa ini guys? Victory! Glory. Ya elah, silver dihapus juga. Ngaco deh. Glory.
Mutar baru seru ya, kalau Glory mah ya salah ya. Please ban a hero. Your team is banning. The enemy is picking. You should be ashamed for not Your trusting team is yourself. picking. I, Minotaur, will finish off what was left undone. Iya tuh pakai. As fleeting as a The enemy is snowflake's picking. breath, as timeless as a Lama glacier's nih heart. mah, guys. Mighty oaks from little Your acorns team is grow. picking. Hana, Sancho. Light me up and watch the world The enemy is burn! picking. I fear no kraken, for I am the invincible Lancelot. Sniper ready. Chivalry is Give me a dead, target. and Your I team will is revive picking. it. Even the strongest of currents fail to claim me. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battle. Troops deployed. Smash them! I have a hammer to swing. Mukulnya lama. Not even close to what the maze offered.
Lirik gue dipakai guys. The past is my momentum. Itu. Lirik gue dipakai. Request backup. Understood. Retreat from the turtle. Ah, ini masa muter, jangan muter. Ah. Launch attack. GG ya, masa tanknya doang nih muncul. Ya elah, kelamaan kan. An enemy has been slain. The enemy has slain the Nyasar, turtle. udah nyasar bang. Ally has been slain. Killing spree. Nggak kena lagi healnya. Lagi guys. Minoan rage! Jarak aman guys. Ajar aja lah. Be more of us out there. Launch attack. Ya tembak lah bang. No journey too far. Biar bang, mau bikin babi dulu. Ya elah bang. Elah. Ya. For the Minoan blood that Ih, runs. ngaco. Udah mulai kumat dia mainnya. The enemy has slain the turtle. Life itself is a trial. For the Minoan blood that runs in me. Feel fire! Ah elah, mana ikannya? Ah udah lah. Tidur kayak. Do
not try Our my turret patience has been destroyed. or rage. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Ha! They need some hammer. Ya elah. Gather at the turtle. Launch Ikannya nggak ngaruh. Coba. Initiate retreat. The enemy has slain the turtle. Kumat lagi kumat. Minoan rage! No journey too far. Find my people. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Request backup. An enemy at your turret is under attack. Warmu. Our turret is under attack. Has been destroyed. Oh, berisik epic. Victory takes one swing at a time. Rage knows no bounds. Keluar. Initiate retreat. Kita kalah. Ceban. The glory of Nah, Minoan caranya. will be known across Retreat the for the land. Lord. Initiate retreat. Launch attack. Enemy slain Lord. I have a hammer to swing.
close to what the maiden Ally has been slain. Nge-kill MM aja nggak bisa guys. Mana ini? Request back under attack. Our turret has been destroyed. Under attack. Double kill. Our turret has been destroyed. Gimana comeback? The past is my momentum. Minoan rage! Initiate retreat. I have a hammer to swing. Initiate retreat. There must be more of us out there. An enemy has been slain. Life itself is a trial. Greed knows no bounds. Mati guys. Gather up the lords. Legendary. Enemy godlike. Enemy double kill. Initiate retreat. Our base is under attack. Elah. Bentar lagi. Defeat. Turun lagi. Muscle of iron, bones of steel. Boleh ya. Kali lah.
Gila ya guys, thank you.